Ini tragedi hari ini. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya apa yang diajarkan di luar Islam, dalam hal ini adalah agama Kristen, itu adalah hal yang bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan kebenaran, dan tentu bertentangan dengan iman kita sebagai umat Islam. Nah, untuk itu kita sangat berharap materi ini bisa tuntas. Teman-teman Kristen bisa kemudian memberikan pengajaran kepada kita semuanya dalam hal dialog lintas agama, di mana agama mereka itu katanya satu-satunya jalan keselamatan yaitu menjadi Kristen. Menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia, berkorban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Tapi ternyata fakta yang ada di Bible berdasarkan dengan narasi yang ada di dalamnya terkait dengan penyaliban ini justru tidak sesuai dengan apa yang saudara-saudara kita Kristiani imani hari ini. Itu sangat miris teman-teman, karena ternyata kematian Yesus sama sekali bukan karena ingin menebus dosa, melainkan semata-mata karena upaya orang-orang Yahudi pada saat itu untuk membunuh dia dikarenakan karena unsur politik. Kristen tidak ada pada saat itu, pendeta tak ada, kemudian pastor juga tak ada, jemaat tak ada, mereka yang menjadi bapak-bapak gereja mula-mula tak ada, pelaku eksekutor terhadap penyaliban itu jelas orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala terlibat di dalamnya, bahkan imam kepala lah yang kemudian bernubuat Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka. Nah, ini hal yang menarik teman-teman. Saya merasa materi ini akan memberikan satu edukasi yang jelas, tidak ambigu, selama yang naik dari pihak Kristen itu memiliki wawasan luas, ya, memiliki pengetahuan tentang Bible-nya itu sendiri. Yang kita khawatirkan kalau mereka cuma modal imani saja, yang kita khawatirkan ketika mereka hanya tidak ingin diatur oleh pencipta langit dan bumi, sehingga mereka mengambil jalan pintas, dosa-dosa mereka itu bisa ditebus hanya dengan percaya bahwa Yesus itu mati menebus dosa-dosa mereka. Padahal ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Baik, kita sambut tamu kita siang ini. Halo Saudara Irfan. Saudara Irfan, sudah turun, tidak kuat. Pendeta Arom, sang pendusta. Halo, semangat siang. Semangat siang. Bisa buka kamera? Belum bisa buka kamera. Jadi sedikit saya juga tadi pagi tertawa ya dengan anak-anak saya. Jadi kita ada temukan PT. Pemutaran PT-nya ini dari tadi subuh kayaknya. Dia putar balikkan keadaan. Jadi di situ mereka merekayasa bahwasanya api yang mereka tuduh telah melakukan rencana yang licik, menyusun rencana licik, yaitu membuat sandiwara Arom
Itu mu'alaf dari seorang pendeta. Lalu untuk kepentingan daripada api. Ini adalah kebodohan, sama seperti tragedi penyaliban. Jadi lain yang ada di lapangan, lain yang mereka hembuskan di luar. Padahal api itu korban. Kalau api itu ingin menutupi kesalahan atau ada rekayasa, maka sampai hari ini Arom akan tetap menjadi mu'alaf yang adalah mantan pendeta. Tapi ternyata kita yang bongkar sendiri setelah kita melihat gelagat aneh gitu. Ini kok rada aneh orang ini kan gitu. Jadi saya instruksikan coba koordinasi. Ada apa? Siapa dia ini sebenarnya? Dan ternyata terbukti dia Islam dari lahir. Ya, kita akui itu. Islam dari lahir kita akui. Tapi setelah berjalannya waktu dia pacaran dengan orang Kristen. Setelah pacaran dengan orang Kristen dia murtad. Sudah ikut ke gereja bla 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 dan seterusnya. Lalu karena dia masa transisi nih, maksudnya tinggal menunggu waktu untuk dibaptis karena mau menikah. Nah, ada bukti bahwa calon mertua sering japrit dia, ajak dia ke gereja, ajak dia berdoa. Kita baca semua chat-chatnya tuh. Jadi setelah dia pacaran kurang lebih berapa lama gitu ya sama orang Kristen ini, akhirnya dia merasa ingin jadi pahlawan. Ingin jadi pahlawan karena merasa Kristen itu agama benar. Dan menemukan Bang Suma yang sering berdebat dengan orang-orang Kristen. Dia merasa datang ke Komal kita untuk membela orang Kristen. Begitu dia datang, karena dia sudah murtad. Dia murtad, pokoknya dia murtad hakiki, dia sudah tinggalkan agama Islam ini. Untuk menuju perkawinan. Jadi kenapa mereka belum kawin? Karena ternyata pengakuannya dia sementara cari modal untuk kawin. Si Arom. Melihat saya berdiskusi selalu, belum ada Kristen yang mampu berdiri tegak menghadapi Bang Suma dan apologet Islam lainnya. Dia naik tuh dengan catatan dia ingin membela akidahnya. Tapi ternyata setelah dia mau menjadi pahlawan, dia babak belur. Dia nggak bisa mempertahankan akidahnya. Nah, setelah tidak bisa mempertahankan akidahnya, proses berjalan debat, bahkan offline kan. Ternyata dia ternyata masih melihat bahwa Islam ini benar. Islam ini agama yang benar. Islam ini ternyata saya keliru meninggalkan. Nah, timbullah kebimbangan waktu itu. Akhirnya dia sendiri ngaku pendeta bla 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 dan seterusnya. Akhirnya di saat kita berdiskusi seperti itulah dia jatuh cinta kembali kepada Islam. Nah, setelah jatuh cinta kembali kepada Islam, dia akhirnya kita syahadatkan. Dia dalam kebimbangan. Nah, kita nggak tahu misinya. Apakah karena dia benar-benar ingin kembali ke Islam sampai dia mu'alaf, ataukah karena memang dia hanya untuk mencari biaya untuk kawin? Karena terbukti dari rekening dana dia itu ini teman-teman sekalian. Dia ini, sabar ya. Saya lagi ada telepon. Ternyata setelah kita cek memang dana itu kencang ke rekening dana beliau, ke nomor dana beliau. Akhirnya saya menginstruksikan, coba jangan sampai dia misionaris titipan orang. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada orang besar. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada kekuatan besar. Sangat boleh jadi di belakang Arom ini ada misi besar yang mana sasaran tembaknya adalah saya, Bang Suma, dengan Kodondi. Sangat boleh jadi. Begitu teman-teman. Jadi pandainya orang-orang ini
Sabar ya. Gitu ya, saya takut, saya khawatir di belakang beliau itu ada misi besar yang sasaran tembaknya itu adalah Bang Suma dan Kodondi, di mana menurut informasi dari tim kita bahwa yang gaungnya terlalu kenceng di kubu mereka itu adalah api, dalam hal ini Bang Suma dan juga Kodondi. Seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita siap kok. Kita siap untuk menghadapi mereka. Sehebat apapun mereka, siapapun di belakang Arom kita siap. Kita udah siapkan semuanya. Kita nggak pernah gentar sedikit pun. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita naikkan. 5 tambah 5, 10 tambah 3, 3,5. Halo? Turun lagi. Dukung kami teman-teman ya, dukung kami terus, doakan kami sehat, Kodondi sehat, karena sudah menjadi target utama, dan Bang Suma sendiri itu menyadari kok bahwasanya apa ya bilangnya, Bang Suma ini salah satu ancaman global bagi mereka. Bang Suma menjadi perhatian bukan cuman Kristen yang ada di Indonesia ini saja, tapi di luar negeri pun nama Bang Suma sudah mereka perhitungkan gitu teman-teman. Doakan saya selalu ya, dukung apa yang Bang Suma lakukan, karena tidak semua orang-orang yang pintar memahami ilmu yaitu yang mau kemudian berkiprah seperti jalan yang Bang Suma pilih hari ini. Resiko besar. Halo Bang, selamat siang, selamat sore. Sore juga. Katolik Protestan. Nanti ketua tunggu Protestan. Saya ini meter dia baru Kristen dari Pantai Kosta. dari akhir sih, tapi sekarang saya sudah bergabung dengan untuk perbaikan wifi Katolik. sebentar belakang. Advent. Muslim. Oh Muslim. Standby. Maksudnya sudah mualaf abang ini. Oke, Ya monitor. sudah sejak beberapa bulan ini. Mungkin boleh tahu alasannya kenapa meninggalkan? Bang, saya mau tanya, Ya, Muhammad itu lahir dari di mana? ada tema yang kita mau buka di sini. Kalau orang-orang Kristen itu kalau berbicara Islam itu belum sampai ilmunya ke sana. Kenapa? Karena akal mereka belum terbuka untuk menerima kebenaran. Kita bahas ini nubuat tentang Imam Kayafas. Kenapa Imam Kayafasnya menubuatkan Yesus mati untuk bangsa Israel? Justru orang Kristen menganggapnya mati untuk nebus dosa. Jadi sesuatu yang tidak cocok gitu. Seibarat kata, saya melakukan satu aksi untuk menertibkan kemudian kota Makassar. Setelah saya pergi, apa yang saya lakukan itu dirubah polanya, bahwa yang dilakukan Bang Suma itu adalah untuk menghancurkan kota Makassar. Itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kristen bukan saksi, Kristen bukan pelaku, Kristen bukan eksekutor. Kitab yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan kitab yang diberikan legitimasi dari Yesus. Penulis kitab Bible, Perjanjian Baru juga bukan murid-murid Yesus. Artinya bahwa ketika Kristen mengusung sebuah kepercayaan dengan pola cerita yang berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan,
Maka saatnya Ya. orang-orang Kristen itu memahami dan menyadari bahwa selama ini mereka ternyata mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Gitu. Silakan Saudara Sans buka kamera, kita diskusi. Oke Bang, siap. Oke. Bagaimana caranya? Ya, saya sudah kirim permintaan untuk buka kamera. Silakan. Yang saya pertanyakan itu saja sih, yang tadi yang Muhammad itu lahir di mana dan di kota mana begitu. Anda tadi mengatakan diri Anda sudah mu'alaf. Iya, betul. Maksudnya kan saya cuma pengen tahu saja biar supaya saya lebih bisa mendalami ke untuk itu apa ayat-ayat yang begitu. Iya. Nggak, maksud saya gini. Kenapa bisa Anda mu'alaf sementara hal dasar seperti ini aja Anda nggak tahu? Sedangkan kami umat Islam kalau menyebut Nabi kami itu kami tidak berani menyebutnya dengan langsung nama. Oh, itu harus bagaimana ya? Minta maaf lagi ya. Karena ya tahulah baru belajar jadi. Iya. Maksud saya, kenapa Anda meninggalkan agama Kristen? Karena saya menyayangi seseorang begitu. Oh, karena perempuan. Bukan. Iya. Berarti Iya begitu. Oke, masih ke gereja berarti ya? Kalau saat ini tidak. Kalau saat ini tidak. Tidak lagi. Iya. Oh, iya. Jadi menurut saudara Yesus itu bukan Tuhan? Kalau itu saya belum mendalami ya. Mau pihak yang ini yang satu, yang mau pihak yang satu juga saya belum mendalami. Tapi yang saya tahu pernah saya dengar live-nya siapakah yang orang Arab ini. Kenapa sholat 5 waktu itu katanya tidak ada sebenarnya? Tidak ada apanya? Apa? Tidak ada. Apanya yang tidak ada sholat 5 waktu? Tidak diwajibkan. Kata siapa? Sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan. Kata siapa tidak diwajibkan Itu sholat 5 waktu? Yang orang Arab itu loh. Ada yang siapa? Kalau Mujahid kami orang Islam, kalau kami orang Islam itu apapun yang kami lakukan itu harus kemudian berdasar terhadap ilmu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya sholat itu tidak ada waktunya, itu ilmunya dari mana? Bukan saya. Maksudnya kan saya dengar live, kan saya kasih tahu tadi toh. Bukan saya. Terus? Tapi yang saya dengar live itu sebenarnya sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan katanya. Kata siapa sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan? Itu loh yang orang Arab, siapakah Mujahid kah, siapakah namanya? Jangan sampai yang Anda nonton itu Pak Bom pakai kopiah. Baru Anda bilang ini. Baru Anda bilang sholat itu tidak wajib. Islam itu tidak mudah memang Bang. Islam itu hanya diperuntukkan untuk orang yang berakal. Kalau Anda masuk Islam hanya gara-gara perempuan itu nggak kena memang. Karena di Islam itu berat. Sementara di agama Anda yang sebelumnya Tuhan tidak pernah memberikan satu pun aturan di agama Anda sebelumnya. Tuhan tidak pernah berfirman tentang Kristen. Tidak ada nabi yang diutus ke Kristen dan tidak ada kitab suci yang diutus kepada Kristen. Hanya buku-buku orang yang menulis, dipilih sesuai cocok dengan agama Roma, kepercayaan Roma Yunani, maka dilantiklah buku itu menjadi kitab suci. Tidak ada Tuhan memberikan aturan kepada orang Kristen. Tiba-tiba Anda masuk ke Islam, agama yang penuh dengan aturan hanya gara-gara perempuan. Ya pastilah Anda kelabakan. Apalagi cara Anda masuk itu sudah tidak sesuai dengan visi misi Islam itu sendiri diwahyukan ke atas muka bumi. Nanti saya DM abang saya Pak, biar saya belajar semakin, biar bisa saya mendalami lah. Nah itu dia, kecuali Anda ingin mendalami. Kalau mau mendalami kita ada tim
yang memang khusus untuk mengajar para mu'allaf. Di Apologet Islam Indonesia itu ada. Oke bang. Oke. Oke bang, siap. Terima kasih banyak bang. Iya, sama-sama saudara. Oke, assalamualaikum. Waalaikum. Islam itu berat. Agama yang kemudian penuh dengan aturan. Sementara Anda berasal dari agama yang tidak pernah diatur oleh pencipta. Ada aturan, tapi aturan yang dibuat di luar daripada ajaran Yesus. Kalaupun ada kesamaan, ya karena mengambil cerita hasil kesaksian orang tentang Yesus. Bukan Yesus langsung yang mengajar kepada orang-orang Kristen. Sedangkan ketika Anda berbicara bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu adalah pandangan yang sangat-sangat awam. Disebabkan Al-Quran itu sangat jelas bahwa sholat itu adalah inna sholat kanat sa'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah perintah Allah yang kemudian kepada orang-orang beriman, yang mana sesuatu yang wajib dan kewajiban itu sudah diatur waktunya oleh Allah. Sahabat bintang, syukran, barakallahu fiik. Itu dia. Jadi kalau mu'alaf karena perempuan memang kaget, ternyata serba aturan, serba banyak yang harus kemudian diperbaiki. Karena sebelumnya agamanya adalah agama yang tidak kemudian ada kewajiban di dalamnya. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya, cuma mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Makasih Pak, makasih. Sehat Udah selalu Bang, ya. turun aja nyimak dari bawah. Siap, siap. Oke, silakan saudara non-muslim ke atas, kita diskusi pelan-pelan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Zuma? Baik, dari mana Bang? Saya dari Riau, Dumai. Oh, dari Sekarang Dubai. stay di Malaysia Bang Zuma. Di Malaysia. Ya, ada yang ingin disampaikan? Ini saya mau nanya nih Bang Zuma kan. Ya. Boleh kan tentang agama kita Islam, kan saya Islam nih. Tapi di sini bukan ini Bang, bukan untuk Islam bertanya Islam. Ini konon bukan ya? perbandingan agama kita di sini. Oh. Iya. Gitu. Mohon maaf lah. Siap. Sorry Bang Zuma. Iya, makasih sama-sama. Ya selalu Bang Zuma. Makasih Bang. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara WD. Selamat siang. Selamat siang. Siang juga. Dari sekte mana Bang? Muslim Bang, cuma ada yang ingin ditanyakan Bang. Iya, gimana? Islam kan hadirkan di abad ke-6. Terus dari abad pertama zaman Yesus itu sampai abad ke-5 itu kalau ingin selamat itu sebenarnya pegangannya Yahudi atau gimana Bang? yang selamat itu ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menegakkan kemudian ajaran Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Di luar daripada itu enggak. Tapi Kalau untuk saat ini
Masih ada safety Yahudi. Gimana? Kalau sampai saat ini masih ada safety Yahudi yang dari Nabi Musa dahulu itu, Bang. Yudaisme hari ini masih ada. Oh iya, ya paham. Ya. Oke, cuma itu Bang yang ditanyakan. Terima kasih atas informasi. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, silakan yang non-muslim minta permintaan ke atas. Kita bahas tema ini ya, tema terkait dengan nubuat Imam Kayapas. Kalau nubuatan Imam Kayapas ini benar berasal dari pencipta langit dan bumi, berarti Yesusnya disalib untuk menyelamatkan Bani Israel dari perampasan bangsa oleh orang Roma. Kalau itu dari pencipta langit dan bumi. Artinya teman-teman harus menerima itu. Harus mengakui bahwa ya memang Tuhan sudah menubuatkan. Jangan dirubah kematiannya untuk hal lain. Ya kan? Tuhan datang kepada Kayapas, kamu bernubuat bahwasanya Yesus itu mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa Israel oleh orang Roma. Itu Tuhan. Jangan dirubah lagi. Penyaliban untuk dosa lah, segala macam lah. Karena ternyata Tuhan yang datang kepada Kayapas. Tapi kalau ternyata iblis, berarti penyaliban itu adalah pekerjaan iblis. Oke, Saudara Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang Zuma, dari Kalimantan. Siap. Pokoknya the best lah buat Bang Zuma ya. Terima kasih buat Bang Zuma. Makasih Bang. Semangat selalu Bang Zuma. Itu Selalu aja Bang. semangat Buat Bang Zuma. Semangat Panjang terus. umur, sehat selalu. Panjang umur, sehat Amin. selalu. Alhamdulillah, amin. Ya, turunkan sudah Bang. Hah? Saya yang turunkan Bang. Saya. Oke. Yang turun Bang. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang. Oten, lembaga apa ini? Iya. Katolik Protestan, Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini mau tanya, boleh nanya dikit Bang Zuma? Ini Dari banyak mana? ping Islam Bang Zuma. Ini apanya tapping di bawah nanya. Iya. Itu memang dari awal itu udah Muslim ya. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Halo? Iya, Ya, halo. saya mau tanya, itu pendeta Arum itu memang dia dari awal itu memang udah Muslim ya? Dari KTP Cuma aja dia ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Islam Bang Zuma, izin nyimak aja Bang. Oh iya. KTP beliau Assalamualaikum, itu Bang. Waalaikumsalam. KTP dia ada 2, tapi dua-duanya Islam. Izin nyimak Menurut aja Bang Ini ya. banyak yang penasaran. Siap. Salahnya. Siap. Oke. Udah putus-putus. Beliau itu terindikasi Islam dari Ya sudah lahir. itu aja Bang Zuma, saya mau nanya itu aja soalnya banyak tapping. Ya. Oke, Bang. iya. Oke. Sip. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya cuma mau ini Bang Zuma, itu Arom kan ada calon istrinya. Kenapa ketika dialog-dialog tuh tidak pernah digali gitu? Artinya gimana pendapat istrinya gitu kan? Harusnya kan ada sekedar info komplit gitu ya. Tapi kok datar-datar aja gitu kan? Ya, apa ya bilangnya? Itu makanya kita bilang kayaknya ada misi gitu, ada misi. Karena kita periksa HP-nya, mertuanya, calon mertuanya itu masih selalu minta si Arom ini untuk berdoa, jangan lupa ke gereja dan seterusnya.
Tadi di awal saya sebenarnya sudah menceritakan, Bang. Saya sudah menceritakan Arom ini bisa jadi penyusup, bisa jadi di belakang beliau itu ada sesuatu yang besar, yang dahsyat. Mencoba untuk banyak multitafsir intinya. Artinya bahwa kita kecolongan. Apologet Islam Indonesia ini ketipu sama dia. Itu aja deh intinya. Bisa jadi mungkin gini Bang, istrinya tuh mungkin ada peran juga gitu, skala kecil ya, antara dia dengan istrinya gitu ya. Iya nggak? Iya, itulah yang saya bilang, ada misi. Iya. Bisa jadi ada misi, ada kekuatan di belakang yang memang tujuannya ya untuk merusak apologet Islam ini. Kan gitu, untuk mempermalukan apologet Islam, bahwa ternyata Islam pura-pura ini, tapi nggak bisa juga begitu, karena ketahuan bahwa dia punya foto-foto di gereja bersama dengan ceweknya, terus chatnya dengan calon mertuanya juga ada, jadi nggak bisa dia berbohong. Nah, isu pengakuan dia sedang mencari dana untuk kawin gitu. Nah, dengan dia mengaku mu'alaf, tentu banyak yang memperhatikan dia. Iya. Itu Bang. Ya gitu aja Bang, makasih Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Semangat siang, Putra. Apa kabar? Selamat siang. Iya, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Halo? Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Oke. Iya betul. Iya, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan tema ini? Nubuat Kayapas ini apakah itu dari Tuhan atau dari iblis? Ketika beliau bernubuat Yesus harus mati gitu. Itu nubuatannya dari mana Bang? Karena ternyata Kayapas tidak pernah bernubuat terkait dosa waris, menebus dosa, menyelamatkan Kristen. Itu nggak ada nubuatan itu. Latar belakang penyaliban sama sekali nggak ada. Murni mereka membuat rekayasa, murni mereka membuat makar. Itu. Ya, gimana tanggapan saudara sebagai seorang Kristiani menyikapi hal tersebut? Silakan. Ya, kalau saya sendiri ya sebagai seorang Kristen, saya hanya berpatokan kepada apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena sebagai pengikut Kristus harus mempercayai apa yang nggak bisa on cam, masih belum cukup followersnya teman-teman. Iya, belum bisa on cam saya. Ya, jadi pemahaman saya mengenai kekristenan Bang ya, jujur saja, bahwasanya Tuhan Yesus ini adalah jalan bagi saya, penghubung antara saya dengan Bapa. Karena jelas tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya, Yesus gini Bang, Yesus itu nanti Tuhan setelah ada penyaliban. Dan itu hanya ada di gereja Yesus itu jadi Tuhan. Bagaimana mungkin dia jadi Tuhan sementara tragedi penyaliban itu ternyata tidak sesuai dengan harapan gereja. Orang-orang menyalibkan Yesus itu hanya gegara Yesus itu mengganggu mereka sehingga mereka takut kalau bangsa Romawi datang merampas tempat mereka. Titik. Nah, kemudian ketika orang Kristen Tuhan Yesus itu kan cuman buatan Kristen sendiri.
Mamanya Yesus tidak menuhankan anaknya, sementara yang tahu Yesus adalah tentu yang darah dagingnya sendiri, yang mengandung 9 bulan, yang merawatnya dari bayi. Mamanya, bapak tirinya, saudara kandungnya, orang sebangsanya, tidak ada yang menuhankan Yesus. Kalian aja yang bukan orang Yahudi, orang asing, kemudian melantiknya menjadi Yesus itu Tuhan. Sedangkan itu muncul, ketuhanan Yesus itu muncul adalah upaya yang disandarkan oleh orang Roma Yunani kepada oknum yang bernama Yesus ini. Sejatinya yang mereka tuhankan bukan anak Maria, bukan orang Yahudi. Namanya aja yang mereka pakai, tetapi tokoh yang mereka sembah itu sebenarnya adalah dewa orang Yunani. Gitu. Makanya antara penyembahan orang Kristen dengan Yesus itu tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena Yesus disalib itu bukan untuk orang Kristen. Yesus disalib untuk orang Yahudi. Tidak ada hubungannya Kristen dengan Yesus anak Maria. Nah, Yesus yang kalian sembah Tuhankan itu di gereja, itu bukan anak Maria, tetapi dewanya orang Roma Yunani. Tapi memakai nama Yesus. Nah, kalian yang tidak paham itu menganggap bahwa yang kalian sembah itu adalah orang Yahudi. Anaknya Maria, anak tirinya Yusuf. Padahal bukan. Itu murni dewanya orang Athena. Cuman dibungkus pakai nama Yesus. Begitu saudaraku. Ya, saya bisa tanggapi ya. Boleh. Jadi tidak masalah sih Bang ya, kalau dari sudut pandang dari agama lain melihat pandangannya terhadap agama lain seperti itu, saya rasa tidak jadi masalah sih, karena itu kan pemahaman Bang Suma, pandangannya Bang Suma terhadap orang Kristen. Dan saya rasa Bang, begitupun juga sebaliknya Bang. Nah, kalau saya mau mirroring bahwasanya yang disembah juga orang Islam ini adalah sesembahan yang diajarkan oleh pagan Quraisy, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya sekarang ini. Begitu pandangan saya Bang. Karena kenapa sampai saya mengatakan demikian? Karena leluhur dari Nabi Muhammad sendiri adalah penyembah pagan, bahkan orang tuanya sendiri. Nah, beliau sudah penyembah pagan itu sujud kepada Ka'bah, sujud kepada batu yang mereka katakan sebagai Allah mereka. Nah, itu sudut pandang saya juga ketika saya melihat ajaran Islam. Jadi saya rasa Bang, tidak ada masalah sih kalau sudut pandang Bang Suma melihat kekristenan seperti itu, tidak jadi masalah. Dan itu pun juga sebaliknya Bang. Oke, baik. Gantian kita ngomong ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, beliau menghancurkan segala berhala yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah. Dihancurkan semua berhala itu. Adakah Paulus melakukan hal yang sama? Ketika ia datang kepada Athena, Roma, menghancurkan patung dewa-dewa mereka, enggak ada. Malah Anda lihat di dalam kitab Saudara Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus datang mengajarkan orang-orang Athena menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Nah, itulah dasar saya berbicara. Dasar saya berbicara sesuai dengan fakta dalil. Ketika Paulus datang ke Athena, ternyata Paulus mengatakan apa? Dewa yang kalian sembah, yaitu dewa agnostos theos, yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, inilah yang aku beritakan kepadamu, yaitu Yesus. Jadi, orang Athena sebelum Paulus datang menyembah dewa dalam nama lain, yaitu agnostos theos, begitu Paulus datang, masih dewa itu yang mereka sembah, cuman ganti nama menjadi Yesus. Makanya kalian masih Natalan. Ibadah kalian mingguan. Kalian menyembah kepada manusia separuh, Tuhan separuh. 100% manusia, 100% dewa, theos. Itu fakta. Sedangkan tuduhan-tuduhan Anda kepada kami, yaitu karena ketidaktahuan Anda terhadap Al-Quran. Kalau di Al-Quran jelas, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Nabi Ibrahim. Kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17, mengambil sumpah, perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Israel dan juga Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, itu fakta itu. Nah, sekarang kalau Anda menuduh Al-Quran, menuduh Islam, ada nggak kemudian Paulus menghancurkan berhala-berhala orang Roma Yunani? Di mana itu? Enggak.
Justru sampai hari ini gereja pertama kali masih dibudayakan, yaitu adanya patung-patung dalam gereja kalian. Gitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema, saya katakan bahwa penyaliban yang terjadi pada masa itu, yang dilakukan oleh orang Yahudi, Farisi, imam kepala mahkamah agama, penyaliban terhadap Yesus karena murni faktor politik, bukan untuk dosa waris. Sebelum Anda tanggapi, saya sambut dulu saudara Gudang. Semangat siang, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kristen atau Protestan? Dari Islam. Saya cuman izin Bang, mau minta screenshot aja ya. Oh iya Bang. Oke. Ya, sehat selalu Bang Zuma. Makasih. Ya udah gitu aja Bang ya. Siap. Yalah Indonesia aja lah Islamku. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun wabarakatuh. ya. Siap. Oke, silakan ditanggapi Bang. Sambil menunggu Oten, teman-teman yang di bawah sabar, kita tunggu saudara kita yang non muslim yang bisa buka kamera ya. Iya, oke. Jadi kalau menurut saya Bang Sumaya, di antar umat beragama ya. Jangan merokok Bang, kena pelanggaran. Sabar. Ini saudara Sawit dari Islam atau non muslim? Ya, dari muslim ke Kristen. Oh, murtadin. Jangan kau bilang murtadin. Salah kamu di situ. Ya udah, jangan merokok tapi Bang ya. Jangan merokok supaya tidak diturunkan sama TikTok. Artinya ya. murtad apa? Murtad itu keluar dari ngomong. Mau naik marah di sini atau mau berantem? Muka sudah kayak babi begitu marah-marah. Cuman kenapa? Murtad itu apa artinya bagi kalian? Gak usah, Anda sudah keluar dari Islam. Bilang aja. Ajaran kalian itu kebanyakan sesat. Apanya contohnya? Contohnya sesat. Contohnya. Contohnya apa gitu loh? Apa itu contohnya? Contohnya, ya. Kenapa selalu menghujat agama orang lain? Yang mana dihujat? Coba. Ya. Kami menyembah Tuhan Yesus. Nah, terus? Memang apa hikmahnya sama kalian? Loh, memang siapa yang larang kalian menyembah anak orang? Iya. Memang kami ada larang? Kami menghujat. Mana yang kami hujat? Mana yang kami hujat? Karena apa saya keluar dari agama Islam? Enggak ada urusan. Islam juga enggak butuh Anda. Islam enggak butuh Anda. Ya, saya pun enggak butuh kalian. Kan iya gitu. makanya kenapa Anda harus curhat gitu? Sekarang buktikan kepada kami siapa yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat Yesus? Sabar. Sabar dulu Bang. Ya kalian lah. Jadi begini. Ayo. Siapa yang menghujat Yesus? Anda atau kami umat Islam? Kalian. Kita buktikan. Iya. Oke. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus ditampar mukanya, umat Islam bilang? Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Di dalam kitab saudara di dalam jelas. Mana? Di Kitab dalam mana gak ada. Jangan sok tahu lah, data kamu itu masih kurang kron. Siapa yang ketemu? Siapa? Jadi gimana itu dengan Nabi Muhammad digitak kepalanya? Yohanes 18 nomor 23. Ayo. Jelas sekali. Gimana? Oh iya. Dalam surat mana itu ada ditampar? Ada. Yesus itu teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok mukanya, diludahin mukanya. Diludahin ada nggak diludahin? Ada nggak diludahin? Kamu percaya nggak? Tunggu dulu. Kamu percaya nggak? Tidak. Berarti kamu nggak paham. Mana buktinya? Di surat mana dibuat? Yesus itu diludahi di dalam kitabmu. Banyak sekali dalilnya yang mengatakan itu. Dalil apa? Dalil apa? Dalil Bible. Dalil Bible mengatakan itu. Matius 26 nomor 67 Yesus diludahin. Tidak ada dalil seperti Al-Quran. Makanya kalau kamu itu ilmunya nggak ada. Makanya kalau ilmunya nggak ada, jangan kemudian uruslah agamamu. Ujung-ujungnya kalau keok begitu. Ujung-ujungnya kalau sudah keok begitu. Uruslah agamamu. Bukannya keok, ngapain saya keok?
Kenapa kamu suruh saya ngurus agamamu? Tadi katanya mau berdiskusi. Uruslah seorang agama kalian. murtadin. Saya urus agama saya gitu loh. Ya, ini saya sedang ngurus agama saya. Saya sedang mengurus agama saya ini. Kenapa kau menangis? Emang lu udah masuk surga? Ya lah, kemana-mana perginya. Kemana-mana perginya. Manusia bodoh. Kamu yang bodoh. Menyembah makhluk kuburan, kau yang bodoh. Mengaku dari menyembah apa itu Tuhan kami? Kamu mengatakan kau dari Islam. Iya, kenapa? Kenapa mukamu mirip Kamu babi keberatan? kalau dari Islam? Enak babi dimakan. Nah, Enak artinya kamu berasal dari sperma babi. Ya. Berarti Jadi kamu Kristen manusia dari sperma lahir. anjing. Berarti enggak, orang tua saya enggak makan anjing. Kalau kau itu ajaran Orang tua saya enggak makan anjing. Selalu memperolok agama orang. Goblok dengan kampung. Kalau aku di Pulau Jawa udah kusikat kau tahu. Di mana kau di Jawa rupanya? Ya, aku di Pekanbaru. Katanya di Jawa tadi. Kamu di Pekanbaru di mana? Kalau saya di Pulau Jawa udah kusikat kamu, saya bilang. Terus kalau di Pekanbaru kenapa? Ya ngapain saya ke Pulau Jawa? Di sini banyak duit kok, di Pekanbaru banyak duit. Alah, banyak teman saya, banyak teman saya juga apologet Islam. Kenapa kamu gak sikat? Saya sikat itu di Pekanbaru, jangan salah. Siapa? Kapan itu terjadi? Siapa kau bilang? Sikat? Siapa yang kau sikat? Semua. Siapa? Ada orang Pekanbaru di sini, bilang naik kan. Siapa yang kau sikat? Ya, apa lah. Paling ibu-ibu kau sikat. Kami selalu damai. Paling Ajaran istri agama pendeta yang kau Kristen damai, sikat. tidak ada perang. Tahu? Paling istri pendeta yang kau sikat. Alah. Sekarang gini, bawa damai aja. Ada orang Islam disikat sama kamu, gigimu. Begini begitu. Apa? Suka hati saya, gigi saya mau gimana? Sekarang rajinlah kalian beragama. Kalau kamu tidak sanggup, anak kecil, kalau kau tidak sanggup pertahankan akidahmu, jangan kau marah-marah. Kamu belum lahir saja. Jangan kau ngamuk-ngamuk. Kamu tahu. Iya, saya anggap kau anak kecil karena kau masih Kristen. Otakmu belum tumbuh. Kalau kalian masih kecil otak kalau kau kamu itu. itu gak bisa dikasih hati, harus dikasih anjing. Darah babi disiram ke muka kau baru. Ayo coba kalau kau berani, coba. Oke. Coba. Sherlock, alamat kamu. Saya di Makassar. Saya di Makassar ini. Alamat kamu, saya datang. Saya di Makassar. Kau dari bandara turun di Makassar, langsung kau dapat rumahku. Lah, kamu mut. Sherlock, alamat kamu, saya datang. Alah, orang Kristen berani sama aku. Serius itu? Kamu serius? Iya. Kapan kamu datang? Kamu datang kapan? 2 hari lagi saya datang. Saya sebut nomorku, saya minta kau chat sekarang. DM sekarang. DM Enggak, ke saya. Saya sebut nomorku sekarang. DM ke saya. Saya sebut 081. Saya punya satu handphone, bukan 2 handphone. DM ke saya nomor kamu, saya WA langsung kamu. Inilah kalau pemakan babi mentalnya mental babi. Mental babi kuat. Kalau pemakan babi mentalnya enak mental makan babi. Daripada makan unta. 081. Tuh 081. Naik ke atas ngamuk-ngamuk. Saya sudah tinggalkan umat Islam, agama Islam, karena agama Islam itu apa kata dia tadi? Naik langsung menghujat. Naik langsung menghujat. Emosi dia. Kita akan pahami dahulu. Saya sudah meninggalkan Islam karena agama Islam itu gila. Kalau kalian tidak berdaya, ya, jangan kau jadikan agamamu agama misi. Jangan. Mending agamamu itu seperti Hindu, Buddha. Mereka tenang, nggak mengganggu umat Islam. Mereka tenang, kemudian beribadah, tidak mengambil istilah-istilah Islam. Kalian sibuk. Gimana caranya ya supaya orang Islam bisa kita murtadkan? Kalian sibuk. Sibuk kali. Bagaimana caranya anak-anak Islam itu keluar dari Islam masuk ke gereja? Kalian sibuk mencari cara untuk memurtadkan orang Islam. Orang Hindu enggak, orang Buddha enggak, orang Yahudi enggak. Kalian aja ini. Kalian aja yang sibuk gimana memikirkan supaya Indonesia bisa mayoritas Kristen. Gak mungkin bisa itu.
Mustahil. Selama kami masih hidup, tidak akan pernah bisa kalian mayoritas. Catat itu. Halo, semangat siang. Iya, selamat siang. Katolik Protestan, Bang. Jangan kesurupan kayak tadi ya. Katolik. Oke, saudara. Buka kamera, kita diskusi baik-baik. Jangan kayak bajingan tadi itu, peternak babi yang tadi itu. Tidak pernah sekolah. Oke. Saudara, ini waalaikum. Ini ada tema. Ada tema. Bang. Iya, siang. Katolik kan? Iya, Katolik. Oke. Ini ada tema. Setelah kami pelajari, Al-Quran kan mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Jadi Al-Quran kami itu menjelaskan bahwasanya Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tidak disalib, tidak juga kemudian dibunuh. Itu yang ada di Islam, di agama kami. Nah, Kristen datang mengusung bahwasanya Yesus itu disalibkan, dibunuh. Itu pengakuan iman. Nah, kenapa kita harus diskusikan? Ya wajib. Karena agama Kristen, agama Katolik itu agama syiar. Kami juga agama syiar. Masing-masing kita menyatakan agama kita itu benar. Nah, kita bertemu pada satu kondisi, yaitu tentang penyaliban. Kristen kecolongan. Kecolongannya di mana? Ternyata penyaliban itu terjadi bukan karena nebus dosa. Penyaliban itu terjadi justru karena bangsa Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, orang Roma. Tidak ada karena unsur dosa. Nah, maka muncul nubuat Kayafas ini, apakah itu dari Tuhan atau dari iblis? Silakan. Boleh. Silakan Bang, silakan. Gini Bang, Silakan. mengapa ya umat Katolik atau Kristen menerima penebusan Tuhan Yesus kan? Saya jelaskan dari awal ya. Iya. Kenapa terjadinya seperti penyaliban? Awalnya hukum Taurat, tahu hukum Taurat? Tahu? Taurat tahu kan? Kitabnya Yahudi, iya. Hukum Taurat itu sebagaimana umat di pada zaman itu sehingga tidak bisa menanggung dosa. Nah, mereka itu selalu membunuh hewan seperti hewan domba, sapi, itu sebagai penebus dosa manusia, ibarat memberi persembahan. Nah, karena dosa-dosa manusia terlalu banyak, tidak bisa menanggung dosa lagi karena hewannya tidak cukup waktu itu. Nah, mereka seruanlah kepada Tuhan karena mereka selalu dieksekusi karena melanggar hukum kan, melanggar hukum Taurat gitu. Siapa yang melakukan berdosa, mereka harus memberikan persembahan korban sapi, korban hewan, domba seperti itu. Karena tidak cukup lagi hewan, maka Tuhan sendirilah yang datang ke dunia sebagai inkarnasi, atau dalam wujud daging gitu, untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, waktu itu kan bukan hanya orang Israel waktu itu ya, tapi untuk seluruh dunia kan waktu itu. Nah, terus dia datang ke dunia bukan hanya datang untuk pekerjaan penyaliban, tidak. Dia datang juga untuk melakukan kebenaran, melakukan mujizat supaya orang bisa percaya gitu. Nah, jadi banyak orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli Taurat dan juga orang Yahudi, mereka itu hanya menilai dari penampilan luar karena kemanusiaannya seperti itu. Nah, padahal dalam dirinya Tuhan Yesus itu Tuhan itu sendiri, Tuhan itu sendiri kan. Karena banyak yang minta data lagi. Oke. Waktu itu kan
supaya menanggung dosa banyak orang, Tuhan Yesus menyalibkan dirinya sebagai korban supaya tidak ada lagi hewan sulung yang mau dikorbankan. Itu untuk sekali, untuk selama-lamanya. Nah, untuk sekali untuk selama-lamanya, untuk menanggung dosa manusia. Nah, setelah itu rohnya itu kembali ke Sion, kembali ke surga. Seperti itu. Dalam waktu 40 hari dia masih menampakkan diri kepada umatnya. Seperti itu. Barang siapa yang melihat dan dia percaya. Terus kata-kata yang bijak dia ungkapkan itu, berbahagialah orang yang percaya namun tidak pernah melihat. Seperti itu, Bang. Itu sebagai utusan. Iya, jadi apa yang saudara sampaikan ini adalah ajaran Kristen, murni ajaran Kristen. Kita hargai itu. Ajaran yang muncul ratusan tahun kemudian setelah tragedi penyaliban. Kebenaran itu diukur oleh penyaliban. Kebenaran konsep agama Anda itu diukur oleh penyaliban ini. Penyaliban ini apakah diadakan oleh eksekutor untuk menyelamatkan orang-orang Katolik, Protestan? Tidak. Ternyata penyaliban itu terjadi murni karena mereka ingin menyelamatkan bangsa mereka dan tempat suci mereka dari rampasan bangsa Romawi. Titik. Anda bisa baca di dalam Yohanes 11, 45 sampai data nomor 57. Mereka khawatir bangsa mereka akan dirampas oleh bangsa Roma. Oleh gara-gara Yesus. Maka mereka sepakat untuk membunuh. Maka imam kepala pada saat itu, yaitu Imam Kayapas, bernubuat bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa mereka itu binasa karena dirampas oleh penjajah Roma. Itu dalil. Singkat cerita, di data 53, sejak itulah mereka orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus, dan kesepakatan ini bukan hanya omong-omong biasa. Mereka kemudian bersekongkol, membuat tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu. Anda boleh baca Markus 14. Imam kepala berunding, mahkamah agama rapat kilat untuk menentukan sikap. Yesus harus mati, kalau tidak bangsa kita akan dirampas oleh Roma. Anda boleh baca Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Anda boleh baca Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu di depan mahkamah agama dan juga di depan gubernur Pilatus untuk membunuh Yesus. Apa tujuannya dan apa misinya mereka ingin membunuh Yesus? Tak lain dan tak bukan adalah agar bangsa mereka tidak diambil oleh bangsa Romawi. Titik. Tutup buku. Tragedi penyaliban terjadi. Upaya-upaya mereka lakukan dan terjadi. Sekarang muncul Kristen. Abad pertama, belum abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Barulah kemudian eksis doktrin seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, saya ingin mengurjukkan masalah. Ketika Kayapas bernubuat tentang kematian Yesus tahun itu juga, menurut saudara, nubuatan Yesus ini, nubuatan Kayapas ini dari Tuhan atau dari iblis? Jangan dulu berbicara tentang konsep gereja, Kristen, doktrin, dogma. Jangan dulu, bungkus dulu itu iman Anda. Kita berbicara sejarah dulu. Apakah Imam Kayapas sebagai eksekutor penyaliban bernubuat dari Tuhan atau bernubuat dari iblis? Coba, silakan. Aduh, bagaimana saya jelaskannya? Baca kisi-kisinya saya kasih di Yohanes 11, 45 sampai 57. Itu kisi-kisi referensi yang sangat penting untuk Kristen ketahui. Silakan. Oke. Aku menjelaskan tanpa data ya, tapi aku sudah baca ya. Karena umat Islam kan tidak percaya ya bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah penebusan dosa manusia kan. Nah, jadi saya tunjukkan dari awalnya, kalau kita masih bertahan di zaman hukum Taurat, karena dosa manusia waktu itu kan selalu dihukum, ya kan.
selalu dihukum oleh api Yahweh kan. Selalu dihukum oleh api Yahweh. Kalau tidak ada memberikan persembahan, barang siapa juga yang berzina itu akan dilempar batu kan, betul tidak Bang? Terus apalagi dibunuh gitu ya. Betul tidak? Tetapi karena penanggungnya dosa manusia, Tuhan Yesus disalibkan itu demi keselamatan seluruh umat manusia. Tapi itu nggak ditemukan. Itu sorry, itu doktrin. Lagi-lagi kok doktrin itu alasan yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan apa yang ada di TKP. Anda mengatakan Yesus harus disalibkan untuk dosa manusia. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Siapa Paulus ini? Dia bukan eksekutor. Paulus hanya membuat sebuah konsep kepercayaan kepada kelompok-kelompok tertentu di luar tragedi penyaliban ini. Sedangkan pelaku penyaliban melakukan itu bukan karena itu, tetapi semata-mata karena tidak ingin bangsanya diambil alih oleh Romawi. Titik. Tidak ada karena dosa waris, nggak ada. Tidak ada karena dosa manusia, nggak ada. Itu cuman ajaran tempelan yang dibawa oleh doktrin dogma Barat. Tidak ada. Sekarang yang lebih tahu latar belakang mereka Yesus disalib itu orang Kristen atau imam kepala mahkamah agama orang Farisi menurut saudara? Maksudnya gimana Bang? Orang Kristen maksud Tuhan Yesus gitu? Orang Kristen kan muncul belakangan. Sementara pelaku penyaliban adalah orang-orang Yahudi. Iya kan? Ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, itu pelaku penyaliban. Ketika mereka kita tanya, wahai saudara-saudara, apa yang membuat kalian ingin menyalib Yesus? Tak ada dalil mereka ingin menyalib Yesus karena menebus dosa mereka, itu nggak ada. Mereka ingin menyalib Yesus, kesepakatannya supaya bangsa mereka tidak dirampas Roma. Ini kenapa ini? Aduh, dikasih peringatan sini Bang. Iya, kenapa ya? Jadi waktu itu kenapa bisa ya? Apa pelanggaran teman kita barusan? TikTok pintar juga. Pelanggaran saudara kita barusan itu apa? Kok tiba-tiba aja? Jadi orang Kristen itu membangun persepsi, membangun opini, membangun argumentasi, membangun pandangan, pendapat yang bermuara kepada doktrin dan dogma semata. Kita nggak bisa kehilangan arah. Kenapa? Karena pelakunya masih ada tertera di dalam kitab mereka gitu loh. Unsur apa yang menyebabkan mereka menyalib? Trik apa yang mereka harus mainkan untuk menyalib? Semua masih terekam dalam kitabnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah ini fakta. Ini fakta saudara-saudara sekalian. Makanya ya kita berharap ada saudara kita Kristen yang sanggup kemudian menunjukkan kebenaran dosa waris ini betul-betul adalah dasar pijakan orang-orang Yahudi sebagai pelaku melakukan penyaliban. Ya, halo Bang. Halo juga. Protestan Katolik Bang? Protestan Bang. Iya, boleh buka kamera saudara. Buka kamera biar kita diskusi. Oke Bang. Oke. Tadi saudara sudah mendengarkan bagaimana doktrin dogma gereja orang-orang Kristen bertahan karena di situ ada janji dosa ditebus dengan darah Yesus, bla bla dan seterusnya. Tapi kami setelah meng-cross check, ternyata hal itu nggak ada. Penyebab utama Yesus disalib itu bukan karena ingin menebus dosa waris. Tetapi orang-orang Yahudi menyalib Yesus murni hanya karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi.
Nah, gimana pandangan saudara? Silakan. Ya, setahu saya sih Bang, yang saya diajarkan ini, Yesus disalib itu karena mau menebus dosa manusia. Itu nggak ada Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, itu nggak ada. Itu buatan gereja, itu doktrin. Pelaku ingin menyalib Yesus karena tidak ingin bangsanya dikuasai, dirampas oleh Romawi. Itu. Tapi ini saya potong dulu sebentar Bang ya. Iya. Kalau dalam Alkitab itu Yesus disalibkan itu karena mau menebus dosa manusia. Iya, itu ada cerita. Cerita itu muncul setelah tragedi penyaliban. Digabung cerita itu dengan cerita sebelum penyaliban. Sementara orang-orang ingin menyalibkan waktu itu bukan karena dosa waris. Orang ingin menyalibkan Yesus karena ingin bangsanya jangan diambil alih oleh kekuasaan Romawi. Ya itu kalau dalam dalam Alkitab, tapi kan permasalahannya di sini, jalan ceritanya di sini, Tuhan Yesus disalibkan karena dosa. Nah, yang menyalibkan Tuhan Yesus ini orang-orang yang yang tidak mau mendengarkan ajaran dari Tuhan kami Yesus Kristus Bang. Dia tidak mau bersaing di kota yang itu. Ada seorang Yesus memang berat. Jemaat diajarin Yesus itu nebus dosa, tapi ternyata kita cross check data demi data, kita buka, ternyata bukan karena dosa. Ini murni karena benar-benar hanya ingin bangsa mereka tidak ingin dirampas. Cuman doktrin doang. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan, gitu loh. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan berita yang merebak sampai ke Indonesia. Halo, semangat siang. Ya, semangat siang. Iya, bisa buka kamera Bang. Silakan. Oke, jumpa lagi kita, Abang. Ini saya harus ganti nama akun supaya Abang angkat saya ke atas. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting Abang jangan kemudian melakukan gerakan tambahan. Dalam arti kata tema, kita membahas tema. Islam boleh Anda tanya terkait dengan penyaliban. Ya. Oke. Nah ini Islam mengatakan bahwa Nabi Isa, Nabi kami yang mulia tidak disalib, tidak dibunuh. Tetapi Kristen ngotot disaliblah orang suci yang lahir tanpa ayah ini. Nah oleh karena itu setelah kami mencari data, kami temukan berita yang sangat menakjubkan bahwa ternyata orang Yahudi ingin menyalib Yesus bukan karena dosa, tapi karena semata-mata murni karena tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Ya. Gimana pandangan saudara? Silakan. Ya, tadi Bang Juma tadi udah ngasih rekomendasi ya ayat dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 ya. Iya. Di sini mereka kan khawatir nih orang Farisi tentang pengikut-pengikut Yesus dengan ajaran yang baru yang seolah-olah bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini selama ini. Jadi akhirnya timbullah ketakutan di antara mereka kalau saja pengikutnya ini semakin banyak dan artinya mereka kan beralih kepada ajaran yang dia bawakan oleh Yesus, maka bait suci mereka akan terancam, akan ditarik oleh bangsa Roma. Karena suatu saat bait suci itu akan sepi ya, sunyi ya. Nah,
Kita akan lihat juga Bang Juma di ayat 52. Memang di ayat 51, saya baca ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Disinilah kekristenan itu terpanggil ya. Makanya berdasarkan Lukas 24 ayat 47, bahwa berita pertobatan itu akan dimulai dari Yerusalem dan ke seluruh bangsa-bangsa. Mengingat Yesus kan datang bukan hanya untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk tebusan banyak orang sesuai dengan Matius 20 ayat 28. Dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan banyak orang. Matius 26 ayat 28. Begitu Bang Juma. Dari saya. Oke, saya paham betul karakter saudara-saudara saya Kristen pasti akan selalu ke dosa, tebus dosa, tebus dosa, tebus dosa. Tapi itu tidak ada, jadi latar belakang penyaliban itu tidak muncul itu. Itu hanya doktrin dogma yang cocokologi. Sekarang ketika Anda membaca 52-nya untuk mempersatukan anak-anak Elohim, Anda harus tahu bahwa orang-orang Roma Yunani sebagai cikal bakal Kristen itu bukan anak-anak Elohim, mereka adalah anak-anak dewa. Sementara yang berserak ke seluruh penjuru bumi itu Anda bisa baca di Yehezkiel 5 nomor 12. Maksud untuk mempersatukan anak-anak Elohim adalah mempersatukan Bani Yakub yang sudah bercerai-berai ke seluruh penjuru mata angin. Bukan orang Kristen yang dimaksud di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda jeli melihat mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Roma. Apa hubungannya dengan orang Kristen coba? Apa hubungannya dengan orang Roma? Apa hubungannya dengan orang Katolik? Apa hubungannya dengan Kristen Protestan? Apa hubungannya dengan orang Athena? Justru mereka membuat nubuat agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Tidak ada dosa waris. Nah, sementara yang kita cari di sini adalah latar belakang imam kepala mahkamah agama orang Farisi menyalib itu karena dosa waris. Bukan cocokologi yang Anda tempel-tempelkan masuk ke dalam tragedi ini, bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena eksekutornya jelas. Mereka bersepakat, Pak. Bahkan kesepakatan itu mereka sampai bernubuat imam kepala. Dan imam kepalanya bernubuat, bangsa Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Tujuannya apa? Agar bangsa mereka tidak dirampas Roma. Dan untuk menyatukan kembali orang-orang Yahudi yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu. Terus dosa warisnya di mana? Silakan. Di Matius 26, 28 sama Matius 20, 28. Di situ kan Yesus mengatakan sendiri, inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan orang, terus nyawaku untuk tebusan banyak orang. Nah, lalu mengapa ke seluruh dunia itu diberitakan ya? Itu juga Yesus yang mengatakannya, Lukas 24 ayat 47, bahwa pertobatan itu harus dimulai dari Yerusalem baru ke seluruh bangsa-bangsa. Yang mereka yakini bahwa keturunan Yakub ini sudah berserak kemana-mana, ya. Karena kita tahu ya, di zamannya Musa saja, di zamannya mereka di Mesir saja, anak Yakub itu sudah 2 yang hilang. Makanya digantikan anak Yusuf, Naftali dan Metusea ya. Jadi artinya mereka belum keluar dari tanah Mesir saja, mereka masih di tanah Mesir. 2 anak Yakub itu sudah kemana-mana, begitu artinya sudah hilang. Nah inilah yang dikumpulkan di Yohanes 11 ayat 52 tadi. Nah motivasi mereka memang di awalnya mereka takut kalau Roma ini akan mengambil alih bait Allah mereka, bait suci itu, kalau banyak sekali pengikut Yesus. Karena memang dengan adanya pengikut Yesus ini kan mereka kan tidak lagi Yudaisme, ya, Judaism, karena kan berubah menjadi kekristenan.
Nah, kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada Kristen, ya itu kan agama. Sementara Yahudi atau Israel itu kan suku bangsa. Kita harus ingat di Yohanes 4 ayat 47, ya dimulai dari ayat 24 lah ya. Itu dikisahkan bahwa banyak orang Samaria yang mengikuti Yesus, yang menjadi Kristen. Bahkan para rasul kan Kristen itu, Bang Juma. Kita jangan lupa. Itu loh. Oke. Jadi saudara terlalu ejakulasi dini kalau Anda mengatakan bahwa pengikut Yesus itu adalah Kristen. Jadi gini. Jangan ada gerakan lain, Bang Juma. Ya, ejakulasi dini itu artinya terlalu cepat Anda mengeluarkan pandangan. Ya, pandangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu khawatir dengan keadaan di mana orang semakin banyak percaya. Kan gitu? Ya. Nah, kata Elohim di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan Bapa akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya kan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul. Nah, di situ percaya sebagai apa? Percaya mati di atas salib atau percaya sebagai utusan? Memang Bang Juma ini, ya oke silakan Bang. Ketika orang-orang yang duduk di Mahkamah Agama, imam kepala Mahkamah Agama rapat untuk membunuh Yesus, itu dikarenakan mereka melihat sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus saat itu memperoleh hidup yang kekal kan? Padahal belum terjadi penyaliban. Mereka sudah memperoleh hidup kekal karena percaya kepada Yesus. Jadi yang percaya yang dimaksud di situ adalah percaya Yesus adalah Mesias yang diutus kepada mereka. Titik. Sementara percaya di dalam iman Kristen, percaya Yesus mati untuk orang Kristen, tidak nyambung. Kalau misalnya nubuat Kayapas itu dari Tuhan Elohim, bukankah Tuhan mau agar Yesus banyak orang yang percaya kepadanya? Ya, itu pasti karena itu misi Bapa Elohim. Makanya dia menganugerahkan anaknya. Kalau memang misi Bapa agar orang-orang percaya kepada Yesus itu, kenapa kemudian dia harus datang ke Kayapas, membisikkan nubuat kepada Kayapas, mengajarkan Kayapas untuk bunuh Yesus? Harusnya Bapa Elohim mencegah Kayapas membunuh Yesus. Sebab sudah banyak orang yang percaya kepadanya. Kenapa justru mau dibunuh? Bukankah Tuhan punya misi mengutus anaknya agar orang percaya kepadanya? Terus kenapa mau dibunuh kalau begitu? Oh, dia harus dibunuh karena semakin banyak orang percaya kepadanya. Loh, bukankah itu misinya dia diutus? Artinya bahwa ketika banyak orang yang percaya kepada Yesus, lalu kemudian Kayapas bernubuat dari Bapa Elohim agar Yesus dibunuh, ini sudah tidak terjadi sinkronisasi. Ini kontradiksi. Ini kontradiksi. Artinya bahwa yang datang memberi nubuat kepada Yesus, kepada Kayapas itu adalah iblis. Bukan Bapa Elohim. Karena Bapa Elohim mau agar Yesus itu dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Utusan tok kepada Bani Israel. Nah, iblis datang kepada Kayapas. Kayapas, segera eksekusi Yesus. Kalau tidak, semakin banyak orang masuk ke surga gara-gara dia. Karena semakin banyak orang percaya tiap hari sama dia. Kalau semakin banyak orang percaya kepada dia, semakin berkurang teman kami masuk neraka. Bunuh cepat. Maka Kayapas pun sepakat membunuh dengan saksi palsu, tipu muslihat dan seterusnya. Bukan hanya Kayapas in the gang yang tertipu, tapi saudara-saudara Kristen juga. Itulah misi iblis. Menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus. Silakan. Oke. Tadi kan saya sudah baca nih Bang Juma ya. Matius 26 ayat 28, darah. Matius 20 ayat 28, nyawa. Sesuai dengan nubuat Yesaya 53, bahwa Tuhan berkehendak meremukkan tulangnya. Nah, memang di dalam kedatangan Yesus ke dunia,
bukan untuk melayani tetapi untuk dilayani, menyerahkan nyawanya. Makanya dia katakan juga, aku punya kuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Nah, di sini berbicara tentang nyawa, tentang kematian Yesus Kristus. Ya, kita memang tahu bahwa di dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun banyak orang percaya, tetapi banyak orang percaya ini tentu bukan target sebegitu banyak seperti yang pada saat itu terjadi. Dia inginkan keselamatan untuk seluruh umat manusia, Bang Juma, ya. Artinya, dan ini akan terus-menerus secara tongkat estafet akan diberitakan terus-menerus dan terus-menerus dan terus-menerus. Maka dari itulah diutuslah Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, untuk mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan apa yang dikatakan Yesus. Jadi standar banyak ini bukan seperti pada waktu Yesus belum disalib. Memang pada saat itu sudah bertumbuh, sudah ada yang banyak yang percaya, tetapi tidak seperti target Tuhan. Karena ada target Tuhan nih. Ada targetnya misalnya ya pada ukuran tertentu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, ya. Ada perumpamaan 99 domba, yang satu lagi belum ditemukan, dia akan cari terus sampai genap jumlahnya. Jadi pembumbungan yang dilakukan mereka itu, mereka punya pola pikir yang berbeda dengan pola pikir yang ada atau rancangan yang dirancang oleh Tuhan. Mereka hanya memikirkan yang sifat duniawi atau badani. Jadi kalau Yesus ini metong, nah maka tidak ada pengikut lagi, lalu mereka akan habis, ya, akan lenyap dari Israel sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gamaliel, ya, di Kisah Para Rasul 5 kemarin kan ada itu bahasa dia. Jikalau memang ini dari Tuhan, sekalipun Yesus ini metong, dia akan tetap banyak pengikutnya, karena sebelum Yesus juga sudah ada aliran-aliran yang menyesatkan, katanya kan. Mereka mati pemimpinnya, yang mati ajaran itu, tetapi yang satu ini kok lain, begitu Gamaliel dikisahkan di Kisah Para Rasul. Nah, jadi menurut mereka dengan matinya, dengan metongnya si Yesus ini, mereka akan memperkecil ataupun menghabiskan perkembangan kekristenan pada zaman itu. Tetapi justru makin luar biasa perkembangannya sampai hari ini, begitu, Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin tanya ke Abang. Saya ingin tanya nih. Orang-orang yang percaya kepada Yesus yang menyebabkan Imam Kayafas dan orang Farisi in the gang ingin membunuh Yesus itu, menurut Abang, itu memperoleh hidup kekal nggak? Iya, sama saja seperti penjahat sebelah kanan Yesus sebelum metong, kan dia udah janjikan. Bukan. Hari ini orang-orang percaya, orang-orang percaya kepada Yesus, apakah mereka memperoleh hidup yang kekal? Ya pasti dong, kan udah ada kalimat. Meskipun tak ada penyaliban. Kan harus penyaliban itu, Bang. Nah, kenapa harus? Ya kan udah dinubuatkan. Siapa yang mengharuskan? Tuhan. Di mana itu? Kan Matius tadi tuh. Matius tadi itu, Matius 26 itu adalah uji coba Yesus. Siapa di antara siapa di antara murid-muridku yang akan mengkhianati aku? Inilah darahku. Inilah dagingku. Darah yang dimaksud Yesus di situ adalah anggur. Roti yang dimaksud di situ adalah daging. Tapi ada salah satu di antara muridnya yang betul-betul akan mengkhianatinya dan membunuhnya. Matius 28 gitu kan. Dia akan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Kan tertulis, dia sendiri yang mengatakan. Dia memberikan nyawanya itu bukan berarti mati disalib. Yo pasti dong. Oh bukan Pak, bukan. Iya. Bukan. Ya buktinya kan mati disalib dia. Itu tanggapan Anda. Sabar dulu. Maksud kan Yesus, maksud Yesus itu menyerahkan nyawa adalah dia lebih baik menghilang. Dia lebih baik menghilang di bumi ini daripada kemudian bangsa mereka betul-betul dirampas oleh Roma. Makanya dia terangkat ke langit. Itu sabar dulu. Sekarang kembali kepada pertanyaan saya tadi. Apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh hidup yang kekal? Pasti. Tanpa penyaliban? Wajib penyaliban, karena memang sudah dikatakan. Mereka udah percaya? Ya nggak apa-apa. Ya, mereka memperoleh hidup kekal? Iya, pastilah. Mereka memperoleh hidup kekal tanpa penyaliban, betul?
judi, ada yang membenet ini. Ada yang membenet saya nih, ada yang tombak ini di bawah ini. Sahabat Dewi Hanum, barakallahu fik. Jadi orang-orang yang percaya sebelum penyaliban, orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi buat apa penyaliban itu? Buat apa? Inilah yang harus diselesaikan oleh tokoh-tokoh gereja tanpa doktrin. Harus disalib. Siapa yang mengharuskan? Harus disalib. Untuk apa? Nebus dosa loh. Kayafas bernubuat bukan untuk itu. Tidak ada nubuatan imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk itu. Kalian selalu larinya ke darah Yesus. Darah Yesus kalian. Tapi pada saat itu orang-orang sudah memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepada Yesus. Ingat Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Anak di sini hamba. Kenapa dikatakan tunggal? Karena beliau adalah nabi penutup untuk Bani Israel pada kala itu sendiri. Tidak seperti Nabi Musa didampingi oleh Nabi Harun. Tunggal dia, sendiri dia turun. Hamba Allah yang turun pada masa itu. Lalu kemudian dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, banyak orang yang percaya kepada Yesus menyebabkan Imam Kayafas kemudian ingin menyalibkan. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal enggak? Memperoleh hidup kekal. Lalu buat apa penyaliban? Kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus ini dibiarkan hidup, beranak cucu, maka seluruh manusia yang menjadi keturunan mereka yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban semuanya memperoleh hidup yang kekal. Benar enggak teman-teman? Benar dong. Benar dong. Orang tujuannya cuma dipercaya. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kenapa harus ada penyaliban? Biarkan aja orang percaya semakin banyak dengan Yesus dan juga murid-murid Yesus. Kenapa harus ada penyaliban? Penyaliban itu diusung oleh Kristen gereja. Tidak ada hubungannya dengan Yesus, orang Yahudi, bahkan yang membenci Yesus sekalipun itu tak ada hubungannya dengan kekristenan dalam hal tebus dosa. Gitu teman-teman. Halo, selamat siang Saudara Jeremy. Selamat siang. Ya, bisa buka kamera bang? Biar kita diskusi baik-baik. Silakan. Nggak usah diskusi lah, maksudnya saya menyimak perkataanmu aja. Karena aku tengok kamu nggak ada ilmu. Nggak ada ilmunya. Untuk membahas orang Kristen, agamamu aja terangkan, bahas. Agama saya mengatakan tidak ada penyaliban terhadap orang suci, terhadap orang benar yang lahir tanpa ayah. Nggak usah bahas agama yang bukan agamamu. Agamamu Nah, aja itu bagian dari agama saya, Pak. Nggak usah baca. Tidak bisa nggak tidak. Usah baca. Tidak bisa tidak. Alkitab Kristen. Tidak bisa tidak. Kalau karena saya lihat, karena Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Kitab Anda diceritakan dalam Al-Quran saya. Mau kayak mana? Masa Anda membatasi saya dalam agama saya? Nggak bisa. Anda membahas agama Yahudi, kitabnya Yahudi bukan hanya sekedar bahas. Malah mengambil terjemahan kitabnya orang, boleh. Padahal tidak ada hubungannya loh antara Yahudi, kitabnya Yahudi dengan orang Kristen. Perjanjian barunya orang Yahudi Anda rubah menjadi perjanjian lama. Bertanya, boleh. Tapi kamu menjawab juga, nggak ada artinya. Ya karena abang tidak mau berdiskusi katanya tadi. Anda cuma mau menyimak katanya. Buktikanlah dulu buah daripada pengetahuanmu kepada Al-Quranmu. Jangan kamu buahnya adalah bahwa emosi, botol kau ini kan musim puasa, tapi kamu itu. Kenapa emosi, Pak? Saya tidak larang Anda makan babi kok. Silakan Anda makan babi, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan kutu, makan tikus, makan kecoa. Saya nggak larang kok. Ngapa abang emosi? Kenapa abang emosi? Mau makan tikus got, tikus plafon,
tikus sawah, saya nggak larang, silakan aja. Itu makanan Anda kan? Kenapa emosi? Diskusi agamanya kita, Bang. Kok Anda membatasi agama saya? Agama saya itu memang membahas agama kalian. Agama saya membahas agama kalian. Begitu Jangan dimatematika. Tahu takut kau rupanya kalau ditanya. Kenapa Anda nggak mau berdiskusi kalau Anda berani? Iya, artinya nggak usah kau bahas agamamu aja. Agama saya membahas agama Anda. Biar nggak bisa tidak. Bagaimana orang tertarik kepada agamamu itu? Agama saya, agama saya membuat orang-orang berakal tertarik. Yang bertahan di agama Anda itu ya orang-orang cuma dogma doang. Jangan salahkan agama Jangan lain. menangis di sini. Jangan menangis. Agama Islam membahas agama Anda. Al-Quran membahas agama Anda, Al-Quran membahas kitab Anda, Al-Quran membahas karakter Anda sebagai orang kafir. Kenapa Anda membatasi saya membahas agama saya? Di mana agama saya membahas agama Anda, kitab Anda, oknum-oknum seperti Anda. Kenapa Anda membatasi saya menjalankan agama saya? Negara menjamin saya menjalankan agama saya. Agama menjamin. Islam membahas kemudian keislamannya. Nah, di antara cakupan daripada Islam itu membahas kitab Anda, membahas agama Anda, membahas sembahan Anda, membahas karakter Anda sebagai penganutnya. Kenapa Anda batasi itu? Gak bisa. Orang lain untuk membenarkan agamamu. Sementara Anda boleh merampok kitabnya orang. Boleh. Anda boleh mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan, boleh gitu. Padahal itu kitabnya Yahudi, Anda boleh ngambil. Saya membahas kitab suci Al-Quran saya nggak boleh. Padahal Al-Quran saya membahas agama Anda. Al-Quran saya membahas kitab Anda. Al-Quran saya membahas karakter orang-orang kafir yang salah satunya adalah Anda. Masa nggak boleh? Masa nggak boleh? Sementara istilah-istilah dalam agama saya kamu ambil masuk di kitabmu, kan lucu. Aneh ini Bapak ini. Anda sudah terlanjur menjadi penganut agama Kristen, ya harus berani kemudian berdiskusi karena agama Anda itu mau tidak mau pasti dibahas oleh Islam. Apalagi agama Anda itu punya misi, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi Kristen. Ya semakin menjadi-jadilah. Begitu saudara, jangan tensian, jangan emosi. Makanya belajar, jangan cuma dengar doktrin. Belajar, habis itu datang hadapi Bang Suma. Kan gitu, sederhana kok itu. Kalau mau cerdas, pintar, sederhana. Gitu saudara-saudaraku. Diskusi, jangan kita saling membatasi. Karena masing-masing agama kita adalah agama syiar. Bedanya kami menyampaikan dengan kebenaran, Anda dengan berpura-pura benar, beda. Halo, selamat siang Saudara Limbong. Selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang, bisa buka kameranya Bang. Teh Nabila ya? Ini Bang. Oh iya. Den Rakatuak Ambe. Apa Bang? Den Rakatuak. Iya. Tuak Macaning. Maksudnya? Oh iya, kupikir tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa roh atau bahasa asing. Dari Protestan atau dari Katolik abang ini? Halo? Halo? Iya, Protestan atau Katolik? Kristen. Ya, Kristen, Protestan berarti. Advent. Bagaimana saudara menyikapi terkait dengan nubuatan Kayafas yang menubuatkan Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan orang Roma. Dan ternyata tidak ada dasar pijakannya untuk nebus dosa. Itu gimana Bang? Kalau menurut saya Bang Juma, siap. Aku bukannya doktrin apa itu tertulis ataupun menurut saya pelajaran ataupun yang diajarkan oleh iman kita berbuat baik, cuman itu aja.
Cuman itu aja. Ya, berbuat baik. Satu, nggak melawan ataupun mengasihi sesama, gitu aja Pak Juma. Sesama agama, semua agama juga berbuat baik, Bang. Tanpa agama juga kita berbuat baik. Tapi ada bedanya, Bang Juma. Baik belum tentu benar, itu bedanya. Ya itu, baik itu benar. Cuman Bang Juma narasinya udah terlalu apalah. Kita sebagai manusia nggak sanggup kita untuk mengatasi akal pencipta gitu, Bang Juma. Nah, tapi kalian bisa membuat pencipta jadi ciptaan. Bukan. Nah, itu anaknya orang diimani pencipta. Kalau gitu Bang Juma, pencipta yang diciptakan bisa melampaui yang diciptakan, itu udah mustahil Bang Juma. Lah, kalian lebih hebat dari Yesus. Bukan. Loh, bukan lebih hebat. Hebat. Cuman ajarannya kami lakukan setiap hari gitu. Mana yang saudara Kristen lakukan setiap hari coba? Berbuat baik. Ya, semua orang melakukan ini. Jangan istilahnya pas yang dibilang Abang Juma itu agamamu, agamaku gitu. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Siapa yang disembah Yesus ketika ia turun ke bumi? Itu nggak perlu itu Bang Juma. Nggak perlu. Jadi istilahnya gini Bang Juma. Bolongnya Kristen itu di situ, boroknya di situ. Biarpun bolong gini Bang Juma. Biarpun bolong, biarpun apa yang Bang Juma bilang, bolongnya kami di situ. Umat Kristen menjalankan apa yang diperintah Tuhan, itu aja. Lah, Tuhan mana merintahkan menyembah Yesus? Loh, bukan itu Bang Juma. Lah, kan katanya orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Loh, gini Bang Juma. Kita sebagai manusia, istilahnya ini Bang Juma. Jangan menyembah manusia, kan begitu? Ya, satu. Gini Bang Juma. Dua. Seumpamanya Bang Juma dalam keadaan darurat, gitulah. Darurat. Adalah orang manusia bilang kamu harus berobat ke sana. Ya. Harus istilahnya menyembah sana di sini biar sembuh penyakitmu. Saya rasa nggak salah itu Bang Juma. Kita menuruti itu. Kan itu salah kan? Itu. Enggak. Nabi Ayub hancur tubuhnya tetap aja menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada roh. Apalagi menyembah kepada anak orang. Iya, walaupun roh kita secara logika aja lah. Kita nggak sanggup satupun manusia untuk melampaui akal pencipta gitu. Nggak satu biji pun nggak ada satu ekor pun manusia gitu Bang Juma. Yang apa? Setiap orang nggak sanggup kita melampaui batas pemikiran. Lah, pemikiran orang Kristen itu Pak. Hebat kali pemikiran orang Kristen. Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia, betul nggak? Satu, Bang Juma. Anda sudah melampaui Tuhan. Tuhan mengatakan dia bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Anda membantahnya. Tuhan adalah manusia dan anak manusia, namanya Yesus. Tuhan maha hidup, Tuhan maha kekal. Tuhan tidak bisa mati, tapi kalian melampaui. Tuhan boleh mati, meskipun cuma 3 hari doang, rekreasi di alam kubur. Kalian itu adalah penganut ajaran yang melampaui Tuhan. Satu. Duanya kapan? Satu terus. Iya. Gini loh Bang Juma. Walaupun Abang bilang begitu, melampaui akal dari Tuhan pencipta, kami orang Kristen nggak pernah kami istilahnya mengusik agama lain. Nggak pernah, apapun diperbuat kami selalu diam. Itu sekarang karena Indonesia sudah merdeka Pak. Bukan itu. Dulu sebelum Indonesia merdeka, kalianlah itu yang punya penganut agama yang datang mengobok-obok Nusantara ini. Bukan Bang Juma. 300 tahun lamanya, 350 tahun kalian menghancurkan bumi pertiwi ini. Bang Juma, baru sekarang baru ngomong begitu. Bang Juma, 350 tahun. Bang Juma,
Kalau nggak diobok-obok negara lain, kita nggak begitu kehidupan kita sekarang, Bang Juma. Oh, justru kalau kita nggak diobok-obok, kita jauh lebih hebat dari Amerika. Enggak Bang Juma, Kenapa tidak? Orang Indonesia cerdas-cerdas, tapi karena 350 tahun orang tua kita tidak sanggup mengecam yang namanya pendidikan, maka kita tertinggal karena kita ditindas, dijajah oleh orang-orang yang agamanya Kristen, Katolik, Protestan. Iya. Jangan lupa diri dong, jangan lupa diri, jangan lupa asal. Kalau nggak dijajah negara lain kita, kalau nggak dijajah negara lain, saya rasa bangsa Indonesia udah jadi keras semua. Lah kalau begitu silakan jajah lagi supaya kita bisa cerdas. Nah itu. Suruh lagi majikan Anda Belanda masuk ke Nusantara, jajah kita supaya kita maju. Bukan gitu narasinya. Logikanya Anda mengatakan kalau kita tidak dijajah, orang Indonesia sudah kaya kerah. Berarti supaya kita melampaui Amerika, suruh orang negara luar jajah kita lagi supaya kita lebih cepat berkembang. Ya, itulah hasilnya kan Bung Mama. Apanya orang ini? Sebelum dijajah pun kita belum tentu nyampe agama ke Indonesia. Kata siapa? Islam masuk ke Nusantara. Abad ke-8 Islam sudah ada di Nusantara ini. Penjajah masuk ke abad ke-16, 17 baru masuk ke Nusantara. Beserta dengan misionaris mengajarkan agama kulu-kulu. Kan begitu. Walaupun masuk Bang Juma, kita taruhlah Islam masuk ke Indonesia dulu pertama. Nah, benar ya nggak Bang Juma itu? Kita narasi manusia aja ya, manusia. Kalau penjajah nggak masuk ke Nusantara, katanya kita kulu-kulu. Gitu. Malah dibilangnya kita jadi kerah. Anda tahu tidak bahwa yang dibuat gereja-gereja peninggalan Belanda itu adalah hasil rampasan penjajahan, hasil upaya keringat darah anak bangsa yang mereka peras, tenaganya anak bangsa yang mereka peras, keringatnya yang mereka peras, kerja rodi dari hasil itu mereka mendirikan gereja-gereja, tahu nggak? Satu Bang Juma. Satu terus, nggak pernah dua. Enggak, lagian gini Bang Juma. Kalau satu itu pasti. Jalan kereta api, rel kereta api yang dibangun itu dari hasil mereka kerja anak bangsa yang dipaksa untuk bekerja. Andai saja tidak ada kemudian penjajahan, mungkin kita jauh lebih hebat daripada Amerika. SDM kita luar biasa. Iya. SDM sumber kita. Daya alam kita luar biasa. Tapi karena kita dijajah oleh oknum-oknum yang beragama Kristen Katolik, kita tertinggal. Saya rasa itu Bang Juma. Mungkin Bang Juma dulu sekolah. Sejarah kita ikutin dulu waktu di sekolah. Apa? Kalau sejarah dulu kita ikutin dari sekolah dulu. Apa itu? Justru kita bilang terima kasih masuk penjajah ke Indonesia ini. Ya itu Anda, karena Anda yang diuntungkan. Pada saat mereka menjajah, kakek moyang Anda bersembunyi di ketek mereka. Kami enggak. Kami cucu pejuang. Bukan kami berjuang. Anda punya kakek sembunyi di ketek Belanda. Kami enggak. Kita yang narasi aja, yang apa aja, yang normal aja kita ngomong. Ya, tidak mungkin. Dengar dulu. Tidak mungkin Belanda agamanya Kristen, kakek Anda juga Kristen, lalu kakek Anda perang dengan Belanda. Gak mungkin. Masa Kristen perang melawan Kristen? Bukan gitu, Bang Juma. Lah itu fakta, Bang. Itu fakta. Bukan Kristen, itu yang dibilang Bang Juma itu udah perang agama itu. Yang dibilang perang agama pula. Iyalah. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Kakek Anda berjuang memperjuangkan tanah air, sementara yang dia perangi itu adalah orang-orang yang sedang kebaktian gereja, itu nggak mungkin. Cuman gini aja Bang Juma. Kita dikasih pencipta kita akal budi hikmah. Nah, itu akal budi hikmah dikasih. Kenapa Anda nggak pakai? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda mengikuti agama penjajah itu dulu? Satu. Walaupun itu
agama penjajah itu bukannya istilahnya menjajah untuk agama, bukan Bang Juma. Lari tuh narasi Bang Juma. Itu alasan. Bukan alasan Bang Itu Juma. alasan doang. Itulah cara-cara yang dipraktekkan di dalam Filipi 1:18. Itu cara-cara itu. Bukan Bang Juma. Yang di Oke Alkitab Bang, itu semua. kita sambut tamu kita dulu. Bang Juma. Iya. Tapi itu mulai Saudara Suhud dari ujung rambut sampai ujung kaki sedikit. Iya, pun nggak ujung ada kaki, yang ujung kurang kulon, apa itu, Bang. ujung pantat, ujung kulon. Halo Saudara Suhud, dari sekte mana sahabat dulu Bang? Sekte mana Bang? Suhud. Suhud. Ya Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Katolik Protestan. Saya Kristen Bang Juma. Oke. Saya Kristen. Buka kamera Bang. Bang Juma, saya buka kamera ini rusak Bang Juma, kamera depan rusak. Saya dari Papua Bang Juma, izin. Oke. Ya Bang Juma, perkenalkan saya Suhud dari Papua. Saya beragama Kristen, tapi saya bisa bilang assalamualaikum kan Bang Juma? Boleh, silakan. Ya Bang Juma, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir dalam Kumal Bang Juma. Jujur pertama kali mengikuti Bang Juma, saya termasuk salah satu orang yang sangat benci sekali sama Bang Juma, mohon maaf. Tapi setelah saya ikuti, ternyata begini Bang Juma, teman-teman Kristen harusnya memahami apa yang sementara dibahas oleh Bang Juma ini. Tentu kalau sebagai orang beragama yang kuat, harus lebih kuat menghadapi situasi karena kita berada dalam era lingkungan di mana kita ini lagi diuji keimanan. Begitu pula saudara-saudara kita yang beragama Muslim, apapun agamanya. Tapi kalau yang diterangkan oleh Bang Juma itu menurut pemahaman Bang Juma, maka tentu kita juga sebagai umat Kristen kita harus menghargai itu Bang Juma. Tapi kalau saya Bang Juma, saya lihat selama ini Bang Juma diserang oleh teman-teman Kristen. Kalau saya Bang Juma tetap yakinkan teman-teman saudara-saudara Islam untuk tetap rajin sholat, rajin, intinya ikuti apa yang Bang Juma. Bang Juma ini bukan orang jahat sebetulnya. Saya lihat Bang Juma ini orangnya baik. Saya sebagai orang Kristen yang baik, alhamdulillah Pak Juma bahwa Bang Juma ini orang yang baik sebetulnya. Bang Juma hanya berdebat, namanya debat kan tidak membunuh Bang Juma. Debat itu kan sebagian untuk mengasah mental kita kan Bang Juma. Benar sekali. Ya, jadi kalau saya amati selama ini saya lihat kok terlalu bego sekali kita nih. Saudara-saudara kita yang seiman nih. Bukan menjustifikasi Bang Edis atau siapapun Bang Juma, tapi alangkah baiknya begini, apalah gunanya kau mendebat untuk mencari kebenaran sementara kebenaran itu ada pada diri kita masing-masing Bang Juma. Sebagai umat Islam juga sama, sebagai umat Kristen. Kalaupun yang diterangkan oleh Bang Juma seperti itu, kita menghargai. Bang Juma akan marah ketika Bang Juma menerangkan lalu kita coba membantah. Itu yang terjadi saat ini. Teman-teman yang selalu tidak seiman dengan Bang Juma, saya juga. Tapi kalau saya Kristen, saya selalu bilang alhamdulillah. Kadang tiba-tiba astagfirullah, kan gak salah Bang Juma. Saya Kristen tapi hati saya Islam, kan gak salah Bang Juma. Iya, betul. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena pada prinsipnya kalau Anda bertanya tentang hal tersebut, Anda mengatakan subhanallah, alhamdulillah, itu kan pujian dan itu spontan dari dalam. Karena pada prinsipnya sebelum kita lahir kita belum punya agama, tetapi kita sudah bertuhan. Amin Bang Juma. Begitu kita lahir di bumi, orang tua kita lah yang membuat kita Islam, membuat kita Kristen. Tetapi naluri, insting bertuhan itu sudah ada dari sejak kita dicipta. Seperti itu. Baik. Jadi teman-teman, mungkin saya saran sedikit bahwa sebetulnya Bang Juma ini sekarang sudah jadi idola saya. Setiap salah satu orang Kristen yang mengidolakan Bang Juma, kalaupun saya dihujat nggak apa-apa, karena Bang Juma ini termasuk salah satu motivator. Kenapa saya ambil hikmahnya di balik itu, bahwa alhamdulillah dengan debatnya Bang Juma ini membuat saya semakin menjadi orang yang punya mental lebih kuat. Secara Kristen saya punya mental kuat. Bang Juma dihujat, dihabis-habisan, tapi Bang Juma punya pondasi yang sangat kuat, berdiri tanpa bantuan dari siapapun. Bang Juma tetap kuat. Hikmah yang saya ambil dari situ, alhamdulillah Bang Juma, saya menjadi orang yang lebih mandiri, lebih kuat. Saya ambil positifnya sebagai generasi Indonesia. Saya tetap yakinkan bahwa Islam adalah agama yang menyayangi umat. Buktinya bahwa
sampai detik saat ini kita masih bertoleran yang baik. Kalaupun ada sebagian berkelahi, Bang Zuma hadir bukan sebagai jalan untuk bagaimana ayo kita kacaukan Indonesia lagi, kita berdebat kacaukan. Tidak. Bang Zuma hanya sebagai seorang konten kreator yang ingin menanamkan keislaman kepada saudara-saudara yang lagi bimbang, jalannya putus. Itu. Kalau berdebat soal menghina, sebetulnya saya tahu di hatinya Bang Zuma itu orang yang sangat baik. Bang Zuma, maaf kami dari Papua bahasanya agak kasar, tidak sopan. Sama tapi kita, Bang. Iya. Sama kita. Saya bangga Bang Zuma. Awalnya tuh saya benci sekali Bang Zuma, jujur Bang Zuma. Ini kenapa Bang Zuma bahas-bahas? Ternyata setelah saya ikuti, sebetulnya kalau dipahami baik, ini bagian dari edukasi. Justru kalian harus memahami. Kalau betul keyakinanmu seperti itu, kalian harus memahami konteks daripada itu, lalu tidak usah diperdebat. Kalau memang diperdebatkan, Bang Zuma akan debat apabila kamu ngegas terus. Ya Bang Zuma tentu akan tetap pada prinsipnya sebagai agama Islam. Begitu Bang Zuma. Betul sekali saudaraku, betul. Dan saya selalu ikuti Bang Zuma. Maaf Bang Zuma, saya Kristen tapi kalau saya bilang saya Kristen, hati saya Islam, gak apa-apa ya Bang Zuma. Gak apa-apa masalah. Gak apa-apa. Mungkin dari saya begitu Bang Zuma. Bang Zuma tolong ya nanti jadi teman saya juga. Saya mau belajar banyak sama Bang Zuma juga. Siap. Ya, keluarga saya Islam Bang Zuma. Keluarga saya banyak Islam. Alhamdulillah. Iya. Keluarga saya banyak Islam. Iya. Masya Allah. Jadi pelajaran yang saya ambil Bang Zuma selama ini mengikuti Bang Zuma dari awal itu bahwa begini. Kenapa diturunin? Belum selesai. Itu satu di antara jutaan saudara kita Kristen yang sanggup lisannya dengan jujur berkata seperti itu. Ya, inilah yang harus dicontoh oleh saudara-saudara Kristen, bahwasanya ketika Bang Zuma menyajikan sebuah data, maka seketika itu jangan balik membenci, jangan seketika menjadi eksekutor. Wah Bang Zuma ini begini, jangan. Tapi tolong renungkan dulu untuk mempelajari apa yang saya sampaikan, karena materi-materi yang saya sajikan itu tidak ditemukan di gereja. Pendeta, pastor setinggi apapun ilmunya, titelnya, mereka tidak akan punya waktu untuk menjelaskan sedetail itu tentang isi Bible. Mereka hanya pembinaan mental daripada jemaat. Mereka hanya mengarahkan jemaat untuk tekun berdoa. Tetapi kajian-kajian, sajian-sajian yang kemudian literalnya muncul, lalu kemudian kajiannya itu sistematis, itu jarang ditemukan di gereja. Jadi betul, saya katakan sekali lagi bahwa jutaan saudara Kristen, untung kalau kita temukan satu Kristen seperti saudara Suhud ini, untung sekali. Berani nggak umat Islam berkata bahwa boleh nggak saya Islam tapi hatiku Kristiani? Nggak berani. Tapi beliau dengan gagahnya mengatakan boleh nggak saya Kristen tapi hatiku Islam? Wow. Di mana Anda bisa menemukan seorang Kristiani bisa mengatakan hal seperti itu? Nah, itulah makanya saya katakan pada prinsipnya manusia itu memiliki insan bertuhan sebelum dia lahir jadi manusia. Itu. Ketika dikatakan, kalau syahidna, kami bersaksi tentang engkau bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan selain engkau. Itu saudara-saudaraku. Jadi silakan kalau ada masih mau ada yang ingin disampaikan, Bang. Ya Bang Zuma izin. Siap. Jadi gini Bang Zuma, maksudnya saya begini, tidak usahlah para pendeta untuk mau berdebat sama Bang Zuma. Kalaupun ada diskusi yang Bang Zuma ingin terangkan, ya diikuti. Bukan berarti saya Kristen tapi saya belajar sama umat Muslim bagaimana bersolawat yang baik. Bukan berarti saya harus ikut jadi Islam. Tapi saya bertoleransi agar begini Bang Zuma, bahwa kita menghargai ternyata Islam itu indah. Islam itu yang saya bangga dari Islam begini Bang Zuma. Siap. Mereka itu kenapa orang Islam banyak yang awet muda? Karena mereka itu taat. Tiap pagi sudah bangun, mereka mandi, mereka sholat pada siang hari. Itu yang saya pelajari. Makanya kadang saya sebagai Kristen juga jam 5 subuh, kadang saya sering bangun dengar sholawat, sedengar orang azan itu, indah sekali. Hati saya rasa nyaman. Tapi
tetap saya percaya sebagai orang Kristen. Ya. Berarti saya tidak bermasalah sama orang Islam, Bang Zuma. Tapi saya senang karena begini, kok indah sekali Islam. Sholatnya tuh indah sekali, subuh hari tuh terasa dunia nih berkat itu banyak sekali kayak macam. Makanya orang Islam banyak yang dapat berkat karena mereka menghargai betul aturan. Jadi ya, Bang Suhud, itu artinya imanmu itu bisa tergoyahkan itu. Imanmu terhadap Kristen. Maaf Bang ya, kalau saya begini Bang, saya tidak mau bermasalah. Intinya Bang Zuma ini, kenapa saya jadikan motivator saya Bang? Karena begini Bang, coba kita dua kasih menyala kamera. Saya juga dari Papua. Tidak, begini Bang, saya punya kamera, saya kamera depan terus. Saya pakai baju dulu, kita dua sama-sama buka kamera supaya jangan takut, tidak apa-apa. Saya juga dari Jayapura, saya di APO. Oh, saya di Sorong Bang, saya kamera depan rusak. Kita buka kamera. Siap, kamera depan rusak Bang. Tidak begini Bang, bukan saya bukan menghina. Agamamu adalah agamamu. Pansos dan tipu-tipu di sini. Tidak Bang, saya supaya jangan kelihatan pansos dan tipu-tipu. Saya jujur Bang, ini saya cerita jujur maksudnya. Ini kelihatan pansos kayaknya, makanya ayo kita buka kamera. Mau gak tidak? Saya bukan mau pansos, saya cuma mau. Saya begini Bang, saya juga punya hak. Saya sebagai warga, saya sebagai warga Indonesia, makanya, saya punya hak. Kita buka kamera. Saya sebagai warga Indonesia, saya punya hak, Pak. Iya, kau bilang begini bro, saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai warga Indonesia, saya punya hak berbicara. Saya cuma mau bilang bahwa tidak salah aku berdebat. Berlebihan, kayak justru seolah-olah merendahkan Kristen. Begitu. Tidak Pak, saya tidak merendahkan. Coba tanya Bang Zuma, apakah saya merendahkan? Enggak. Saya tidak merendahkan. Saya bilang, kalaupun Bang Zuma kalau Bang Zuma berdebat, tidak usahlah pendeta mau hadir, lalu mau membodohi diri. Kalau tidak sanggup, tidak, saya bukan berpansus Bang, saya mau meluruskan. Kan kita buka kamera sama-sama, tapi kau tidak berani. Tidak, begini Bang, tugas pendeta apa? Tugas para penginjil apa? Tidak usah hadir di komalnya Bang Zuma kalau cuman untuk dijatuhkan keimanannya. Kan bagaimana Bang Zuma? Maksud saya begini. Betul, kan saya tidak menemukan adanya ini, betul. Tidak penting, karena begini. Kalau seorang pendeta lalu mau berdebat sama Bang Zuma, lalu kalau kalah, kan seolah-olah bahwa wah, justru malah merugikan diri sendiri. Begitu. Mending fokus saja pada pengajarannya. Ya, bahwa di gereja. Ya, kalau mau berdebat sama Bang Zuma, maksudnya Bang Zuma. Saya pribadi kan, saya boleh membela Bang Zuma. Saya bukan pansus Bang Zuma. Kalau hari ini Bang Zuma mau turunkan silakan. Saya cuma mau jujur. Itu pandangan saya. Iya. Itu pandangan saya. Saya sebagai warga Indonesia kan saya punya hak untuk berbicara. Kita sudah diatur dalam undang-undang. Saya bukan berpansus Bang. Cuman kan saya cuma mau bilang. Kenapa saya kan tadi dari awal bilang saya fans sama Bang Zuma. Karena begini, saya ambil poin penting bahwa Bang Zuma ini berdiri di saat Bang Zuma diserang apapun itu, tapi tetap tegar, tetap berdiri. Jadi tidak salah dong saya fans sama Bang Zuma, tapi bukan berarti saya harus jadi Islam kan Bang Zuma? Betul sekali, benar Bang, betul. Lagian juga orang Papua dan orang Bugis Makassar kan saudara, susah itu. Susah kita mau dipisahkan antara Papua dengan Sulawesi Selatan ini, karena kami orang Makassar Bugis dengan orang Papua itu ya boleh dibilang satu piring kami. Sama-sama kami, kepala kami ini jadi keras, sama-sama makan sagu kami, makan papeda. Jadi tidak bisa kemudian orang luar itu mau memisahkan. Terlepas kita beda keyakinan, ya kami dengan orang Papua, khususnya Sulawesi Selatan ya, dengan orang Papua itu kami bersaudara. Kok saya fans Bang Zuma, kok saya diserang? Kok saya fans Bang Zuma, kok saya di ini? Kok siapa jadi? Kok apa? Kok memangnya kok siapa? Kok punya diri untuk saya? Kok mau larang-larang saya dengan Bang Zuma? Apa hubunganmu? Saya sudah diatur. Saya punya pribadi, saya percaya tentang hukum Indonesia, undang-undang ada yang mengatur. Saya pribadi, kalaupun hari saya mau Islam, kenapa? Kamu apa? Kamu mau larang? Masya Allah. Kan semua masing-masing kan Bang Zuma. Betul. Masing-masing kepercayaan. Saya bilang saya fans Bang Zuma. Saya orang berpendidikan karena saya ambil kesimpulan di balik debat itu. Bang Zuma ini walaupun diserang sampai bunuh, ada trik yang dipakai untuk bagaimana bisa menghalau seluruh serangan. Saya belajar dari situ.
salah kita belajar. Betul, betul. Jadi Bang Zuma, daripada saya dibilang pansus, saya izin turun Bang Zuma, diturunkan. Makasih saudaraku ya. Salam sama keluarga. Ya, amin. Salam setanah air. Iya. Ya, salam Pak. Bang Zuma juga sehat selalu Bang ya. Iya, doa yang sama saudara. Terima kasih. Saya juga dengan adik angkat saya itu begitu, beda akidah kita biasanya itu. Zuma, oh kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Zuma, oh kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Zuma, oh kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Sekali lagi. Zuma, oh kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Kenapa mau PK? Janjiannya kan di sini mau diskusi. 2 lawan 2 katanya. Aku bilang saya sendiri aja. Kalian datang sama siapa namanya? Yang satu Albert katanya, siapa yang dibilangnya mereka mau berdua. Tapi nggak usah PK, naik aja ke sini. Oh, kaget aku bah. Aku mikir siapa Pak Bom. Zuma. Sahdu kali dia manggil nama aku bah. Pak Bom. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari agama mana abang? Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Channel abang kok banyak nih bang. Oh iya, yang satu itu kemarin ngikutin yang satunya. Iya, yang kena PL itu sampai tanggal 13. Makasih bang ya. Salam kenal aja gitu. Silakan teman-teman non-muslim typing di tempat Pak Bom kalau beliau lagi live. Katakan bahwa saya lagi nunggu. Mereka boleh berdua, saya sendiri aja nggak apa-apa. Membahas tentang apa tema yang mereka mau gitu. Silakan aja ke sini. Maaf Bang Juma, Assalamualaikum. Minta maaf banget. Ya, dari mana Bang? Ya, sabar Bang. Siap. Ini Bang, semua yang Abang ceritakan itu terjadi betul-betul di kampung kami Bang, di Flores. Iya. Iya, jadi maksudnya yang kondisi-kondisi yang dalam cerita Abang tentang misionaris dan semua itu berlaku betul-betul di tempat kami Bang. Iya. Itu fakta itu, nggak mungkin kita ngarang. Di Flores sana Bang. Doakan kami di sana Bang. Baik. Ya, misinya gencar betul di sana Bang. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Petrus. Halo Bang, selamat sore. Sore juga. Katolik Protestan Bang. Dari Katolik atau dari Protestan Bang? Protestan. Tidak bisa buka kamera ya? Belum bisa ya Bang? Dari Protestan. Oh iya. Ya, iya. Protestan Bang. Oke. Biasa belajar Bible? Iya, belum bisa. Soalnya mana? Iya. Nggak ada. Cuma ini. kan nggak sering belajar bisa, Bible? Ini Bang, nggak bisa. Sering belajar Bible? Nggak terlalu Bang. Nggak terlalu sering Bang. Masih awam, termasuk awam lah. Oke.
Tahu tidak kalau penyaliban Yesus itu bukan untuk nebus dosa? Aku sebenarnya datang kemari bukan diskusi tentang apa. Aku kan cuma penasaran aja sama ajaran Islam gitu bang. Ada yang gitu. pengen aku tanyain aja. Islam itu bisa dipahami ketika kita menggunakan akal. Membuat akal kita itu berfungsi. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu satu hakikat. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Itu baru bisa bahas Islam gitu. Kalau masih cuma kan ada gini masalah ini. Kalau masih aku sebenarnya mau bertanya aja. Siap. Bertanya. Tunggu dulu ya. Bisa naik bang? Hah? Naik kemana? Bisa bertanya seputar Islam gitu. Bisa. Tunggu ya, tunggu. Saya baca chat dulu. Ini kodon di WA saya. Mana Bang Handi ini? Bentar ya. Iya bang, siap bang. Pengikutku baru 12 orang bang, jadi gak bisa on cam kayaknya. Bentar ya. Bunda Rahma monitor ya. Ada nggak ini nomor orang ini Bunda? Bunda Rahma nyimak kan? Tolong Bun diminta nomor rekeningnya orang-orang itu. Teruskan ke kodon dia. Oke. Ya, gimana? Gimana Bang? Nggak ada, kan belum ada ya? Gini Bang. Belum. Yang sering. Halo Bang. Iya, halo. Halo. Juga, halo. Iya, halo. Dengar Bang, suara aku Bang. Iya, dengar. Gimana? Bisa naikkan Bang. Naik mana? Kan gini kan yang sering aku dengar dari teman. Apa ya? Iya, silakan. Kan gini kan Bang, yang sering aku dengar dari teman-teman Muslim, katanya Quran itu bisa menjelaskan segala sesuatunya gitu kan, termasuk sains atau semuanya lah gitu. Iya, terkait dengan yang dibutuhkan kehidupan manusia. Gimana? Ya, aku mau nanya masalah bumi datar atau bulat itu Bang. Pernah kan aku lihat live-nya Yusuf PI kan, Bang Yusuf PI live-nya sama perempuan Muslim juga berdebat masalah itu, masalah bumi bulat atau datar gitu. Bang Yusuf PI dia kekeh ke bumi datar gitu. Jadi aku mau nanya itu Bang, sebenarnya menurut Abang bumi itu bulat apa datar dalam Islam? Bumi bulat dong. Pasti bulat. Iya, tapi aku lihat dari kan kemarin kan itu viral itu videonya Bang Yusuf PI itu. Berdebat sama muslimah juga pakai jilbab dia. Bang Yusuf PI dia ngototnya bumi datar gitu. Oh enggak. Karena hamparan luas katanya. Oh, kalau yang kan kalau katanya kalau hamparan itu kan ya katanya memang kan iya Bang. Kalau hamparan itu kan memang, coba aja Anda naik pesawat, bumi itu berbentuk hamparan, betul. Atau Anda ke gunung yang tinggi, lihat bumi itu seperti hamparan. Tapi bukan jadi bentuk. Kesimpulannya Bang Yusuf PI bilangnya bumi itu datar katanya. Oh enggak.
Bumi, kalau bumi itu datar nih, tak kasih ini ya, tak kasih analogi sederhana supaya Al-Quran itu bisa dipahami. Kayak mana ya bilangnya ya? Iya, di live itu mereka sampai debat lama loh bang, masalah itu debat lama. Gimana ceritanya? Bang Yusuf PI kekehnya bumi datar dia. Kalau aku milihnya, kalau aku percaya bumi bulat bang. Tapi abang Bible jelasin juga gitu ya, memang aku percaya bumi bulat. Bible mengatakan bumi datar. Gimana? Bang, aku juga sering ikut ini loh bang, sering ikut live abang. Setiap abang bikin ayat Alkitab, aku langsung buka ayatnya. Ternyata tuh kadang abang suka beda yang abang bilangkan sama yang di Alkitab itu beda. Istilahnya kayak abang nerapin yang istilahnya di dalam Islam boleh berbohong dalam 3 cara itu. Kayak istilahnya takiyah gitu. Kalau istilahnya abang mau menguatkan iman teman abang dengan kebohongan gitu. Kalau di Kristen boleh berbohong dari segala hal malah. Ayatnya bang, ayatnya biar aku cari juga di apa kan? Filipi 1:18. Ntar bang, aku ambil pulpen dulu biar aku catat. Ya, silakan. Nah ini Al-Quran mengatakan bumi bulat. Ini anggaplah di matahari. Kalau bumi ini datar, ya, kalau bumi datar, maka matahari ini akan siang semua. Seluruh bumi akan siang. Tidak ada malam. Atau sekali malam. Aku setuju sama abang bumi itu bulat. Nah, itu Al-Quran. Tapi Bible mengatakan bumi datar. Yang Bunda Rahma boleh naik ke atas Bun, saya mau asar dulu. Apa tadi bang ayatnya? Filipi yang 1, katanya 18. di dalam Alkitab bisa berbohong dalam segala hal. Ya, itu baca. Abang bilang tadi bisa berbohong dalam segala hal kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filipi berapa bang? Sebentar ya bang ya, saya sebentar aja beberapa detik gitu. Dari Kata mana? siapa bumi itu datar? Dari mana? Katolik, Protestan? Bumi itu terhampar. Makanya kalau orang jelasin ya dengerin gitu. Kalau bumi itu datar ada di Bible. Kalau bulat air laut akan tumpah kata saya. Saya nggak bicara ilmu pengetahuan tentang masalah gravitasi, enggak. Itu adalah sebuah sarkas sindiran kepada kawan-kawan kita yang mana di kitabnya bumi ini mempunyai 4 penjuru. Kalau 4 penjuru, 4 sudut, ya jelas bidangnya pasti datar. Kan gitu. Iya bang ya. Betul sekali. Itulah mereka yang nggak paham gitu. Bukan bang, soalnya kan aku nengok apa kayak mana itu short YouTube gitu kan, lewat video bang Yusuf ini. Potongan itu berarti. Potongan, berarti itu potongan bang. Itu potongan. Oke, abang lanjut bang. Saya mau sholat asar di sini. Sama. Makanya gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat selalu bang. Alhamdulillah, Dinda sehat juga. Nanti main ke Makassar. Ya, tetap berjuang ya. Rapatkan barisan. Dukung terus Bang Juma ya kawan-kawan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu pejuang yang kemudian gigih mempertahankan akidah Islam. Ya, kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu. Dinda, Dito, pamit. Saya ibadah dulu, Dek. Saya Siapa bang, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, seperti biasa teman-teman, Gurunda Isoma untuk waktu asar. Jadi untuk saat ini kembali lagi bersama dengan Bang Dito. Ayo tepuk tangannya mana? Jangan tinggalkan arena, jangan kemana-mana. Saya hanya sementara saja sembari menunggu Gurunda Isoma ya. Isoma bukan makan, tapi sholat asar saja. Kalau Isoma mau makan, sekarang kan belum puasa gitu kan. Jadi seperti biasa kita harus ramaikan sampai nanti Gurunda kembali
dan siap untuk berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen kembali supaya tidak menurun drastis teman-teman yang ada saat ini bersama dengan kita dalam siaran dakwah sahabat Bang Zuma Apologet Islam Indonesia, di mana yang kita tahu mulai dari minggu lalu Gurunda sudah head to head, sudah selalu solo dan meminta bantuan kita untuk naik di atas pada waktu dibutuhkan. Ya, Bang Petrus. Ya, siapa? Tadi tidak tahu Anda menyimak apa tadi, tapi saya pengen masuk gitu loh. Dalam perdiskusian ini apakah menyentuh tema atau pembawaan diskusi yang lain? Silakan Bang. Cuma itu aja tadi Bang, soalnya kan pernah nengok dari YouTube itu, jadi kan aku mau penasaran juga sebenarnya di Islam itu buminya bulat apa datar, itu aja. Tapi sebenarnya ada lagi pertanyaannya lain, kalau bisa Bang jelasin juga. Kan nggak ada salahnya kalau aku mempelajari Islam kan, mendalami apa, bagus. Nah, tapi ini kan bukan kajian Islam ya, internal, tapi kita di sini buka diskusi lintas agama. Iya. Ya kan? Aku di mana Anda supaya sekedar pengetahuan, nambah pengetahuan aja Bang. Noise ya. Bentar, kalau noise saya nggak pakai sound card lah. Ini ya. Abang ini noise. Cek. Moderator di bawah, saya belum moderator. Ini abang jangan pakai ada musik Bang. Jangan ada musik Bang. Oke. Jangan ada musik Bang. Kita lagi live kan juga di beberapa platform, tolong dihormati ya. Kalau sekiranya enggak apa namanya? Enggak kondusif mungkin bisa di bawah. Nah, gini Bang. Ya, sudah bagus nih. Hindari dari musik-musik yang ada ya Bang ya. Iya Bang, siap Bang. Aku boleh nanya lagi Bang? Nanya ini. Boleh. Nah, jadi kan. Aduh, jadi lu lagi tadi. Yang pertanyaan soal nabi di Islam, ada berapa nabi Bang di Islam? Totalnya 124.000 nabi. Nabi yang paling suci di Islam itu siapa Bang? Nabi yang paling suci. Di Islam tidak membeda-bedakan nabi Bang. Yang enggak bercela, enggak berdosa gitu. Yang paling suci. Saya jawab. Di Islam tidak ada nabi dibeda-bedakan. Semuanya spesial utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling suci gitu Bang. Kami dilarang membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Ya, kalau yang kami ketahui sebagai junjungan kami menisbahkan sebagai umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Semuanya Nabi itu maksum karena diutus oleh Tuhan. Semua Nabi itu maksum ya, Bang. Syarat masuk surga dalam Islam itu seperti apa Bang? Ya, qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Udah pasti masuk surga? Yes. Kalau Abang setuju nggak tentang bidadari yang di surga itu, setuju nggak? Tunjukkan datanya dulu biar kita bahas, supaya kita tidak membicarakan pepesan kosong yang isu dari giringan opini kamu bawa ke sini. Kalau kamu mau berdiskusi, sudah bukan bertanya lagi kalau referensinya adalah katanya. Itu Bang, supaya Anda mau belajar benar-benar belajar, bukan belajar manipulasi mau menipu gitu loh. Paham maksud saya ya? Paham Bang. Oke, contoh begini. Kalimat aja Bang. Ya Bang, siap. Contoh begini. Contoh nih. Saya tahu Bang, orang Kristen menuhankan Yesus meskipun tanpa ada dalilnya. Pokoknya Yesus Tuhan. Tapi kalau di Bible ternyata ada yang menyebut Yesus Tuhan. Perempuan Samaria itu kan gitu. Perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan gitu kan.
Yang dibicarakan adalah engkau tidak punya timba. Kok Tuhan diejek tidak punya timba? Ini doesn't make sense. Yohanes 4 nomor 11 di situ dikatakannya. Pada saat itu Bang, memaksakan. Pada saat itu orang belum tahu Yesus itu sebenarnya siapa. Saat itu belum tahu. Sabar dulu. Dengarkan poinnya biar nanti kamu Petrus paham isu yang saya angkat. Kalau isu yang saya bawa adalah Yohanes 4 nomor 11. Perempuan Samaria itu melihat Yesus, tapi dia nggak tahu itu Yesus karena nggak kenalan dia kan. Nah itu dilihatnya Yesus manusia. Kemudian dia panggil Tuhan. Dari mana dia tahu dia itu Tuhan? Coba jelaskan sama saya Bang. Kenapa di Bible perempuan Samaria ini yang nggak tahu itu Yesus, tetapi tiba-tiba dia panggil Tuhan? Silakan. Tadi aku niatnya ke sini mau belajar tentang Islam, jadi aku bertanya, jadi ditanya balik nih Bang. Ini contoh gitu loh. Makanya kalau aku mau belajar tentang Islam loh Bang, harusnya Bang membimbing aku gitu. Jangan ditanya balik. Aku kan aku bilang awam masalah agama soalnya. Ya udah gini deh. Bagaimana kau mau belajar tentang Islam, kau sendiri masih Kristen? Iya kan gini, aku bertanya, kalau abang bisa jawab, otomatis kan aku punya pemikiran yang bisa dipertimbangkan. Tadi saja kau mengatakan, Bang bener nggak Bang? Kalau orang Islam itu untuk mendapatkan surga bagaimana? Dikasih dalilnya, mengucapkan kalimat syahadat. Kau dengar dulu. Ya, kau dengar dulu. Kau kan mau belajar nih. Ya, siapa? Jangan ngeyel, kelihatan kalau mau manipulasi gitu loh. Iya Bang. Jadi kau sudah bertanya bagaimana konsep mendapatkan surga di dalam Islam? Sudah saya jawab. Kemudian kamu mendengarkan mungkin orang-orang Kristen lain mengatakan di Islam mendapatkan 72 bidadari kan gitu ya. Enggak lah, short YouTube juga kan sering lewat itu yang para jamaah di dalam surga itu kan ada itu ustadz yang ngomong-ngomong gitu ya, selalu viral itu lewat di. Aku bukan dari Kristen yang ngomong gitu Bang. Ustadz sendiri yang ceritakan gini. Jadi aku penasaran apa itu betul. Yang jelas begini, kalau memang gambarannya orang mau belajar di surga itu bukan hanya 72 bidadari yang menjadi waiters, yang menjadi pelayan. Itu menjadi pelayan. Pelayan. Yang dibilang selama 70 tahun berdiri itunya Jakarta katanya. Siapa yang bilang begitu? Iya, yang viral itulah yang ustadz yang ngomong gitu di depan jamaahnya. Saya malu nyuruhnya. Kau lagi berbohong deh, Lagi berbohong aku. Kau lagi berbohong itu. Jadi kalau misalnya nih, dengarkan baik-baik. Kalau hanya mengucapkan sesuatu mengucapkan sesuatu tanpa dipikir. Kita lagi di ranah publik. Kalau kamu memang mau belajar, kau tahan itu, kau filter itu. Kalau kutuntut sekarang samamu, di mana ada literasi, ada ulama yang mengatakan seperti itu, atau ustadz, kau bisa kupenjarakan loh. Ini kita di publik. Kalau mau belajar yang baik, jangan menipu ya. Saya bisa saja kok tendang kamu dari tadi, tapi saya bukan moderator. Nah, satu hal kamu mengatakan pengen belajar tentang Islam. Orang Islam itu meyakini kalau orang gila itu tidak dikenakan taklid hukum. Orang yang tidak punya akal, yang sakit jiwa, itu yang kami yakini tidak akan dimintain pertanggungjawaban selama dia di bumi. Kenapa? Karena dia gila. Itu, Dek. Kalau orang ngomong yang nggak nyambung, bisa nggak dia diidentifikasi dia gila? Bisa juga dong. Nah, orang beragama itu syaratnya di Islam itu berakal. Kalau yang dilihat manusia dipanggil Tuhan, masuk akal nggak? Masuk angin, gitu saudara. Adik ya. Kalau kau masih meyakini manusia itu kau panggil Tuhan juga, ngapain mau belajar Islam? Mbok ya sampai kamu nanti bangkotan, selama kamu masih mempercayai manusia yang dilihat perempuan Samaria itu dipanggil Tuhan, sementara dia tidak kenal itu Yesus, dan bagaimana itu Tuhan,
ya kurasa kau akan jadi orang gila juga. Itu ya. Jadi kalau berdiskusi gunakan literasi. Kalau mau hanya bertanya, cukup bertanya, jangan pernah menyimpulkan. Kalau ada seorang ustadz mengatakan dengan kalimat ZAKR, zakar, ada jemaatnya yang perempuan, nah etis, nah ada kurasa deh. Tapi kalau di Bibelmu ada, ya Hezkiel pasal 23 nomor 20 jelas, auratnya seperti aurat keledai dan itunya kuda. Itu Bible. Jadi jangan framing. Kalau memang mau bertanya, mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau belajar, belajar. Tapi mulutnya direm sedikit. Kita di bulan puasa, kalau memang belajar, belajar saja. Jangan menipu ya. Jangan menipu. Kita semuanya umat Islam gak ada yang bodoh. Yang bodoh hanya karena Kristus. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Assalamualaikum semuanya. Izin sedikit moderator host sedikit aja untuk memberi support kepada Bang Sima, Bang Kang Dito, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadinya saya selalu menyimak aja di bawah, cuma apa gerak aja tadi yang barusan itu bukan belajar itu Bang, itu mau framing, ini mau kafir itu, bukan belajar. Belajar itu secara konsep ketuhanan aja dulu yang mereka masih cakar-cakaran. Maka ngapain tanya-tanya yang enggak substansi sebenarnya Kang Dito udah tahu itu Bang, kita udah tahu, tapi kita pelan-pelan. Ya itu saja sih, saya cuman gerak aja tadi nggak jadi izin naik. Biasanya saya selalu nyimak di bawah. Oke, nyimak di bawah lagi. Makasih semuanya, makasih moderator. Makasih Bang. Jangan Bang. Ya Bunda Rahma kan moderator ya. Akunku yang ini bukan moderator, 1, 2 punya aku tumbang. Siap. Yang nomor 2 kayaknya yang moderator. Kita nunggu Bunda selesai ibadah, sholat asar, baru kita turun ya teman-teman. Ya. Oke, kita sapa GCF, Kang Dito, silakan GCF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Tolong izin ya saudara muslimku, tolong kalau Gurunda lagi sendiri begini, jangan minta multi yang muslim, tolong. Biar moderator tuh kerjanya enggak. Sebentar Bang saya kasih tahu yang di bawah ya. Mohon maaf. Biar moderator itu fokus melihat Kristen bisa buka kamera enggak dia. Orang bagaimana ya teman-teman ya. Tolong saya minta maaf, tolong jangan yang muslim yang multi. Yang Kristen dulu biar kita semua dapat ilmu dari Gurunda. Ya teman-teman. Ya silakan Bang, apa disampaikan? Iya tadi itu tentang Petrus itu tadi, tapi secepat itu Kang Dito itu paham apa maksud daripada Petrus itu tadi. Maksud saya tadi itu saya minta naik ketika Kang Dito menyampaikan itu segera disimpulkan saja gitu loh. Kayaknya itu seperti penggiringan opini. Ya Bunda, terima kasih ya Kang Dito. Saya selalu follow ya. Siapa Bang? Ya Bang. Jadi teman-teman, strategi para debater itu ada. Jadi percayakan kepada yang di atas ya teman-teman. Saudara-saudaramu yang maju berdiskusi ini tentu sudah ada pembekalan dari guru-guru kita. Ayo yang Kristen silakan, biar kita semua teredukasi dari guru kita ya. Beliau lagi ibadah sholat asar. Bukan aku baru bangun, aku lagi ini kurang fit, influenza sedikit. Tapi udah mendingan sih. Ya kadang mereka panas di bawah ya, kadang saya pahami, saya aja nyimak panas ya, tapi sabar kita. Biar diselesaikan sama guru kita di atas. Sabar teman-teman. Kalian itu di bawah ya. Ya ini aja sama oten-oten yang typingannya itu, aduh. Nggak berani naik, cuma berani di bawah menghujat. Lebih kita hargai yang berani naik, walaupun ya pada umumnya botol. Ya, Pak tahu lah kan. Ya karena lebih mementingkan dogma doktrin, akal itu dikesampingkan. Jadi itu yang harus kita ini, kecuali kalau dia udah mulai menghujat,
udahlah. Silakan Romo, kayaknya musik siapa tuh? Romo ya? Gas. Oke, terima kasih buat ruang dan waktunya, dan pastinya setiap kita diberkati. Boleh nanya, nggak usah on cam lah bang. Ngobrol-ngobrol Kalau sore. pertanyaan tentang Islam, silakan on cam. Kalau kamu nggak mau on cam, kita kaji tema gimana? Koi. Tema apa bang? Tema apa ini bang? Apa manfaat kematian Yesus berdasarkan Bible untuk Kristen? Manfaatnya ya salib itu dulu, tanya dulu bang. Apa makna salib bagi saya? Itu baru benar bang. Taunya aku Bang Faru ini kira. Bang, taunya aku Bang Faru ini gorok-gorok kepala terus. Yang saya tanyakan bukan makna salibnya, bukan. Tapi yang saya tanyakan, apa manfaat kematian Yesus di kayu salib yang tertulis dalam Bible buat teman-teman Kristen gitu loh, Koi. Manfaat buat saya atau buat abang juga? Ya Allah. Perkara sabar, Faruk sabar, ngadapin Oten gila. Akal gak nyampe. Ditanya jambu, jawab semangka. Entah siapa yang kasih mereka piala Nobel. Percuma Kristen dapat piala Nobel. Dah turun lah kokoi. Gimana? Siapa sih yang ngasih kalian piala Nobel? Kasih tahu dulu sama gue. Siapa yang ngasih kalian piala Nobel tiap tahun? Siapa? Menelaah sebuah pertanyaan aja gak nyampe akal kalian. Ya Allah, pantaslah kalian masih Kristen. Nengok kalian gak nyambung loh. Ya Allah, ya Robbi. Aduh, ini siapa lagi namanya nih? Ini Estilaros. Jangan bilang kakak pemenang piala Nobel lagi ya. Oke teman-teman, tap layar teman-teman ya, kompak teman-teman ya, kompak teman-teman yang baru bergabung, tekan panah sebelah kanan ya, posting ulang, terus kita saling tautan Iwan Villa. Ada 35 ini, ya teman-teman yuk, saling tautan, kita posting ulang Iwan Villa yuk. Menunggu waktu berbuka kita ya, kita menunggu waktu berbuka, kita naikkan adik-adik Oten, insya Allah menjadi hiburan bagi kita teman-teman. Oke, kita naikkan lagi. Ada siapa dia? Oh, ada si Viro di bawah. Viro kenapa nggak mau diskusi lagi ke Babang Faruknya? Viro, Babang Faruk naik ke Komal Viro nggak mau naikkan lagi Babang Faruknya. Kenapa? Kenapa Viro udah kayak pendeta apologet Kristen yang lainnya takut sama Babang Faruknya? Kenapa Viro? Terima Viro, terima. Oke, Aping selamat bergabung Aping. Jangan takut diluruskan Viro ya. Jangan takut diluruskan. Ya. Harusnya aku seneng loh Bang Faruk luruskan gitu loh. Mulyadi Sitanggang. Halo. Bang, salah pencet bang, mau tap layar salah pencet Bang Faruk. Ya, maaf. Siap. Aduh, ada pun tinggal si Koi ini aja. Gara-gara langka, saking langkanya bang, yang sudah kita buang kita pungut lagi bang. Bang, saking langkanya kan Kristen ini coba lah. Yang sudah kita buang kita pungut lagi balik. Biar Bang Faruk ketawa. Gimana sih Koi? Kok bisa menelaah nggak pertanyaan seseorang gitu loh? Abang jangan kik bang, jangan kik saja kerjanya. Iya nyambung lah kau. Kalau naik ke kemarin jangan lupa lah bawa otaknya.
Bang, kalau aku nyambung nanti nggak ketawa pula kau. Nah, coba. Ya persoalannya gini loh, aku nggak mau seakan-akan nanti teman-teman Kristen di bawah nonton kamu pura-pura Kristen gitu loh. Kalau aku nyambung nanti abang nggak ketawa pula. Coba. Iya boleh sih, tapi sedikit-sedikit nyambung lah. Nanti jangan dipikir teman-teman Kristen di bawah, aku bikin sandiwara. Yang naik sudah Islam katanya, padahal Kristennya gitu loh. Aku Kristen ya, nyambung ya sikit-sikitnya aku ini. Ya udah, apa manfaat kematian Yesus bagi Kristen yang tertulis di dalam Bible gitu loh? Ya banyak lah manfaatnya, salah satunya kan. Silakan. Meninggal. Inilah kisah Alkisah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ada siapa tadi itu? Ini GJ siapa? Kayaknya pendeta dulu. Halo, dari Siotang. Ya, ngapain laku? Halo. Bubar. PK kita, Lai. Main. Gas. Apa challenge-nya nih? PK apanya? Apa? PK apanya ini? Mau PK challenge dulu aku, Bang. Ya ini udah yuk. Tunggu pulang kerja lah dulu ya, Bang ya. Kok pulang kerja sih? Kan Abang sambil kerjanya, Bang. Yang bilang aku kerja siapa? Itu ada apanya itu, masih pakai Adidas itu. Ya, setiap konten kreator di TikTok ini, kalau dia dikenal orang dengan satu kostum, setiap dia live dengan kostum itu. Nggak ada itu. Nggak ada hubungannya itu. Kostum. Apa yang takut aku? Ini jati diri loh, Dinda. Jati diri seperti ini. Kalau mau main serius, ayo main. Ya, apa challenge? Ada batu bata, ada piring di sini. Oke, poin berapa? Poin berapa? Bebas. Serah. Oke. Sekarang ini. Tengok kemari, Gicia. Tengok kemari, Lay. Nah, kalau kau kalah, jangan pecahkan piring saya, pecahkan batu bata saja dengan tangan. Mana batu batanya? Loh, kan kalau kau kalah. Itu mah berarti kau nengok apa? Kalau kau menang, ya memang aku syukur. yang menang. Kalau kau kalah, turun gitu. Ya, memang aku yang menang. Jangan terlalu pede kau, Dek. Jangan terlalu pede kau, Dek. Memang menang. Menang dari mana kau? Iya, makanya kita cek. Kau dengar dulu kalau kau kalah. Enggak, kalau kita mau main, kalau kau bikin challenge kayak gitu, tunjukkan dulu mana bahapamu. Kayak saya ada ini ada batu bata saya. Ini ada batu bata. Ada bata mubi. Ada piring ini, 2 lusin. Masih ada 2 lusin lagi nih. Main kita yuk. Makanya dengarkan dulu, Dinda. Kalau kau kalah, gitu. Nanti kalau aku yang kalah, kau bilang challenge-mu gitu loh. Kayak mana kita mau nyambung? Jadi kalau kau kalah, gimana? Apa nanti challenge-mu? Makanya kau dengar dulu aku ngomong. Kalau kau kalah, ya kan? Kau pecahkan batu bata dengan tanganmu, terus kau sambil teriak, ya, pakai celana mudrong. Kalau kau kalah gimana? Apa challenge-mu? Kau lah sekarang kasih tahu apa challenge-nya. Batu bata. Batu bata. Iya sama lah. Sama kan challenge.
Ya aku bilang gitu juga, pakai celanamu gondrong gitu. Samakan celen. Ya udah, atau bilang pakai celanamu gondrong gitu kan. Iya, spill dah dulu batu batamu. Adanya batu batamu. Aku pakai apa ya? Pakai bataku. Yang lebih keras lagi. Samakan aja celeng. Mana ya kau? Aku pakai bataku. Kalau batu bata nggak kelas, lembek kali tuh. Aku kelasku bataku. Enggak usah, enggak kelas. Sekarang enggak ada istilah kelas. Ini bataku. Berarti kau enggak niat, bukannya mau main kau. Bukan mau main, berarti mau apa dah? Udahlah. Gini aja, tunggu pulang kerja aja dulu kau bang ya. Kalau udah pulang kerja bang, ada bahan abang. Baru kita main. Aku host PK Barbar bang, bukan host PK Macina. Sudah, ya udahlah kalau kau nggak berani turun aja lah Dinda ya. Bukan nggak berani. Ada lawanmu yang lebih yang lainnya ya. Bukan nggak berani bang. Masa kita main PK bahan abang nggak ada, bahanku ada. Nggak boleh bang. Kalau cuma ngandalkan penonton banyak, nggak ada bahan, belum tentu penontonmu banyak, penontonku sedikit. Semua itu berisi, belum tentu. Ya. Gitu maksudnya bang. Daripada cakap kayak gini capek kan, bercakap. Enggak, aku host barbar bang, Kan aku bilang tadi, kalau udah ada nanti bahan abang, baru kita main. Tenggol balik lah dulu. Pujabani, nggak pernah gentar kita deh, nggak pernah kita gentar apa? Siapa namamu, bang Faru? Nggak pernah kita gentar ngelihat pasukan yang banyak, nggak perlu. Walaupun pasukan putus gondrong. Mau seberapa pun pasukanmu nggak pernah gentar. Pujabani semuanya itu. Pasukan rata-rata di gondrong, gak takut kau? Hah? Kalau mau main kita sama-sama ada bahan, baru enak kita main bang. Serius. Ini bahanmu nggak ada. Sama kau, bahanku bataku. Masalahnya apa lagi? Nggak ada bahanmu bang. Itu bukan batako. Itu coran, batu coran itu. Bahanku dibutuhkan kalau aku kalah kan. Kalau aku menang butuh bahan nggak aku? Nggak ada, kalau main PK nggak ada kalau bang. Intinya kita main PK Barbar, sediakan bahanmu. Sama saya biasa saya pakai piring, batang ubi, batu bata. Nah itu yang ada. Kalau kau kalah kan berguna bahan. Kalah itu harus ada. Kita nggak ada istilah kalau main apa ini? Karena nggak mungkin kau menang lawan abangmu Dinda. Hah? Udah, kau cari bocilain aja, udah Dinda, sana cari bocilain. Kenapa bisa? Teman-teman, kenapa bisa kok aku datang kok sudah tertutup? Kalian ada yang lempari batu dari bawah ya? Lempari komal saya dari bawah gitu ya? Tidak ada yang on cam. Oh gitu. Oh memang harus on cam. Ayo teman-teman sekalian, silakan naik lagi. Kita kembali mengudara kurang lebih 2 jam sampai menunggu waktu buka puasa. Silakan. Masih tema yang sama, teman-teman. Naik aja yuk. Yang non muslim naik sini yuk. Materinya memang berat materi ini, tapi paling tidak kalian bisa berpikir, ya khususnya saudara-saudara kami Kristen, kalian sudah bisa berpikir ternyata salib untuk nebus dosa itu muncul belakangan. Itu belakangan adanya. Sementara penyaliban itu terjadi oleh karena tidak inginnya orang-orang Yahudi bangsa mereka dirampas oleh
Romawi kala itu. Nah untuk itu silakan naik ke atas, kita bahas tema ini kembali. Jangan lari kemana-mana ya teman-teman. Teman-teman Kristen jangan naik kejang-kejang gitu segala macam gitu. Gak usah membahas yang lain dulu. Kita bahas dulu tema ini karena tema ini Al-Quran pun membahasnya. Al-Quran menyajikan materi tentang ini. Wa qaulihim, karena ucapan mereka, maka kami hukum juga mereka karena ucapan mereka itu. Jadi hanya gara-gara mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu mereka bunuh, mereka salibkan. Ya, sesungguhnya Nabi Isa telah kami bunuh dan telah kami salib. Padahal mereka kata Allah itu tidak membunuhnya, walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka tentang keadaan itu. Nah, untuk itulah ketika kita menggali Al-Quran, lalu kemudian kita ingin mencari titik benang merah daripada kebenaran antara Islam dan Kristen, rupa-rupanya Bible menyajikan satu kondisi bahwasanya penyaliban itu sebenarnya bukan untuk nebus dosa, melainkan semata-mata untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan penjajah atau penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi. Nah, gitu teman-teman sekalian. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang Bung, selamat siang. Ya, shalom. Oke, shalom. Ya. Buka kamera Bang, kita bahas tema ini pelan-pelan. Kami menginginkan ada... Kenapa turun? Siapa yang menurunkan ini? Naik lagi Bang, naik lagi. Abang yang tadi naik lagi. Akun asli nih kah? Iya, halo. Halo. Asli Bang Zuma ini, asli. Iya, kenapa? Oh enggak. Soalnya saya pernah lihat juga profil kayak begini, akun palsu Bang. Iya. Dari mana ya? Katolik Protestan? Enggak Islam. Izin turun dulu ya Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa asli, apa bisa palsu kalau sudah buka begini? Masih bisa di apa? Masih ada yang palsukan dengan muka terbuka kayak gini. Ayo teman-teman, silakan ke atas, jangan malu-malu. Bayangkan aja tuh kalau misalnya ternyata penyaliban itu betul-betul bukan untuk nebus dosa. Aduh, gimana dong? Semangat siang. Semangat siang. Selamat siang, Bang Joma. Siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, di mana, kemana? Ya, ini kami dari Pekanbaru Riau nih. Pekanbaru Riau, Muslim, Bang. Siap. Iya. Salam kenal Bang. Ini saya mau nambahin aja sedikit nih Bang. Siap. Untuk Bang Jumanya selalu semangat. Iya. Tetap semangat. Untuk mensiarkan agama Islamnya Bang ya. Itu aja Bang dari saya. Terima kasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Petrus. Ya, ngomong. Petrus. Ya Bang, halo Bang. Dari agama mana Saudara Petrus? Protestan Bang. Protestan. Ya, bagaimana tanggapan saudara ternyata Yesus itu dinubuatkan mati bukan untuk dosa, bukan untuk dosa waris, itu gimana pandangannya? Aku naik ke sini Bang mau belajar Islam Bang. Tanya-tanya. Iya, tapi tidak bisa buka kamera soalnya gimana dong? Tadi 12.
Ya halo saudara Jobai. Ya, gimana kabarnya Bang Juma? Joe Biden nih, Joe Biden 69. Iya, terbaca namanya Bang, terbaca namanya Joe Biden 69. Siap. Ya. Adakah? Belum bisa buka kamera nih. Ya, dari Katolik Protestan. Bang? Halo? 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 Saudara Tasbi. Hai, buka maskermu sumbing. Buka maskermu. Perlihatkan bibirmu yang sumbing itu. Janganlah, kasihan kali bibirku selalu dicemooh. Buka maskermu. Gak usah kau malu sumbing. Diskusi ya. Sumbing kau. Sumbing. Diskusi. Jangan marah-marah. Buka maskermu sumbing. Baru aku mau diskusi, cepat buka maskermu. Aku diskusi samamu. Diskusi aja. Cepat sumbing. Tengok tuh Edis dia buka kacamatanya. Kau kapan buka maskermu sumbing? Ayo diskusi aja. Woi sumbing. Iya buka maskermu. Kita diskusi ayo. Gitu, jangan emosi, santai aja. Buka maskermu sumbing. Sumbing ini. Edis dia buka kacamata itu. Kau kapan sumbing? Buka maskermu. Gak usah marah. Cepat kita diskusi. Aku nggak marah tapi buka maskermu itu loh. Sumbing. Edis dia buka kacamata. Kau kapan buka maskermu ha? Kapan? Cepat kita diskusi. Buka maskermu ya. Cepet. Kau buka maskermu. Aku mau melihat bibirmu yang sumbing itu dulu. Ayo cepat. Mana dia? Buka maskermu. Ayo cepat. Kita diskusi nanti. Ayo cepat. Ini kok mentalnya kayak mental penjajah gitu yo. Mentang-mentang agamanya dibawa sama penjajah kok Sumbing, sumbing. Kapan kau buka maskermu sumbing? Lihat tuh Edis, dia buka kacamata. Kau kapan? Kami mau lihat langsung itu bibirmu yang sumbing itu. Agama penjajah kok begini karakter penganutnya. Buka bibir apamu itu, maskermu itu sumbing. Menjajah. Sampai kapan kau nutup maskermu itu? Kau sampai kapan baru buka maskermu? Agama penjajah. Ayo cepat. Kita diskusi. Tapi buka ya masker ya. Gitu. Hanya ribut dengan masker gitu. Enggak berdaya menghadapi Bang Suma. Hanya menyerang kemudian masker. Waduh. Jangan gitu dong. Takutnya nanti kalau saya buka masker, kamu cari kuda. Halo, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keram itu tadi mana itu orangnya itu mengucat itu kurang ajar dia itu. Enggak apa-apa biasanya itu. Kalau aja deket habis dia, habis sih. Dimaklumi Bang, dimaklumi aja yang kayak gitu, hiburan. Iya, emang agama company dia itu. Otaknya kayak company. Diskusi lah yang baik, jangan mengucat-ngucat. Mengucat pribadi lagi kurang ajar. Udah Mas gitu aja Mas, tadi aja aku geram itu. Makasih. Aku dibawa aja Mas. Salam kenal dari Indramayu, Jawa Barat. Makasih Bang, makasih. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman silakan naik lagi, jangan emosi, nggak usah ribut masalah Bang Suma, nggak usah serang pribadi lah. Belum tentu juga suami Anda lebih ganteng daripada ayam saya kan.
Halo, semangat. Assalamualaikum saudaraku, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Sehat selalu Bang Juma. Sehat juga, selalu sehat. Mohon izin waktunya sebentar aja Bang Juma ya. Aku pengen nyampein sesuatu ya. Boleh silakan Bang. Sebelumnya saya mohon maaf dan salam kenal buat semuanya. Nama saya Asli Agung dari Jawa Timur, tepatnya di Jombang, Jawa Timur, tempat kelahiran Gus Dur itu. Iya. Ya wallahi, kenapa saya kepengen naik ini Bang? Saya ngikutin Bang Zuma itu ada 3 tahun yang lalu lah, dari WA, dari Zoom. Yang tadinya saya itu cuma ngikutin, tak kirain bercandaan dan semakin kesini dan semakin kesini itu ya Allah, ternyata bener-bener banyak sekali. Ada banyak sekali ilmu yang bisa saya petik ya. Ya Allah, terima kasih Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Iya, tadinya mohon maaf, saya paham tentang Islam itu minim banget, berkat adanya diskusi lintas agama yang yang bisa banyak banget yang bisa saya rasakan dalam kehidupan. Dan ini pesan untuk ataupun buat saudara-saudara Oten ya, tolonglah taruh dulu ego kalian, taruh dulu orang lagi ngomong kok turun. Piye toh? Izin sebentar, waktunya Gurunda izin sebentar, madrasah. Siap. Dan sebelumnya jelas Gurunda suara saya? Jelas. Jelas, mudah-mudahan jelas juga ya buat yang di bawah ya. Itu dari typingan yang muslim jangan naik dulu, saya sampai ganti-ganti akun ini berusaha buat naik ke atas. Jadi kasihan Gurunda, ini sebentar lagi mau maghrib, nanti malah nggak nyampe diskusi nanti yang buat yang salam atau buat apa, tahan dulu, kasih kesempatan Gurunda buat diskusi. Kita butuh ilmu, butuh edukasi, kita bukan mau sayang-sayangan, bukan. Ya, izin Gurunda, maaf sebelumnya Gurunda ya, saya sering naik cuma buat ini aja Gurunda. Izin. Makasih. Oke, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi naik. Silakan. Membahas tema yang menurut saya ini sangat penting gitu. Karena ternyata menurut Bible penyaliban itu bukan karena dosa waris. Halo, semangat sore. Selamat sore. Halo, semangat sore. Halo. Iya. Saya muslim Bang, saya muslim. Silakan teman-teman yang non-muslim naik ke atas. Bahasan ini sederhana sih sebenarnya, tapi apa ya bilangnya? Kalau sampai betul ternyata penyaliban itu terjadi oleh karena rekayasa iblis dan seterusnya, ini bahaya ini memang. Ya, narasi yang dibangun Al-Quran itu sangat bahaya memang.
Karena ternyata Nabi Isa orang yang benar atau Yesus dalam pandangan kalian itu ternyata tidak disalib. Kenapa? Karena ketika penyaliban itu terjadi, ya penyaliban itu didasari oleh satu nubuatan. Jika nubuatan itu dari Tuhan, maka Yesus harus disalibkan. Lalu buat apa orang-orang yang percaya kepada Yesus ini? Bukankah Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai? Dan yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, rupa-rupanya menurut data yang ada, sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lalu buat apa dia mati? Kalau itu Tuhan yang datang menubuatkan, buat apa kemudian dia datang untuk mati, kan gitu. Ternyata sudah banyak orang yang percaya, dan percaya ini tidak mesti harus disalib. Dengan percaya Yesus itu utusan Tuhan, mereka sudah memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus juga menyampaikan itu di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Mereka percaya dengan pemberitaan Yesus bahwa Elohim itu satu-satunya Tuhan yang betul dan memahami dirinya sebagai Mesias, yaitu adalah utusan, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kondisi itu sudah terjadi. Orang-orang yang sesama dengan Yesus sudah percaya bahwa Elohim itu satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan. Udah, mereka sudah memperoleh hidup yang kekal. Lalu kenapa harus ada lagi penyaliban? Kenapa harus ada penyaliban? Oh, itu untuk menebus dosa. Loh, faktanya mereka bernubuat bukan untuk menebus dosa. Bernubuat tapi bukan untuk menebus dosa. Dan kalau itu dari Tuhan, justru lebih parah lagi. Kenapa? Karena ternyata nubuatan dari Tuhan, Yesus mati untuk bangsa Israel agar tidak kemudian dijajah, dirampas oleh bangsa Roma. Itu nubuatan dari Tuhan. Bukan dosa waris. Nah, tapi kalau Anda mengatakan nubuatan yang datang dari Kayapas itu dari iblis, nah berarti keselamatan Anda berasal dari itu bahaya. Jadi serba salah memang. Dibilang nubuatan itu dari Tuhan, tapi kenapa harus mati? Bukankah orang percaya sudah ada pada saat itu? Dan kalau itu dari Tuhan, berarti penyaliban Yesus betul dari Tuhan. Dia harus mati untuk kemudian menghalau penguasa Roma merampas bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Sudah, itu aja. Tuhan bernubuat melalui Kayapas bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel tok. Itu kalau itu nubuatan dari Tuhan. Nah, tentu saudara akan mengatakan itu nubuatannya dari Tuhan. Ya sudah, terimalah keadaan itu. Terima keadaan itu. Bahwa nubuatan kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa oleh bangsa Romawi. Sudah. Kalau dari Tuhan maka percaya nubuatan itu. Kalau dari Tuhan harus Anda percaya. Nah, kalau dari iblis, nah ini bahaya juga. Berarti penyaliban itu rekayasa iblis. Mana yang Anda pilih? Nubuatan dari Tuhan, Yesus mati untuk bangsa Israel. Nubuatan dari iblis, penyaliban itu ternyata adalah hadiah dari iblis. Mana yang benar? Mana yang Anda pilih? Berat kan? Berat. Tapi kalau Anda benar-benar Kristen yang terbukti betul-betul Anda adalah anak Tuhan, maka Anda pasti bisa berbicara tentang kebenaran. Bukan ngeyel, asumsi, so tahu, so paten, so pintar, tapi bodoh, kan gitu teman-teman. Oke saudara, nah ketemu lagi nih. Iya, ketemu lagi. Saya ketemu lagi nih sama Biang Kerok ini. Oke, saya mau mengomentari, boleh? Silakan.
Iya. Satu kalimat yang saya mau komentari karena yang saya dengar hanya itu. Saya baru join, baru lihat ini. Komal tidak berguna ini. Jadi pernyataanmu mengenai bahwa Yesus itu mati untuk bangsa Israel itu tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Makanya kamu suka memelintir karena logikamu itu memang logika yang sudah keblinger, orang Jawa bilang keblinger. Sebab kamu tidak baca Alkitab, hanya comot-comot ayat semua gini. Coba buka deh Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ bukan Israel, karena begitu besar kasih Allah akan Israel, bukan. Akan dunia ini artinya bukan hanya Israel, tapi Arab, tapi Suriah, tapi Libya, Afrika, semua, sampai kita orang Indonesia. Ya, jadi kalau kamu bilang orang Kristen itu tidak layak mendapatkan keselamatan sebab Yesus mati hanya untuk orang Israel, kamu menggunakan ayat sendiri. Makanya ada Zuma 1 ayat 1. Zuma 2 ayat 2. Sudah bisa Injil gantian. Zuma itu. Makanya bisa saya gantian. sabar sebentar, nanti saya kasih. Tapi Makanya jangan saya mau kabur ya. katakan kamu Jangan buat kabur Injil ya. sendiri saja. Jangan kabur. Oh tapi ya. enggak, kamu yang sering turunin saya kok. Ya, kalau kau Penakut. sudah ngeyel. Udah, gantian, sudah. Kok ngeyel? Sudah. Ya silakan, Oke, silakan. dengarkan saya baik-baik. Jadi Yohanes 3 nomor 16 itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke ya. Anda baca apa yang terjadi kronologis penyaliban Yesus dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, persepakatan pembunuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan begini. Di antara orang Yahudi yang melawat Maria, banyak orang yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang percaya kepada Yesus ini sebelum terjadi penyaliban berdasarkan Yohanes 3 nomor 16, apakah memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Coba aku jawab. Buka mic-nya, dibuka. Mic-nya dibuka. Oke, saya jawab. Begini, kalau kamu lihat dari Yohanes 11 tadi, runtutan penyaliban, kamu membaca tidak bahwa Yesus dibawa ke mahkamah pengadilan? Iya, itu baca nanti, tidak itu nanti. runtutan penyaliban itu? Saya baca saja. Pada saat Yesus diadili, di situ dikatakan orang-orang yang tadinya melihat mujizat-mujizat Yesus tiba-tiba mengatakan salibkan dia. Itu orang-orang Yahudi yang melihat maksudku. sendiri Yesus melakukan mujizat. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup yang kekal? Nah makanya ini saya mau jelaskan, percaya apa mereka di dalam Injil dikatakan mereka datang kepada Yesus hanya mencari makan. Itu pernyataan Yesus sendiri. Oh enggak, beda. Mereka itu hanya mencari makan. Jangan campur adukan dengan konteks itu. Dia percaya percayanya itu percaya apa? Pertanyaannya percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu Mesias yang kamu tahu melakukan nggak banyak arti mujizat. percaya di situ? Pak, menggunakan bahasa asli. Dalilnya menyatakan Oke. gantian kita Belum selesai, teman. Gantian kita ngomong. Anda ingin Putus mempelintir lagi. kata percaya di situ. Oke? Belum selesai saya jelaskan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal, pertanyaanmu. Yesus belum mati. Jadi orang-orang Yesus yang belum mati di kayu salib, belum bangkit, belum naik ke surga. Orang-orang yang percaya Begitu. sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan bodoh sekali. Begini teman,
Ini iman Kristen menyatakan Yesus mati di kayu salib, maka pada saat itu tertawa ngana. Itu imanmu, itu imanmu. Ngana ini pakai Itu logika imanmu. penggiringan Itu opini imanmu. yang sangat buruk. Itu imanmu, itu imanmu. Ini berbicara mengenai orang Yahudi, bukan Kristen. Orang-orang Ya Yahudi. imanku kan berangkat dari Injil. Kamu yang membawa Injil dalam penjelasanmu itu loh. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Gini, kamu membawa Injil dalam penjelasanmu, tapi ketika saya menjelaskan menggunakan Injil, kamu bilang itu imanmu. Berarti kamu bodoh. Kamu bawa Injil Orang-orang yang dalam penjelasanmu, percaya- ketika saya menjelaskan orang-orang yang iman saya, percaya- kamu bilang itu imanmu. Orang-orang yang Bin percaya, ajaib ini. orang-orang yang percaya Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Orang-orang yang percaya akan kematian Yesus, ketika Yesus mati bangkit naik ke surga. Saya ulang lagi, jangan kau tambah-tambah. Kenapa dijeda? Lari. Mulai kualat. Ingat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu terjadi, apakah memperoleh hidup yang kekal? Saya katakan, mereka beroleh hidup kekal ketika Yesus telah mati. Ketika darahnya tercurah, itu iman Kristen. Nah, berarti kamu nggak ngerti iman Kristen, sok ngobok-ngobok. Jangan Jadi bawa dulu idiot iman kelihatan. Anda. Jangan bawa Anda punya iman dulu. Sekarang Ini coba Yesus Jumanus. mengatakan, Ya, sabar, Yesus sabar. mengatakan, Sabar. Yesus mengatakan, pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, bukan karena penyaliban. Apakah itu salah ucapan Yesus? Apa? Kamu bilang begitu? Kamu bilang begitu? Hah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di dalam berarti pesundal lebih dulu masuk surga, tapi belum ada penyaliban. Saudara, dengar ya, itu kan perumpamaan Yesus. Pernyataan Yesus mengenai orang-orang sundal, orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Jangan tertawa, kamu nih, ini teman-teman, gini, Zuma, sabar, gantian saya ngomong. Yesus. Gantian Itu bukan saya ngomong. percaya kepada Ini kamu Yesus. lucu sekali. Itu percaya kepada Yohanes. Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Lebih dulu masuk surga daripada orang Kristen yang tidak dikenali oleh Yesus seperti Anda. Sejak kapan? Itu mah pikiranmu, penggiringan opinimu. Sejak kapan tertulis seperti itu? Yesus mengatakan. Coba tunjukkan ayatnya. Matius 21. Tunjukkan ayatnya. Matius 21. Ya, bacakan. Matius 21 Bacakan. nomor 31 sampai 30. Bacakan, jangan asal sebut, bacakan. Dia mengatakan begini. Tampilkan di sini. Sesungguhnya. Tampilkan. Kamu kan Baik. suka fitnah, tampilkan. Oke, tunggu sabar. Nah, sabar. kasih tunjuk ke pemirsa. Kamu ini lucu ya, teman-teman. Zuma ini lucu. Dia mengobok-obok ayat Injil. Ketika orang Kristen mencoba menjelaskan, dia bilang jangan bawa-bawa imanmu. Lucu sekali ini, memang lucu. Karena iman Jadi, Kristen. apa yang mau kita bahas? Karena iman Kalau Kristen. bukan iman Kristen yang kita bahas. Iman Kristen itu Padahal Zuma adalah. bawa-bawa Injil. Iman Kristen Memang Kristen itu adalah iman di luar dari ajaran Yesus. Gitu, Bang. Sabar Aduh. ya. Enggak ada seperti Sabar. Makanya yang gue bilang, buatlah Injil Zuma supaya Nih. buat tulis ya Nih, kan, nih. supaya ada pengikutmu. Nih. Jangan banyak bicara. Nabi Rong. Dalil. Jangan emosi, santai aja. Jangan emosi, santai. Mana? Coba lihat. Saya mau lihat mana. Saya tahu Anda mau menggiring opini. Sabar. Bukan opini. Mana? Coba. Opini. Bicara yang betul. Nih. Aduh. Ini nih. Opini, budak. Kau bilang opini tadi. Ini Matius 21 Apa? nomor Kata 32. Yesus kepada mereka. Iya, kata Yesus dari ayat 31 bacakan. Mana? Bacakan Zumanus.
Siapakah di antara kedua orang, mana tak terlihat, itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab. Lanjut. Jawab mereka. Yang terakhir. Kamu berarti nggak baca dari ayat dari atas kan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Nah, kamu bacanya nggak lengkap ini. Aku berkata kepadamu. Lanjut. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Nah, ini kamu nggak ngerti nih. Masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk lanjut. Menunjukkan jalan kebenaran. Lanjut. Kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, lanjut, dan perempuan-perempuan sundal, lanjut, percaya kepadanya, lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kamu tidak baca ke bawahnya kah? Kepada siapa? Kamu tidak baca ke bawahnya? Tidak percaya kepada siapa? Kamu hanya potong ayat-ayat itu? Tidak percaya kepada kamu siapa? Hanya potong-potong? Alah, banyak alasan. Kamu hanya potong-potong, tidak ada pengakuan siapa? ke Yohanes tentang Sabar. Yo. Saya tanya. Gimana? Adakah di dalam Injil kalau kamu menguasai Injil? Sabar. Gimana? Perasaanmu gimana? Gimana perasaanmu sekarang? Gimana? Kalau kamu membaca Injil sepenuhnya, sabar ya, sabar deh. Mau satu perikop? Kalau kamu percaya, kalau kamu pernah membaca sabar deh. Tunjukkan kau satu perikop kalau kau mau. Sabar deh ya. Saya jelaskan dulu deh. Kalau kamu benar-benar membaca Injil, di mana letak pernyataan Yohanes mengenai dia sendiri membuka jalan bagi Sang Mesias? Nih, satu perikop mau? Bahkan dalam pembaptisan Yohanes kepada Yesus, sabar. Mau satu perikop? Dalam pembaptisan Yohanes kepada dalam pembaptisan sabar deh, jangan buru-buru. Kamu kan lagi ngabuburit. Ya, sabar. Tenang aja, jangan buru-buru. Mau kemana sih? Jadi pesundal lebih dulu masuk surga gara-gara percaya kepada siapa? Karena kamu bacanya itu tidak beruntun. Mau kau baca? Tunjukkan lagi. Sekarang saya tanya, Yohanes percaya kepada siapa? Lari kan? Sekarang saya tanya langsung pertanyaan yang bisa. Jadi orang-orang percaya. Saya ulang lagi. Jadi menurutmu Yohanes percaya kepada siapa? Saya ulang lagi. Jadi gini, pertanyaan saya kepada kamu. Kamu kan tadi tanya kepada saya tanya balik. Jadi Yohanes percaya kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum jawab saja, jawab. Jadi Yohanes percaya kepada siapa? Memperoleh hidup kekal atau tidak? Iya, sebelum penyaliban Yohanes percaya kepada siapa? Ayo. Sebelum penyaliban Yohanes jawab. Percaya kepada siapa? Jawab. Ayo, silakan. Ayo, jawab. Sebelum penyaliban Yohanes percaya kepada siapa? Orang-orang yang percaya. Iya, Yohanes percaya kepada siapa? Ucapan Yesus itu merujuk kepada Yohanes. Sebelum penyaliban tadi kamu gini. Cuma sabar. Kamu berkata kepada penontonmu dengan menggunakan ayat-ayat itu. Nomor 31 kamu baca sendiri. Kamu tadi menggunakan. Kamu membacanya bahwasanya Yesus berkata lebih duluan pemungut cukai dan juga pesundal masuk ke dalam surga oleh karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Kau mau melintir lagi kemana? Kau mau pelintir kemana lagi? Ternyata ada orang yang lebih dulu masuk surga, tapi belum ada penyaliban. Oke ya. Jadi memperoleh hidup yang kekal. Oke, kamu sudah 1-0. Sekarang yang kedua. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah nubuat Kayafas itu nubuat dari Tuhan atau nubuat dari iblis? Jawab.
Saya buka kamera, saya buka kemudian nih, saya buka mic-mu. Kau jawab pertanyaan saya. Apakah nubuat Kayafas? Saya dari tadi. Apakah nubuat Kayafas itu dari Tuhan Elohim atau dari iblis? Nih, saya buka. Kau bicara. Saya tanyamu dulu, dari tadi kamu nanya-nanya terus. Udah, kau sudah KO tadi, udah KO. Enggak, kamu yang cara kamu curang. Sekarang inilah Islam, curang dari dulu, makanya miskin dari dulu, udah pernah bisa kuasai dunia. Giliran kamu menjawab, makanya miskin. Apakah kemudian Imam Kayafas bernubuat dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Sejak kapan Imam Kayafas bernubuat? Baca Yohanes 1. Kita buka lagi. Imam Kayafas itu bukan nabi, bodoh. Kita buka lagi. Bernubuat itu orang nabi saja yang bernubuat. Itu pun nabi seperti apa? Nabi asli apa nabi palsu seperti Muhammad? Kita buka lagi. Nah, ginilah kalau bernubuat ya, bernubuat. Oke, buka ayat yang kamu mau pelintir itu. Oke, kamu yang pelintir. Aku sesuai dengan data bosku. Kamu pelintir dari tadi kok. Saya tanya Yohanes percaya tidak sama Yesus, kamu tidak berani jawab. Udah. Sekarang lompat lagi ke Kayafas, ya kan? Kamu udah keok, udah sekarang nih. Keok mana? Kamu saja tidak mengerti Alkitab kok. Yohanes 1 ya. Nah, kita lihat di data ini judul perikopnya nih. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Anda lihat? Iya, nubuatnya di mana? Di mana? Ya, membuat nubuat dan banyak mujizat kita lihat dalam mana nubuatnya? Nubuatnya Kayafas mana? Tunggu, sabar dulu. Kau kan harus dikasih data dulu. Iya, mana nubuat Kayafas? Kamu tadi bilang Kayafas yang bernubuat ya? Nih, ya. Kayafas yang bernubuat ya? Oke. Mana? Bisa jelas? Mana? Bisa jelas ya? Nomor 51 ya. Nih. Mana? Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu katanya. Nah, di data nomor 51. Mana? Hal itu dikatakan. Mana nubuat? 51 kau baca. Bisa kau baca? Kamu nggak jelas Zuma. Kamu tidak bisa memperlihatkan dengan jelas itu. Ngeblur. 51. Dimundurin. 51. Nih, baca. Baca. Ya. Hal itu dikatakannya, kamu yang baca. Baca. Bacanya, soalnya kamu kan lengkap di situ. Kau yang baca. Nggak usah kau malu-malu nih. Hal itu dikatakannya. Bukan dari dirinya sendiri. Kamu kok ayat 51? Dari atas dong bacanya. Dari ayat sebelumnya. Bernubuat nih. Dari ayat 48. 48 lagi. Ayat 48 lagi. Baca. Baca. Dari 48. Potong-potong dari awal. Nah itu apabila kita biarkan dia. Dia itu siapa? Yesus. Terus? Lanjut. Terus? Ketutup Zuma dengan judulmu ini ketutup. Maka semua orang akan lanjut, saya ikuti cara berpikirmu ini yang liar. Percaya kepadanya. Oke. Terus? Dan orang-orang Roma akan datang. Orang Roma ya. Dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke. Terus 49. Tetapi lanjut. Tetapi seorang di antara geser Zuma di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan darinya. Bukan dari dirinya sendiri tetapi
sebagai imam. Nah, imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa apa? Bernubuat? Sabar bahwa apa? Bernubuat atau tidak? Bahwa bernubuat atau tidak? Biru, baca biru, tuh yang bibir. lengkap. Biru bibir. Baca yang lengkap, nggak ada biru nih bibir merah. Baca yang lengkap. Baca yang Biru lengkap. bibirnya. Biru Baca yang bibirnya. lengkap. Kamu jangan Biru menyimpangkan pengertian bibirnya. ayat-ayat itu. Nggak ada biru-biru deh. Kenapa takut lah? Kenapa Biru takut lanjut? bibirnya. Kenapa takut? Tadi dia katakan Kenapa takut tidak lanjut? ada Kenapa Imam takut Kayapas lanjut? bernubuat. Tadi tidak ada Imam Kayapas bernubuat. Bibirnya Dia lanjut langsung dulu, itu biru. bernubuat tentang apa? Dia bukan nabi. Bernubuat Iya, lanjut tentang dulu. apa? Lanjut Tadi dulu nggak dari ada dirinya. Bernubuat itu apa? Tadi nggak Sebab ada banyak bernubuat. sekali nabi-nabi palsu Udah bernubuat mulai di perjanjian lama. menangis. Udah mulai Sebab tadi menangis. saya katakan bahwa di Bibirnya perjanjian mulai lama ada nabi biru. asli dan nabi palsu. Mulai bernubuat gitu. Kayak anak kecil. Mulai takut. Kayak anak kecil semuanya. Kita saksikan Makanya jangan anak sombong. kecil sedang Kau baca lagi. bermain lumpur. Kau baca lagi, Bermain lanjut. lumpur babi. Lanjut lagi. Lanjut makanya, bernubuat. ya. Bernubuat Oke. bahwa Yesus akan mati untuk siapa? bangsa itu. Untuk siapa Untuk bangsa, bangsa itu. Siapa itu bangsa? Nah, bernubuat dari siapa? Ya itu pertanyaannya. Dia nubuat dari iblis atau dari Tuhan? Apa? Bernubuat dari iblis atau dari, lanjut kita baca supaya saya jawab. Lanjut. Lanjut. Ngomong kosong. Bahwa apa isi? Enggak ngomong kosong. Kamu isi takut. nubuatannya apa? Dan bukan untuk apa ayat 52? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk anak-anak Elohim, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Lanjut. Terus kita baca sampai habis, teman-teman. Maka dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Membunuh dia. Ya, lanjut. Karena itu Yesus tidak tampil lagi. Di muka umum di antara mereka, orang-orang Yahudi. Ya, lanjut. Terus ia berangkat dari situ ke daerah. Capek saya baca ini. Ya kamu makanya nggak mau baca dekat padang gurun. Saya enggak, kamu hafal. baca, kamu seperti mendikte. Ya ini sudah harusnya kamu yang baca, karena ini cuma karena kau anak TK kusuruh baca. Coba baca. Coba baca. Nih, kuajarin kau kamu kan, yang bisa lihat lengkap kok. Kuajarin kau. Ini sudah di luar tumit kalau bagi saya. Ajari apa? Kamu ngajarin ikan, berenang gimana sih? Kau membaca ini aja udah ngos-ngosan. Ih, sombongnya. Bukan. Sombongnya. Itu terpotong, Bod. Itu terpotong. Kamu lihat ngeblur. Kamu lihat gak itu ngeblur? Baca lagi. Baca lagi. Saya ajarin kau. BA ba, BIB babi. Kamu suruh saya baca sepenuhnya. BIB babi. Baca. Iya, itu kamu kayak orang, kamu kayak guru padahal kamu bukan guru. Kuajarin kau. Baca. Baca. Coba. Sekarang saya tanya. Oke, dalam konteks ini coba saya tanya sekarang. Saya tanya. Keok. Kayafas itu, saya tanya, Zuma, sekarang saya tanya. Saya tanya Zuma sekarang. Saya tanya sekarang Zuma, saya tanya. Kamu kan sedang menggiring opini, saya gunakan opinimu untuk bertanya kepada kamu. Keok. Kok keok? Ya, sekarang Kayafas. Sekarang saya tanya, Kayafas bernubuat? Tidak. Tadi yang kau baca apa? Makanya sekarang saya tanya, itu ada nggak penjelasan bahwa nubuatan itu dari Allah? Tidak ada. Jadi menurutmu? Tidak ada apa? Dari pikirannya sendirilah. Berarti dari iblis? Dari pikirannya sendiri. Itu bukan dari iblis? Saya nggak bilang dari iblis. Oke. Karena apa? Karena orang Yahudi itu kan sedang syirik.
iri, dengki kepada Yesus. Makanya dia memfitnah. Kamu tahu poin-poin apa yang difitnahkan kepada Yesus? Nah, pertanyaan saya jawab dulu. Kamu nanya mulu, ditanya takut. Kayapas bernubuat. Saya jelaskan samamu, karena kau masih anak TK. Enggak perlu. Saya nggak perlu dengar penjelasanmu karena penjelasanmu itu aneh. Kayapas bernubuat. Ya, penjelasanmu aneh. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Betul? Hah? Iya, si yang bicara siapa? Kayapas tuh. Kayapas berbicara atas nama siapa? Yohanes yang membahas Kayapas itu. Berbicara. Yohanes dikatakan bernubuat atas nama siapa? Yohanes yang menulis bahwasanya sebagai imam besar tahun itu Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Pertanyaan saya, itu nubuatan dari dirinya sendiri atau nubuatan dari Tuhan? Itu kan narasinya Yohanes, ya. Kamu tidak percaya Yohanes? Alur cerita, sabar Zuma, saya jelaskan dulu Zuma, gantian dong. Oke. Itu kan narasinya Yohanes dalam kitab Injil bahwa tentang alur cerita. Orang-orang Yahudi mengadili Yesus. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, berdasarkan opinimu, saya ikuti alur opinimu. Nubuatan ditulis di situ bernubuat, bukan itu Kayapas berbicara atas nama siapa? Bukan dari dirinya sendiri. Atas nama siapa? Bukan dari dirinya sendiri. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi bernubuat itu atas nama Elohim. Di situ Adonai. Dia dikatakan sekarang saya tanya, sabar, di situ ditulis nggak bernubuat atas nama Elohim? Oke, saya jawab. Ya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Iya, jadi sekarang dari siapa? Dengar dulu. Tetapi sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat. Pertanyaannya, Kayapas berbicara seperti itu bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan atau dari Bapa? Makanya atau dari tidak setan? ada dituliskan atas nama kan? Dia dikatakan apakah Imam Mahdi, imam besar itu sudah pasti berbicara atas nama Tuhan? Di situ dikatakan Kayapas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Bukan dari dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, dia berbicara atas nama siapa? Anda yang harus jawab, bukan saya. Loh, kan kamu yang punya opini. Kamu yang punya iman. Ya, kamu yang punya opini kamu bahwa yang punya Injil iman. itu salah. Sekarang saya tanya kepada kamu. Di situ dikatakan Imam Kayapas mengatakan itu kamu bukan dari dirinya sendiri. Jangan bawa-bawa imanmu. Bukan dari dirinya sendiri. Iman saya, kamu katakan. Sekarang kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari siapa? Kamu yang harus menjawab, bukan saya. Memang kamu tidak bisa adil sih. Saya tidak bisa menuntut kamu adil karena kamu memang tidak bisa adil. Sekarang ketika saya menjelaskan menggunakan iman saya, kamu katakan bahwa jangan bawa-bawa imanmu. Di situ dikatakan bahwa dia berbicara bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari siapa? Cuma sekarang saya tanya, saya tahu kamu mau menggiring opini. Sekarang saya tanya, apakah di dalam tulisan itu dinyatakan bahwa Kayapas bernubuat atas nama Elohim Yahweh atau atas nama Tuhan? Tidak. Tapi dituliskan dia bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya lalu dari mana? Jadi sudah jelas kan, bukan atas nama Elohim Yahweh. Tidak dikatakan begitu. Kamu tidak bisa mengatakan begitu. Dia dikatakan bahwa ya sudah, jelas kan? Dengar. Kayapas mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Dari siapa? Nah, pertanyaan saya itu dari siapa kalau bukan dari diri sendiri? Sekarang kalau dia imam besar, apakah dia? Bukan saya yang harus menjawab, Anda. Loh, kamu yang punya opini itu. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak berbicara atas nama Tuhan. Dari mana Anda tahu? Kayapas bernubuat bukan atas nama Tuhan. Oke, baik. Saya ikuti ya. Ya kan? Betul bukan? Oke, saya ikuti. Bukan? Nah, dengar saya boleh? Dengar saya boleh?
Boleh ya? Nah, di kitab saudara dikatakan hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat. Ingat, bukan dari dirinya sendiri. Kandidat ada 2. Kalau bukan dari dirinya sendiri berarti Apa kandidatnya siapa? Kandidatnya siapa? Bapak Elohim Kandidatnya satu, Bapak Elohim satu, yang kedua iblis. Setuju? Setuju? Lanjut. Oke. Kalau dia dari Bapak Elohim, berarti Bapak Elohim bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Anda harus terima Nah, itu. inilah logika falasi kamu. Logika falasi kamu begini. Tapi kalau dia dari iblis, Anda harus terima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban dilakukan karena nubuat dari iblis. Mana yang Anda pilih? Saya tidak memilih keduanya. Karena logikamu falasi. Bagaimana Anda tidak memilih? Seolah-olah kalau gini saya jelaskan Bagaimana ya kenapa Anda saya tidak memilih memilih? keduanya. Apakah Karena begini, penyaliban saya tidak memilih untuk terjadi? tidak memilih. Apakah Karena penyaliban begini. tidak terjadi? Karena begini. Apakah Teman, sabar. penyaliban Karena tidak begini. terjadi? Ini terlepas. Ini kita jangan langsung ke penyaliban. Apakah penyaliban Ini langsung tidak terjadi? Sabar. Apakah Penyaliban nubuatan tetap itu tidak terjadi? Gini, inilah logika falasinya Zuma ya. Apakah nubuatan Nih. itu tidak terjadi? Apa? Apakah nubuatan itu tidak terjadi? Nubuatan itu Yesus tetap mati. Tapi berarti kenapa terjadi. Apakah kematian Yesus itu Berarti karena terjadi. nubuatan dari Kayafas? Berarti terjadi. Apakah sekarang saya tanya, apakah kematian Yesus itu karena nubuatan Kayafas? Iya, betul. Itulah logika goblok kamu. Sekarang terjadi Karena nggak? sebelum Kayafas berbicara di perjanjian lama, nabi-nabi Yesaya, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat tentang kematian Mesias. Jadi bukan karena nubuat Kayafas terjebak lagi. Anda keger tadi bilang 1-0, sekarang Baik, 1 sama. Baik. Sekarang begini. Tenang. Sekarang begini. Kita tertawakan teman-teman. Tenang. Dengarkan saya. Katanya Zuma, Kayafas lah yang bernubuat Yesus mati. Padahal sebelum Kayafas ada, ratusan tahun sebelumnya sudah ada Nabi Yesaya yang bernubuat tentang kematian Mesias. Boleh saya bicara? Terjebak lagi. Boleh saya bicara? Zuma kalah tuh Zuma. Boleh saya bicara sebelum saya mute? Silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Lanjutkan kebodohanmu. Dengarkan baik-baik. Di sana terjadi pelaku penyaliban satu orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala. Kira-kira yang paham tentang nubuatan itu mereka yang punya kitab, yang digelari ahli kitab, orang Farisi, imam kepala, atau kamu yang jauh hidup dari mereka yang bukan punya kitab, yang hanya mengerti terjemahan? Mana yang tahu kira-kira nubuatan itu? Anda atau mereka? Silakan. Saya jawab dengan pernyataan Yesus sendiri. Oke, kamu lanjut ya, karena kamu tadi sudah kalah ya. Kamu sudah terjebak. Yang pertama, kamu sudah terjebak, kamu mengatakan bahwa itu karena kau cuma menolak sabar. Bahwa Yesus mati karena nubuatan Kayafas. Yes, betul. Nah, tadi kamu bilang Yesus mati karena nubuatan Kayafas. Padahal ratusan tahun sebelum Kayafas ada, nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkan Yesus mati. Dimut. Tidak ada eksekutor, dengarkan. Tidak ada eksekutor selain dari Kayafas dan timnya. Berarti apa yang mereka nubuatkan sampai mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi terjadi bukan karena nubuatan Kayafas. Kata siapa? Kata siapa? Dia hanya tools. Kata siapa? Mereka yang menubuatkan. Mereka yang menubuatkan, mereka yang mengeksekusi. Buka Yesaya. Coba. Buka di dalam Yesaya 53. Kenapa Anda harus buka Yesaya sementara ada imam kepala yang punya kitab? Karena kita harus lihat ada nubuatan tentang kematian Mesias. Nubuatan yang di Yesaya itu bukan untuk Yesus. Dengar. Yang punya kitab bukan kamu. Mulai. Yang punya kitab bukan kamu. Pertanyaan saya, yang punya kitab bukan kamu. Kamu bisa Ibrani?
Ampun, sekarang Kamu saya bisa jawab Ibrani? bisa, tapi saya tidak mau langsung masuk ke situ. Kamu Karena bisa terlalu Ibrani? lompat-lompat kamu. Kamu bisa Ini Ibrani? Kamu bisa Ibrani? Bisa, Oke. bisa. Saya suruh Bisa. baca boleh? Tapi nanti Suruh baca jangan boleh? lompat-lompat. Kusuruh Jangan baca kita Ibrani boleh? Kita lanjutkan dulu, kita lanjutkan. Kita Jangan buktikan, kita lompat-lompat. buktikan. Kita Kalau kau lanjutkan. bisa Ibrani, kita Zuma, buktikan. tadi Kita buktikan. kamu bilang bahwa Kita buktikan Zuma, kamu bisa sudah, Ibrani. Nggak usah, nggak perlu. Nih, aku Nggak kasih perlu kau. kita Kau bisa Ibrani lanjutkan nggak? Zuma, Nih. kita lanjutkan pernyataanmu. Nih, Kamu lebih bilang paham. Kayafas lah Kamu yang lebih bernubuat mengerti tentang daripada orang Yesus Yahudi. mati. Kamu bisa lebih mengerti daripada orang Yahudi. Kau bilang. Nih, Sekarang kau baca. saya tanya, Kau baca nih, kau baca ini. Nih, apa bacanya nih? Kau baca. sekarang saya kita nggak usah Baca, lanjut baca, situ, itu lompat-lompat. Enggak, saya mau tahu kau lebih paham. Satu-satu, Zuma. Kamu lebih Kita bisa paham. bahas Ibrani nanti. Enggak, Kita sekarang, bahas sekarang. Ibrani nanti. Sekarang, saya mau Nggak, kita buktikan bahas kalau Ibrani kau nanti. lebih Saya paham masih tetap daripada mau ahli cecer Taurat. kamu yang tadi. Baca. Saya masih mau cecer kamu yang tadi. Saya masih tetap mau cecer kamu yang tadi. Kau mengaku Iya, saya mau tetap cecer kamu. Bahwa Yesus sendiri. Dengar, kau mengatakan dengar dulu, bahwa dengar dulu. nubuatan yang terjadi itu bukan Dengar nubuatan dulu, di dalam Kayafas. bait suci. Seakan-akan kamu lebih tahu daripada Imam Kayafas. Sabar. Karena sekarang kau baca ini, kau baca. Kau baca. Karena Yesus sendiri yang bicara. Kau baca. Kau baca ini. Baca. Saya masih mau cecer yang tadi. Jangan lari Zuma, jangan. Baca. Saya mau jawab ini, jangan kamu lari. Baca. Jangan kamu lari, Kamu saya merasa mau lebih jawab ini pintar. tadi. Kau Saya lebih mau pintar jawab dari ini. ahli Jangan Taurat. lari, Baca. jangan lari ke situ. Baca. Jangan lari karena Kau saya lebih mau pintar. menyatakan Kau bahwa lebih Yesus pintar. sendiri yang berbicara di Kau bait lebih suci. pintar katanya. Ketika dia membacakan kitab Yesaya, dia berkata bahwa hari ini telah tergenapi. Apa tuh? Bahwa kau lebih pintar. Nah, Yesus sendiri yang bicara. Ya, kamu lebih pintar dari Yesus ahli Taurat. berbicara tentang nubuatan. Kau lebih pintar dari ahli Taurat. Yesaya, ketika membaca kitab Yesaya di bait suci. Kamu lebih pintar. Dan Yesus sendiri berkata nubuatan hari ini telah tergenapi. Kau lebih pintar dari ahli ya Taurat. kan? Karena Yesus sendiri Kau yang lebih menyatakan pintar. nubuatan itu menunjuk aku. Di mana itu tertulis? Oke, sabar. Saya Dimana? buka Alkitab saya minta jeda karena saya pakai di katanya lebih tahu. Satu saya nggak mau dipakai. Katanya lebih tahu. Katanya Ya lebih saya tahu. bacakan, saya bacakan. Katanya lebih saya tahu. bacakan. Coba. Saya bacakan. Oke. Kita tunggu teman-teman. Dia bacakan. Jadi dia lebih tahu daripada ahli Taurat. Kita tunggu dia baca dalam bahasa Ibrani. Karena dia lebih paham daripada orang imam kepala loh, mahkamah agama, orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanak. Dia lebih tahu. Kita tunggu dia, kita suruh dia baca dalam bahasa Yesus. Oke, ingat? Oke, kamu baca dalam bahasa Ibrani, silakan. Ya ini kamu baca dalam bahasa Ibrani dari mana? Lukas, Injil Lukas pakai bahasa Ibrani atau Yunani? Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani, dia bahasa Ibrani. Baca. Injil Lukas pakai bahasa Yunani atau Baca Ibrani? dalam bahasa Yesus. Injil Lukas pakai baca bisa jawab. dalam bahasa Injil Lukas Yesus. pakai Yunani apa Ibrani? Keok lagi. Ini cerita saya jawab. Kamu yang takut. Tiba-tiba menyimpulkan. Inilah namanya. Biasa teman-teman orang Islam tuh begitu. Piran kalah. Langsung bilang Israel terbantai habis. Merasa bahwasanya Yesus katanya bikin kesimpulan yang sendiri untuk menghibur diri sendiri. Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Ayat 16 sampai 21. Tidak menggunakan bahasa Yunani. Sabar Zuma. Kamu mengaku kamu lebih Jangan pintar begitu, dari jangan. ahli Taurat. Kalau kau lebih pintar dari orang ahli Taurat, berarti kau bisa dalam bahasa Zuma, Ibrani. lu baca Lukas 4. Silakan. Oke, buka Lukas 4. Sekarang saya tantang kamu baca. Kau kan lebih hebat Lukas dari Imam 4. Kayafas. Buka Kamu Lukas lebih hebat 4. dari orang Farisi, iya kan? Iya kan? Zuma, kamu lebih kita hebat kan dari sedang orang membahas Farisi. tentang Kayafas. Kamu lebih hebat dari Kayafas. Enggak, pelan-pelan. Berarti Zuma, pengetahuanmu pelan-pelan. lebih Zuma, tinggi pelan-pelan. daripada Zuma, Kayafas. pelan-pelan. Kita
Kitab Yesaya pelan-pelan. itu Enggak bahasa selesai. Ibrani. Cuma pelan-pelan, Coba kamu kita baca lagi dulu dalam bahasa Ibrani bahwa orang yang hanya bisa terjemah lebih pintar daripada orang yang ahli bahasanya. Kenapa Coba. tiba-tiba lari ke Ibrani, Zuma? Kan kau mengaku lebih pintar dari Kayapas, betul? Siapa yang mengaku lebih pintar dari Kayafas? Kalau ada nubuatan di Yesaya 53 untuk Yesus, kenapa Kayapas tidak gunakan itu? Oke, Kau saya mengatakan, jawab. kau mengatakan bahwa Gini, Zuma kau sabar, lebih pintar sabar, Zuma, jangan daripada takut. Kayapas. Kemarin kita bahas Nah, tentang kau logos, buktikan baru saya mau jelaskan, kamu sama sudah turunkan saya. Sekarang bahwa kamu potong-potong itu saya. lebih Karena kamu paham takut, saya bahasa jelaskan. Ibrani. Silakan. Kita dengarkan bahasa Ibrani. Begini, silakan. Zuma, kita nggak usah lari ke situ, kita bicara tentang nubuatan Yesaya. Yang dibacakan Yesus di dalam bait Yesaya suci. yang tahu Ya iya Anda kan, atau saya nggak lari Kayapas? dari nubuatan Yesaya. Iya, iya. Kayapas Saya nggak yang lari tahu. dari nubuatan Yesaya. Kayapas lebih Saya tahu nggak atau lari Anda? dari nubuatan Yesaya. Kamu kan Ya, minta saya ya. membaca kitab Yesaya. Ya. Sebelum saya menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Mesias dengan Ya. membacakan nubuatan Yesaya dalam bait suci. Di mana tertulisnya? Ya. Di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Jadi saya tidak kabur dari penjelasan Ya, silakan kamu nubuatan baca. Yesaya. Silakan kau baca. Silakan. Saya pakai satu device. Kamu coba buka Lukas 4. Berani nggak? Buka coba. Saya lagi kerja. Ini yang mengaku kalau lebih saya pintar, kerja, lebih saya pintar kerja daripada ini cari Yesaya. uang halal. Kamu cari uang dengan menipu banyak orang. Baca Lukas 4. Baca Lukas 4. Nah, 2-1 kita tadi menang. yang pertama lihat 3-0 ya. 3-0 ya. 2-1 kita menang. Tadi dia mengatakan teman-teman Dia bahwa tidak berani orang-orang yang percaya, membaca Lukas orang pasal yang 4 percaya ayat 16 gitu kan ya. sampai 21. Dengarkan. Dengarkan tadi 01-nya pernyataan orang Yesus percaya, yang mengaku orang sebagai percaya Mesias. itu Dengan memperoleh membaca hidup yang nubuat. kekal. Hidup yang kekal Dengan diperoleh orang-orang yang percaya kan gitu. Orang percaya. Ya kan? Nah, orang percaya lebih Tadi dulu masuk dia- surga gitu. Tadi dia Tapi kelibet, dia ternyata berkata belum bahwa terjadi penyaliban. Belum terjadi penyaliban Tentang gitu. kematian Yesus. Ternyata KO 1-0. Padahal sebelumnya kedua Kayapas bernubuat. Bahwa Nubuat Kayapas Yesaya itu sudah apakah dari iblis tentang atau Mesias, dari tentang Tuhan? Yesus. Nah, ternyata dia lagi KO. Dia sudah 2-0. Sekarang dia merasa lebih paham 2-1, daripada ya. Kayapas. Mulai- Dia katakan Kayapas itu tidak tahu kitab Matikan suci mic-nya, katanya. matikan ayo, matikan lagi, matikan. Ini yang Ketika dia kalah begini mengatakan biasanya nih. Matikan mic-nya, matikan mic. Kayapas itu tidak tuh tahu kan, mati katanya lagi kitab mic-nya. terdahulu. Dia memang Yang nurut tahu sama dia. saya, disuruh Nah, matikan kita mic-nya, ingin dia bukti. matikan. Kita ingin bukti. Ternyata dia nggak bisa 2-1 Ibrani. teman-teman. Nggak bisa Ibrani, teman-teman. 2-1. Nggak bisa Ibrani. Oke, kita masuk lagi. Kita lanjutkan temanya lagi. Kita lanjutkan temanya lagi, boleh? Bisa kita lanjutkan setelah 3-0 masih mau? Masih mau? 3-0 mau? Masalah generasi. Kasihan Muslim kali. malu karena Zumanus 3-0 belibet tadi. malu. Zumanus Merasa lebih pintar daripada yang punya mulai kitab. dia Malu. terjebak dengan pernyataan Malu, sendiri. kasihan Dia berkata kali, bahwa malu. 3-0 nubuatan Kayapas lah malu. yang Disuruh menghasilkan Yesus menjelaskan mati. pakai bahasa Itulah kebodohan Ibrani, dia. ternyata nggak bisa. Padahal Yesaya Jelas sekali nggak bisa. Padahal Yesaya sudah bernubuat Orang-orang tentang Yesus. percaya sebelum Dari mana kita tahu penyaliban Yesaya bernubuat masuk tentang surga. Yesus? Dari Bahkan Yesus sendiri pesundal lebih dulu masuk surga. yang membaca Itu jelas. tentang Kemudian, nubuatan apakah Mesias. nubuatan itu dari Bapa Elohim atau iblis? Tidak bisa dia jawab. Yang Apakah tercatat dalam Kayapas Lukas itu 4 ayat bernubuat? 16 sampai 21. Tadi dia mengatakan tidak nubuat, Nah, tadi- tidak ada bernubuat. Tadi dia katanya. mengatakan Setelah kita Kayapas lah yang katakan dia bernubuat tentang Yesus ternyata bernubuat. mati sehingga Yesus Jelas mati. sekali bernubuat, dibilang tidak Nah, bernubuat. ini dia tidak tahu. Kayapas bernubuat, dibilang tidak Dan bernubuat. nabi-nabi perjanjian Jadi lama sudah lebih dulu 4-0 bernubuat tentang teman-teman. Yesus. 4-0 Nah, teman-teman. 2-1 saya Tadi menang. dia bilang Tadi 1-1
Kayapas tidak bernubuat. Selanjutnya dia Ternyata bicara bernubuat. bahwa Dibilang di mana tidak. Malu dia Yesaya teman-teman. mengatakan Kemudian Mesias itu Yesus. katanya Kayapas Nah, saya itu ajak dia ke tidak Lukas 4 mengerti ayat kitab 16 sampai Yesaya. 21, dia tak. Kayapas tidak mengerti kitab Dia Yesaya tidak berani katanya. membaca Yang itu. mengerti dia. Ternyata Disuruh baca Ibrani ternyata nggak bisa teman-teman. Keok. Malu. Keok. Jadi Kristen bisanya cuman begitu. Saya urai kembali. Yang pertama, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sebelum kemudian penyaliban, sudah banyak orang yang percaya. Bunda, makasih Bunda Semanggut. Sudah banyak orang yang percaya sebelum penyaliban. Pertanyaan saya, orang-orang yang percaya tersebut sebelum penyaliban apakah masuk surga atau tidak? Kata dia tidak katanya. 1-0. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai Kayapas bernubuat. Apa kata dia? Mana ada Kayapas bernubuat? Yang bernubuat itu cuma nabi. Kita baca, kita kasih, kita perlihatkan dia baca. Malu sendiri teman-teman. 2-0. 3-0-nya adalah ketika dia berbicara apakah nubuatan itu dari dirinya sendiri atau bukan. Ternyata bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah dari Bapa Elohim atau dari iblis? Dia tidak bisa menjawab. 3-0. Dia ingin mengatakan nubuat dari Bapa. Berarti Bapa bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel. Dia ingin mengatakan iblis, berarti penyaliban itu dari iblis. 3-0. 4-0-nya adalah Elohim bernubuat di Yesaya, bukan melalui Kayapas. Berarti yang kalau dia mengakui bukan melalui Kayapas, berarti Kayapas bernubuat dari iblis. Ingat? Yang keempat, ketika dia mengatakan kematian Yesus bukanlah nubuatan dari Kayapas, tetapi dari Bapa yang ada di Yesaya, berarti orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, bodoh tentang kitab Yesaya. Yang pintar dia. Nah, kita uji apakah benar dia lebih pintar daripada ahli Taurat. Kita suruhlah baca kitab Yesaya itu dengan menggunakan bahasa aslinya, ternyata nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Berarti 4-0 untuk umat Islam. Untuk Kristen 0, zong. Nah, sekarang kesimpulannya dalam dialog akademik. Ini kesimpulan dari yang tadi, meskipun dia nggak ada. Dia mengatakan bahwa penyaliban terjadi oleh karena sudah dinubuatkan di Yesaya. Satu yang harus mereka lalui, mereka harus lebih paham kitab Yesaya daripada ahli Taurat. Apakah iya? Apakah bisa? Tidak mungkin. Zong, berarti dia error. Tangga yang mereka harus lalui lagi adalah Kayapas tidak ngapa-ngapain. Iblis tidak ngapa-ngapain. Yudas tidak ngapa-ngapain. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi nggak ngapa-ngapain. Itu mereka harus lalui. Tidak ada Yesus ditampar, tidak ada Yesus dihantam mukanya, ditonjok, diludahin, ya, diseret, tidak ada itu. Ditombak, digantung dan seterusnya, itu nggak ada. Kalau Yesaya yang harus terjadi, maka imam kepala dan krunya tidak akan melakukan penganiayaan terhadap Yesus. Apakah betul? Ternyata tidak. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, siapa pelaku daripada penyaliban? Nah, Imam Kayapas dan timnya. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat, kesaksian palsu, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ini yang mereka lakukan. Apakah mereka betul-betul melakoni, mempraktekkan? Betul. Apa buktinya? Di persidangan, Pilatus mengatakan orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Selesai. Di mana tertulis? Matius 27 nomor 18.
Mereka menyerahkan Yesus, padahal aku sudah mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Tidak ada kesalahan orang ini. Gimana dong? Salibkan, bunuh, salibkan, bunuh. Di sini ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Kristus, anak Maria. Yang mana yang harus kami bunuh untuk kalian? Yesus Kristus. Lepaskan Yesus Barabas. Berarti eksekusi itu mati terjadi karena Kayapas atau karena nubuatan Yesaya? Faktanya terjadi karena nubuatan Kayapas. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus di atas salib. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Nang neng nong. Nang neng nong. Nang neng nong. Kesimpulan dari pernyataan saya, nubuatan Elohim, Bapa Elohim, Tuhan Elohim ada di Yesaya 53 menurut mereka. Nubuatan iblis ada di Yohanes 3, Yohanes 13:2. Iblis merasuki Yudas. Markus 14 nomor 3 nomor 4. Kayapas dan kru bersepakat melakukan tipu muslihat membunuh Yesus. Oke. Kayapas nubuatan iblis di dalam Matius 26 nomor 4, mereka bersepakat melakukan tipu muslihat. Nubuatan iblis tentang penyaliban tertulis kemudian di dalam Matius 26 nomor 59, mereka berkongkol-kongkol melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Siapa yang berhasil? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang melakukan itu? Jelas bukan? Jelas sekali. Data ada datanya. Jelas sekali ada datanya. Berarti Kayapas membunuh Yesus bukan karena dosa waris, melainkan karena tidak ingin tempat suci mereka, bait suci mereka, dan juga bangsa mereka dirampas oleh Roma. Apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Mati enggak? Menurut Kristen mati. Berarti mati untuk bangsa Israel saja dan tidak ada sedikit pun untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Oke? Tadi ada orang mengaku lebih pintar daripada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, yaitu sopir truk yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, disuruh baca nggak bisa. Lukas itu kan bahasa Yunani, yes. Tetapi Yesus ketika mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani, melainkan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Berarti Yesus berbicara dalam bahasa kaumnya. Nah, bisakah Anda berbicara dalam bahasa kaumnya? Tidak bisa, selain dalam bahasa kebohongan. Oke, silakan. Masih ada lagi? Kasihan ya, kasihan teman-teman, kasihan. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Luar biasa. Halo saudara Gejo. Dari sekte mana bang? Penyaliban ternyata bukan untuk dosa waris, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau ada yang berani bantah saya, silakan naik ke sini, kasih kemudian data-data bahwa mereka orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus, sepakat membunuh supaya dosa-dosa mereka ditebus. Di mana itu tertulis? Paling surah-surah Paulus. Masalah generasi. Silakan teman-teman, masih ada waktu 1 jam kurang lebih. Ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Naik maki di sini, perlihatkan ki kemudian kalau memang kita layak untuk masuk surga. Orang mati karena dosa tak ditebus. Padahal pelaku eksekutor itu tidak membunuhnya karena dosa. Selamat sore, Bang Sore, Suma. silakan. Bang Suma, izin Bang Suma, mungkin cuma mau kasih tahu itu Pak Bom Bom lagi tungguin kamu dari tadi. Oh iya, tadi ada nih WA-nya di sini. Baca Ya katanya ada janjian sama Pak Bom Bom mau PK. Ada di sini tadi dia di sini.
Mana dia tadi? Ada WA-nya sama aku. Ini dia. Nih, dengar. Suma. Oh, kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Suma. Oh, kenapa tidak jadi berani PK? Siapa yang janji? Punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Di mana kita janjian PK? Di mana? Kapan? Mimpi. Di mana orang janjian PK? Dia janji mau ke Komal saya bersama dengan siapa, Alberto atau siapa gitu, yang katanya murtadin. Dia bilang 2 orang mau ke sini. Ya saya tunggu sudah berapa hari sudah nggak datang. Bukan mau gitu ya. PK. Ya oke lah, udahlah. Cuman minta klarifikasi aja dari Bang Zuma sih, apa bener itu maksudnya? Enggak, dia lagi kelabakan itu, lagi susah mau lebaran dia. Oh, oke lah. Oh, izin dulu Bang Zuma ya. Oke, saudara. Sampaikan ke Pak Bom jangan terlalu banyak menghayal. Gak akan pernah bisa kamu mengalahkan kebenaran, gak bisa. Tertulis data. Halo, semangat. Siap. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, ya. Oke, saya langsung ke inti aja. Mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Silakan. Bang, izin Bang, sebenarnya saya kan orang awam, cuma mau pengen belajar aja. Boleh nggak Bang? Iya, boleh, silakan. Kemarin kan saya tuh sempat nonton yang abang debat soal masalah apa namanya. Kalau nggak sesuai dengan tema ini nggak apa-apa kan Bang? Kalau tanya-tanya. Iya, terkait apa dulu? Silakan Anda ngomong. Yang soal penyalipan kemarin itu Bang. Yang penyalipan itu kan abang bahasnya itu kehendak Allah Bapa apa kehendak iblis kan gitu, betul nggak Bang? Iya, betul. Nah itu kan saya sebagai orang awam kan saya juga pengen belajar. Jadi kalau kira-kira kalau menurut abang sendiri itu kehendak siapa? Kalau saya melihat pasti kehendak iblis. Oke Bang. Iya. Nah terus kan saya kan kebetulan saya kan kurang lebih 5 tahun lah tinggal sama teman, satu asrama sama teman yang muslim. Nah dari teman itu berbicara bahwa kalau di Muslim itu Tuhan Yesus itu sebagai Nabi Isa. Kalau di Kristen kami percaya sebagai Tuhan. Kalau menurut abang itu benar? Sebenarnya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu Nabi Isa, bukan Yesus. Nggak, maksudnya gini Bang. Maksudnya kalau di kami kan kami percaya sebagai Tuhan. Kalau di Muslim itu benar dipercaya sebagai Nabi. Iya, Nabi. Nah, dan saya pernah disampaikan bahwa nanti pada saat akhir zaman itu Nabi yang diutus adalah Nabi Isa, benar Bang? Betul sekali. Oke Bang, ini kan cuma menurut pemahaman saya Bang. Berarti secara tidak langsung, Nabi yang diutus pada akhir zaman adalah Nabi yang pernah mati karena kehendak iblis. Bukan mati, kalau Nabi Isa tidak mati. Oh gitu Bang. Nabi Isa terangkat ke langit langsung, sama seperti Yesus terangkat langsung ke langit. Di dalam Bible Anda pun dikatakan begitu. Yesus itu tidak mati. Gini Bang, soalnya kan kalau di kami Kristen kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu ada penyalipan. Dan yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Kalau di versi kami nih Bang, soalnya di Bible tertulis begitu, yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Oh, kalau setahu aku ya Bang ya, setahu saya selama saya belajar di gereja ya. Ya, doktrin itu dogma. Ini cuma sesuai dengan pemikiran saya aja Bang. Iya. Nah, jadi kalau di tempat saya itu kan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan kemarin saya sempat nonton Bang Zuma yang berdebat soal penyalipan itu. Oh, penyalipan itu kehendak iblis. Terus saya berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu mati karena kehendak iblis dan sesuai dengan kawan saya berkata bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus dan akhir zaman diutus, berarti secara tidak langsung bahwa Nabi yang diutus adalah Nabi yang pernah mati karena gara-gara iblis. Oke, saya terangkan boleh ya? Boleh Bang. Oke.
Jadi Nabi Isa itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nabi Isa datang melakukan pengajaran sebagai nabi, mujizat, kekuatan, tanda-tanda di tengah kaumnya Bani Israel. Bani Israel kemudian membuat makar, tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Allah datang melalui malaikatnya, diangkat Nabi Isa ke atas. Penyaliban terjadi. Penyaliban terjadi. Nah, kemudian muncul penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus. Mereka mengumpulkan berita-berita tentang kejadian yang terjadi tentang Nabi Isa di tengah kaumnya. Karena buku-buku mereka, catatan-catatan mereka ingin dipersembahkan kepada penguasa saat itu, yaitu yang menggunakan bahasa Yunani, maka Iso mereka rubah menjadi Isaus. Nah, karena mereka tidak hadir pada saat kejadian, mereka hanya mengumpulkan cerita-cerita yang muncul yang ada pada saat itu, maka mereka menggabungkan antara cerita Nabi Isa yang mereka katakan Yesus dengan cerita yang muncul setelah kejadian, setelah Yesus terangkat ke langit, di mana pelakunya bukan lagi Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Penulis mencoba untuk menarasikan bahwa Yesus yang mengajar dengan Yesus yang keluar dari kubur itu adalah satu pribadi. Padahal bukan, itu dua pribadi. Apa buktinya? Kita lihat, Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel manusia. Diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus. Nah, manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus memulai pengajarannya, dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 11 atau 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nama sama, Yesus Kristus, manusia anak Maria. Yesus Kristus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Jadi dua pribadi yang berbeda, satu manusia, satu bukan manusia, namanya sama. Di tengah-tengah sebelum muncul Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kalian kepada penyesat, jangan sampai kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, setelah nasihat itu Yesus sampaikan, tiba-tiba Paulus muncul. Paulus muncul memakai nama Yesus, menjual nama Yesus kemana-mana, dan mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajar Injil yang bermujizat, membangkitkan Lazarus, membuat badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu adalah manusia yang diberi mujizat oleh Tuhan Elohim. Tapi sampai pada Paulus, itu bukan manusia, itu adalah dewa yang turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi yang datang mengajarkan 13 kitab kepadanya bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, Galatia 1 nomor 11, wahai saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, melainkan Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yang disebut Kristus asli adalah manusia yang diurapi. Ada yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia, berarti tidak diurapi. Kalau tidak diurapi dan bergelar Kristus berarti palsu. Nah, inilah yang kalian sembah hari ini. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang kalian sembah. Makanya Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi kalian, karena kalian telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, siapa? Kristen. Berarti yang diusir nanti ketika Yesus datang menghakimi siapa? Ya Kristen.
Makanya Nabi Oke, Isa Bang. ditanya, silakan. Silakan. Izin Bang ya. Silakan. Saya agak sedikit nangkap tapi banyak belum nangkap ini. Maklum ya Bang ya, orang awam jadi pengen belajar juga. Nggak apa-apa, silakan. Nah, silakan. jadi berarti pada waktu Yesus yang mau dibunuh adalah Yesus Kristus, benar kan? Gimana? Iya, yang mau dibunuh Yesus Kristus. Tapi yang disalibkan bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Terus yang disalibkan siapa Bang? Orang yang diserupakan. Mau bukti? Anda baca Markus 16 nomor 12. Di situ Ini kan Markus, saya cuma belajar ini. iya, Markus berkata apa? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Oke, berarti Bukan Yesus. Izin Bang, berarti Iya. berarti yang mau dibunuh itu Yesus Kristus, tapi yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, kata Abang Iya. kan? Iya. Berarti waktu yang disalibkan bukan Yesus Kristus itu atas kehendak siapa, Bang? Siapa yang menghendaki penyalipan itu terjadi? Kan kalau misalkan penyalipan itu terjadi dan itu bukan Yesus Kristus dan banyak yang sudah percaya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Kehendak iblis. Kehendak iblis. Ya. Penyaliban itu terjadi karena kehendak iblis. Coba Anda baca Bible, berapa kali iblis ingin membunuh Yesus, tapi gagal terus. Oh gitu Bang ya. Iblislah yang ingin membunuh Yesus. Elohim tidak ingin Yesus mati, nggak mau. Berarti intinya tuh Tuhan Yesus yang kami percaya sama Nabi Isa tuh beda. Beda. Oh beda gitu Bang ya. Dan penyalipan itu yang disalibkan bukan Yesus Kristus tapi yang disalibkan orang lain yang mengaku sebagai Yesus Kristus gitu. Yes. Betul sekali. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Itulah penyesat. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Itu kepada orang Yahudi. Kalian kan bukan orang Yahudi. Kalian kelompok dari luar Yahudi yang percaya kepada pemberitaan para pengumpul berita-berita yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian yang tidak jelas, yang kalian kitabkan sekarang ini. Begitu kawan. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang. Makasih saudara, Nanti makasih. kalau saya belajar lagi, kalau saya ada yang bingung, saya tanya-tanya nggak apa-apa kan? Boleh. Silakan. Oke Bang. Terima kasih Bang. Makasih. Masih ada waktu teman-teman, silakan dinaikkan teman-teman kita yang mau belajar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore juga. Ya, saya mau bertanya sedikit. Iya. Halo. Iya, halo, silakan. Tuh kelihatan dia. Ya. Jadi menurut Abang Yesus itu bukan Tuhan ya, hanya nabi. Isa yang nabi. Yesus itu tokoh fiktif buatan barat. Iya. Oh iya. Ya, kalau saya sih saya mau menjelaskan tentang iman saya saja kepada Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Bisa? Bisa. Abang bisa terima atau tidak? Saya dengarkan pasti. Oke ya. Kalau Yesus Tuhan ini maaf ya Bang ya. Soalnya saya menceritakan iman saya yang saya percaya. Halo? Iya. Silakan. Ya. Jadi di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus itu Tuhan karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan, melainkan hanya nama Yesus. Tapi berarti kalau nama Yesus sabar dulu Bang. Ya. Sabar dulu sebelum jauh. Berarti anak dari Nun lebih duluan karena Nun punya anak namanya juga Yesua. Lebih duluan berarti dari anak Maria. Gimana itu?
sebelum anak Maria menggunakan nama Yosua, Saya kan belum selesai menjelaskan, Bang. ya artinya gini, iman Anda itu terpatahkan karena sebelum Yesus menggunakan nama Yesus, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Termasuk Yesus Barabas. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Lebih dulu daripada Tuhan Anda. Ketinggalan Tuhan Anda itu. Ada yang lebih dulu menggunakan nama itu. Nama itu bisa sama, tapi berbeda pribadinya, Bang. Oh, jadi bukan nama nih dari pribadi. Tadi nama Nah, katanya saya menjelaskan ini. tidak ada nama di bawah kolong langit ini tuh. Ternyata sudah ada lebih dulu, gimana dong? Kala Yesus belakangan muncul. Itu merujuk kepada Barabas, Bang. Itu merujuk Tapi kepada Yesus. Yesus Kristus. Tapi Yesus Dalam nama bahasa Yunaninya kan Yesus Kristus. Dengar dulu, Bang. Belum selesai kita, Bang. Enggak, kalau saya jadi Kalau Anda, dalam saya bahasa- malu bahwa itu bahasa tidak Yunani, tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Loh, Yosua bin Nun lebih dulu menggunakan kata itu. Kalau saya jadi Anda, bukan saya malu. pribadinya, beda pribadi. Oh, harusnya Oke, Bang, sudah fix tidak ya, beda ada pribadinya, pribadi, Bang. jangan tidak ada nama, tapi tidak ada pribadi gitu. Silakan. Imanmu udah hancur di situ. Silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, Kalau bisa, tunggu ya, kalau Bang, bisa ya, saya dirubah masih tidak menjelaskan. ada pribadi, jangan tidak ada nama karena sudah ada lebih dulu menggunakan nama itu. Tidak ada pribadi, itu yang bagus. Silakan. Ya, saya kan menjelaskan sesuai dengan iman saya, Bang, ya. Karena di Alkitab berkata bahwa tidak ada nama lain yang diberikan agar manusia diselamatkan. Kalau kitab Abang apa-apa gimana itu terserah Abang. Kan saya kan hanya bilang saya itu mau bukan menjelaskan kitab saya, apa itu yang kitab tertulis di dalam Anda. kitab saya. Kitab Anda yang mengatakan Ya. ada Yesus Oke, Bang. Barabas, ada Yesua, Yesus bin Jadi, Nun. Bisa saya menjelaskan lanjut, Bang, atau Ya, silakan. gimana ini? Kalau Abang Iya, masih mau iman Anda mendengarkan bukan- saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu. Ya. Bisa diterima? Iya. Oke, ya. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa di dalam bahasa Yunani kan Yesus Kristus. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Nah, terus? Kalau di dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya. Ya, Bang bisa tangkap ini. Tangkap. Tapi namanya Isa, jangan gelar. Tidak ada nama, bukan tidak ada gelar ya. Ya, jadi bukan ini. Dengar dulu, Bang, jangan ini. Saya kan masih menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Arab kan Isa, dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Kalau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Nah, Indonesia ini menggunakan bahasa pelafalan dari Yunani Yesus Kristus, Bang. Karena waktu itu Yunani itu yang terpopuler di area itu, di zaman itu, Bang. Ya. Nah, kalau orang Ibrani menggunakan nama Yeshua, itu punya arti Yeshua HaMashiach, itu artinya bahwa ini YHWH menyelamatkan. Nama yang sakral. Ya, Bang, ya. Terus? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa di dalam ini firman yang tertulis di dalam kitab Alkitab, Taurat dan Injil, ya kan Alkitab kan Perjanjian Lama, Taurat ya, Bang, ya. Perjanjian Baru Injil namanya ya, Bang, ya. Halo? Ya. Kenapa? Saya lagi nonton, Bang, nonton film. Kenapa? Perjanjian Lama dikenal dengan namanya Taurat. Tanak. Atau dibilang basis Torah. Tanak itu bukan perjanjian lama. Tanak itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru Yahudi, Taurat itu bukan perjanjian lama. Yang mengatakan perjanjian. Bang, dengar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya harus menanggapi toh. Masa harus mendengarkan saja? Saya bukan murid Anda kan gitu. Kitab Taurat itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Orang Kristen mengatakan itu perjanjian lama karena orang Kristen ingin memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalamnya, di mana ajaran asing ini mereka sebut perjanjian baru. Ingat itu, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 sampai 33,
Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Kristen menganggap kitabnya Yahudi ini perjanjian lama karena ingin memasukkan ajaran-ajaran politeisme masuk ke dalamnya, yaitu kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Tolong dicatat itu baik-baik. Nah, makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak mengambil kitab Anda masuk ke dalam kitabnya. Kenapa? Karena itu ajaran politeisme, bukan ajaran tauhid. Begitu kawan. Silakan. 2 ya, tertolak 2. Silakan. Ada lagi? Ya, kalau abang tolak ya itu urusan abang ya kan. Saya iya, kan hanya mau pasti. menyampaikan yang tertulis di kitab saya. Iya, supaya sekedar Anda tahu bahwa kalau iman dikenal Anda itu Al-Hul Kitab. Ya. tidak mungkin. Bahlul kitab iya. Tidak mungkin, Ya kan, tidak mungkin. saya dibilang Al-Hul Kitab loh bang. Bapak saya nanti bang bisa searching di Google lah. Yang disebut ahli kitab itu, dengar, ahli itu waris, pewaris. Ahli itu artinya pewaris, ya. Itu pewaris. Ahli kitab itu keturunan pewaris daripada yang empunya. Kitab berarti keturunan yang punya kitab. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, ahli berarti orang yang mahir, orang yang cekatan, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang benar-benar bisa dan mampu tentang sesuatu itu. Nah, disebut ahli kitab berarti dia mampu, dia mahir, dia cerdas, dia pintar terhadap kitab tersebut. Orang Kristen tidak bisa baca kitabnya orang Yahudi, bagaimana mau disebut ahli? Bahlul kitab, iya, cocok kalau Kristen. Tapi kalau ahli kitab nggak bisa. Disebut ahli sejarah karena paham sejarah. Ahli kitab karena dia ahli terhadap kitab. Bagaimana mungkin Anda disebut ahli kitab, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia aja Anda nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi 3-0 ya, iman Anda tengkurap lagi. Ayo lanjut. Tengkurap lagi, iman Anda itu tengkurap lagi, silakan. Apalagi yang Anda ingin jual? Silakan. Mulut Anda terbuka tapi kuping Anda terbuka. Silakan. Ada yang nutup. Ada yang nutup di bawah. Waduh. Silakan buka mic-nya. Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Mic Anda dibuka. Nih kan tengkurap iman Anda tadi 3-3-nya udah keok. Semakin banyak bicara semakin mempermalukan Kristen yang ada di bawah. Ada lagi? Ada lagi? Jadi jangan pernah mimpi Kristen ahli kitab. Sedangkan bahasa Indonesia aja, lembaga Bible kalian harus punya tenaga dalam, ya. Tenaga dalam dan tenaga janda untuk bagaimana caranya merevisi, mengoreksi supaya jemaatnya paham Bible. Sedangkan sudah dikoreksi, direvisi, kalian belum paham juga sampai hari ini. Bagaimana mau paham kitabnya Yahudi yang bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Jadi mohon maaf, Anda bukan ahli kitab. Saya kasih predikat yang tertinggi, bahlul kitab. Itu cocok. Halo, silakan. Halo. Iya. Ada lagi? Halo. Halo. Iya, halo juga. Ya, ini saya menjelaskan bahwa halo. Ya, saya menjelaskan bahwa iman saya kepada Yesus itu kalau dalam perjanjian lama kan dikenal Taurat atau basis Torah. Yudaisme hanya menyembah langsung kepada Sang Bapa. Karena pertemuan mereka itu dengan iman yang dibawa oleh Musa atau Moses di gunung namanya Gunung Sinai. Itu sejarah mencatat seperti itu di Gunung Sinai. Nah, Musa ini membawa imannya Yudaismenya dari situ. Makanya mereka bersadat atau berkata bahwa Adonai Elohim, Adonai Ehad, atau Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Itu iman mereka kepada Bapa, Sang Bapa, atau Sang Pemilik Jagat Raya langsung, yang bertemu langsung dengan Musa, Israel ya. Itu saya tidak karang, tapi itu fakta sejarah seperti itu ya. Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Pemilik Jagat Raya, yang waktu itu mereka mengalahkan semua dewa-dewa di Timur Tengah. Dan waktu itu sejarah mencatat bahwa tongkat yang dipakai Musa itu bisa membelah air.
membelah air dan bisa membuka jalan yang begitu untuk bangsa Israel lewat pada waktu itu. Dan itu sejarah mencatat bahwa ada satu pribadi lagi yang bernama Yosua yang waktu itu berperang melawan Amalek yang terkenal dengan sihir-sihir. Mereka bisa menghentikan bulan dan matahari. Dan itu mereka Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Bapa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Yod Het Hat Vav. Nah, kalau kita telusuri arti makna dari Yod Het Hat Vav dalam perjanjian baru merujuk kepada Yesua Nasarei Temale Hayudin, yang artinya Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Ya, seperti itu ya. Nah, itu punya arti yang mendalam. Kalau bisa dipelajari artinya mendalam ya. Itu sebagai bukti bahwa iman saya sampaikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ini Yesus, tunjuklah Bapa itu ini kepada kami supaya kami bisa melihat Dia. Nah, Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bapa itu yang pemilik jagat raya. Nah, pemilik jagat raya ini datangnya dalam pribadi yang dikenal dengan nama Yesua HaMashiach atau dalam bahasa Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Yunani-nya Yesus Kristus. Seperti itu. Sementara gitu dulu. Oke. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Barang siapa yang netein aku, yang sama halnya dia menetein kalau Bapa. abang sudah bilang netein itu kan urusan kitab abang. Lah itu kitab Anda. Lukas 11 nomor 27, Yesus nete, berarti Tuhan Bapa nete. Barang siapa yang melihat aku nete, maka dia sama melihat pencipta langit dan bumi ini nete gitu. Manusia, tapi saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sayangnya Yesus manusia. Sayangnya Yesus manusia. Yang Anda sembah itu, yang itu tadi yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Barang siapa yang melihat aku, sama halnya melihat Bapa. Yang dilihat tadi apa? Manusia atau bukan? Tadi katanya yang dilihat manusia. Melihat aku, melihat Bapa. Berarti melihat manusia, melihat Bapa. Berarti menyembah manusia sama dengan menyembah Bapa. Yang dilihat tadi situ siapa yang dilihat? Manusia atau bukan? Manusia lah. Siapa melihat begini, siapa yang melihat manusia? Dengar, siapa melihat manusia? Yesus sama dengan melihat Bapa, betul? Betul sekali. Siapa yang menyembah Yesus manusia sama dengan menyembah Bapa yang manusia, yang Bapa yang bukan manusia, betul? Betul, karena menyembah Yesus menyembah Bapa toh. Berarti Anda menyembah manusia. Dan Bapa adalah satu. Berarti Anda menyembah manusia. Loh, apa ini? Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi katanya melihat Yesus. Bukan menyembah manusia dong. Melihat Yesus dalam roh dan kebenaran. Tadi katanya siapa yang melihat Yesus melihat Bapa. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Iya, melihat Bapa. Nah, Yesus manusia enggak di situ? Yesus kau itu lagi 4-0 lagi. 4-0. Siapa yang melihat Yesus yang adalah manusia sama halnya melihat Bapa. Siapa yang menyembah Yesus yang manusia sama halnya menyembah Bapa. Ya kodong 4-0 lagi deh. Iman Anda tengkurap lagi. Manusia supaya bisa dikenal oleh umatnya. Tapi kalau abang menyembahnya gimana? Sekarang begini. Sekarang begini. Kenapa diturunkan? Sekarang begini, Anda mengenal Yesus, coba buktikan kalau Anda mengenal Yesus. Dia manusia, kayak mana? Kayak bom-bom. Yang abang bilang tadi maksud, itu kan inkarnasi. Inkarnasi lagi. Inkarnasi. Jadi semakin yakin. Tunggu sabar. Ketika, ya coba terangkan, inkarnasi itu apa?
Inkarnasi itu apa? Kan Tuhan. Tuhan itu kan roh kan, tidak bisa dilihat. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Nah begini, pada awalnya firman. Firman itu telah menjadi manusia. Itu apa itu? Apa itu firman? Di situ berarti. Ya, makanya jelaskan firman itu apa? Firman itu kebenaran. Ada dari mana? Protestan, Katolik? Pakai dalil. Pakai firman. Iya, firman itu apa? Pada awalnya kan firman. Firman itu apa? Firman itu. Maka firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu apa yang menjadi manusia? Memang ya, susah ya gitu. Iya susah karena kalian cuman doktrin, kalian cuman dogma di gereja, kalian tidak belajar Bible. Firman itu perkataan, kehendak. Gimana? Nah, kalau misalkan roh yang berbicara, kita tidak mengerti. Gitu. Maksudnya? Ketika, misalnya begini, Tuhan itu kan roh kan. Kata siapa Tuhan itu roh? Tuhan itu bukan roh. Nah, ketika tunggu. Manusia tidak akan mengerti. Tunggu dulu. Tuhan itu bukan roh. Hah? Tuhan bukan roh. Lah, sekarang coba kamu definisikan roh adalah Tuhan sendiri. Roh itu kan roh Tuhan. Ya enggak, roh definisi roh apa? Roh adalah itu doktrin gereja. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhan mau makhluk halus? Tuhan itu kan roh kan? Bukan. Yang roh itu iblis, malaikat, manusia. Itu yang roh. Kalau Tuhan bukan roh. Tuhan itu siapa? Bapak bisa melihat Tuhan atau tidak? Tidak bisa, enggak ada orang bisa melihat Tuhan. Ya, sama dengan roh kan, tidak bisa dilihat kan? Berarti Tuhan Anda sama seperti kentut. Astaga. Kentut enggak bisa dilihat. Itu jauh banget pikiran abang. Iya, Anda yang menyamakan hantu dengan Tuhan. Roh itu hantu, tidak terlihat. Berarti Tuhan Anda adalah hantu. Yang Kristen Katolik, silakan angkat tangan. Percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus Tuhan bagi orang Kristen yang tidak mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas, satu-satunya Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen Yesus Tuhan. Sudah berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau saya berbicara tentang inkarnasi, saya tidak mengerti. Inkarnasi itu ajaran Hindu Buddha. Ajaran Hindu. Inkarnasi itu ajaran orang-orang politeisme. Dewa turun berinkarnasi menjadi manusia. Itu ajaran Roma Yunani. Bukan ajaran Samawi, bukan ajaran para nabi itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Abang dengar ya? Nah, kita kan nggak mampu berbicara dengan Tuhan. Kata siapa? Tapi mampu bicara dengan bisa. Berarti lebih. Bisa orang bicara sama Tuhan, kenapa tidak bisa? Nah, sekarang begini. Anda percaya kalau Tuhan itu maha mendengar? Maksudnya? Apakah Tuhan itu maha mendengar? Kita kan berdoa. Ya, itu tahu. Berarti kita bisa bicara sama Tuhan. Nah, kalau misalkan Tuhan menjawab kamu, bagaimana? Tuhan menjawab setiap doa. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ibaratnya menyembah Tuhan dalam roh, betul tidak? Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Pencipta roh itu bukan roh. Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh.
berarti abang bukan roh gitu. Tuhan yang menciptakan roh, bukan kita. Oh, saya pikir abang yang menciptakan. Oh, itu firman Tuhan di Zakaria, kitabnya orang Yahudi. Bahaya ini. Kau ingin Tuhankan aku juga? Berarti abang percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak percaya, sebab dia manusia. Kenapa enggak percaya? Karena dia manusia yang bertuhan. Padahal perkataan yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Setiap perkataan Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14:24. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang mengutus aku. Berarti percaya dengan Tuhan Yesus kan? Yesus itu utusan Tuhan, penyampai firman, bukan Tuhan. Ya berarti Anda percaya kan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak, karena dia manusia. Nah, itu tadi kan abang bilang percaya dari perkataannya. Dia manusia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Maksudnya dia itu adalah Injil berjalan. Berarti percaya berarti. Percaya Yesus adalah utusan. Ayo. Saya sebagai utusan gitu ya. Iya, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, orang yang dipakai oleh Yesus itu seperti apa? Orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipakai Yesus itu adalah murid-muridnya. Yang Kristen sekarang bukan Yesus Yahudi yang bekerja di orang Kristen, tapi Yesus lain. Berarti Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah murid-muridnya kan, seperti Petrus dan itu betul. Mereka diberi kemudian kenapa? Itu utusan, orang murid-muridnya itu sebagai utusan. Utusannya Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Murid-murid Yesus diutus kepada orang Yahudi. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Waduh. Tuhan yang menjadi manusia. Waduh. Sama seperti Krishna. Ya kan? Krishna. Ya kan? Krishna apa? Krishna itu adalah Brahma yang turun ke bumi menjadi manusia. Sembahannya orang Hindu. Sembahan orang Hindu. Kalau saya orang Hindu ya. Kan orang Hindu Trimurti, Anda Trinitas, sama. Begini bang. Gimana lagi? Sebagai orang Katolik Kristen, Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya. Tapi menurut Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyampaikan kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kebohongan. Kita mudah untuk memahami. Karena manusia tidak bisa memahami bahasa roh, itu tidak. Kamu ngerti nggak bahwa yang berbicara sekarang ini samamu itu adalah roh? Bang Suma yang sedang berbicara, dengar. Suara yang sedang kau dengarkan dari Bang Suma itu adalah suara roh. Ini sekarang, kau sekarang lagi berbicara dengan rohku ini. Berarti saya berbicara kepada abang berarti roh gitu? Yes, pintar. Mudah-mudahan kau sampai ke sana ilmunya. Saya sekarang berbicara dengan rohmu. Karena kalau jasadmu tidak bisa berbicara. Pernah kamu lihat orang meninggal bicara? Pernah? Berarti kalau abang menyampaikan kebenaran kepada saya, berarti saya terima. Iya, sekarang pertanyaan saya, pernah tidak kau melihat mayat berbicara? Tidak pernah. Kenapa manusia bisa berbicara? Karena roh yang ada di dalam dirinya lah yang berbicara. Kalau misalnya abang bisa menyampaikan kebenaran, bisa membawa manusia ke hadapan Tuhan, baru saya percaya. Ya, ini saya mengajak Anda percaya kepada Tuhan, yaitu yang disembah oleh Yesus. Jangan nyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Anda menghakimi seseorang, oh bukan. Kitab yang mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam kitabnya sendiri, dari kitabmu sendiri. Ditulis itu, hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa Elohim satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Itu baru kita bisa hidup kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Dari tadi saya dengar berbicara tentang Kristen ya.
Kenapa rupanya? Berarti Bapak percaya kepada siapa? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel. Tidak ada salahnya kan? Ya, yang salah itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu salah. Bapak tidak menyelidiki perkataannya, hanya melihat dari penampilan luarnya saja. Oh tidak, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerima segala firman itu dan mereka muridku percaya kalau aku adalah utusan. Ayo. Yohanes 17:8. Semua perkataanku telah aku sampaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Kenapa? Berarti itu berdasarkan Alkitab. Nah, itu adalah ucapan Yesus yang dituliskan oleh wartawan yang bernama titik-titik, belakangan baru disebut Yohanes, biar keren. Jadi Anda percaya enggak? Kenapa? Semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Kenapa? Anda percaya tidak bahwa semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab? Itu bukan firman, Bible itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya Yahudi, bukan firman Tuhan. Karena cuma terjemahan. Perjanjian baru itu hasil penyelidikan orang, bukan pewahyuan. Tidak ada firman Tuhan di kitabmu, nggak ada. Cuma terjemahan kitabnya Yahudi yang kalian seperjanjian lama. Lalu kemudian wartawan menuliskan karya tulisnya yang kalian kumpulkan, lalu kalian sebut perjanjian baru. Itu juga bukan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di Kristen, tidak ada. Terjemahan kitabnya Yahudi, ya, dan terjemahan surat-surat yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal juga itu yang ada dalam kitabmu, ya, itu betul. Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Apa? Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Menurut Anda? Iya, pasti aku juga begitu. Sama kita. Berarti kitabmu memang bukan firman Tuhan kan? Itu belum dapat dalam Alkitab, betul ya? Adalah semua perkataan yang Tuhan Yesuskan itu belum ditemukan semuanya. Kalau ditemukan semuanya, pasti Alkitab itu tidak muat. Oh, berarti masih banyak ucapan-ucapan Yesus yang tercecer tidak dibukukan gitu. Belum ditemukan. Oh mama emas solang generasi. Saya sudah hancur sudah ini. Ternyata perkataan Yesus masih banyak tercecer tidak ditemukan, saudara-saudara. Masolang generasi. Halo. Apa? Demum prakatuak. Entel heng ente. Entel heng ente. Entel heng. Mereka tehaha. Ejerah Mekia karung. Waalaikumsalam. Mekia karang ini hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Jumat, tadi kan saya tengok dekat itu yang kawan-kawan dari Kristen kan. Kawan-kawan dari Kristen kan mereka tidak selidiki atau mereka tidak selidiki itu Bible dengan Al-Quran. Sebab dalam Bible itu kan sudah ada karangan-karangan daripada manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada karangan manusia semua. So kita tak boleh percaya bahwa Yesus diutus sebagai Tuhan. Bukan diutus sebagai Tuhan, tapi Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel.
Iya. Saya catat dulu bang. Saya catat. Oke. Oke. Penting ini penting. Terus. Itu yang saya pelajari dalam Kristen dulu, sebab saya mualaf di luar negeri Malaysia, Semenanjung Kuala Lumpur. So saya selidiki Bible dengan mualaf pantasan pintar, nggak jadi ku catat. Mereka marahnya. Saya daripada NTT nomor 1 saya masuk Islam. Allahu Akbar. Enggak jadi ku catat. Tak payah catat. Sebab saya tengok kawan-kawan Kristen yang naik dekat sini otaknya kosong, tak ada otaknya. Meric itu berjahe. Tak ada otaknya kosong, sangat kosong sebab Yesus belum belajar. Belum belajar. Betul, belum belajar. Sebab saya belajar di luar negeri. Jadi saya tahu. Saya mau mencari Tuhan saya yang mana. Tuhan itu satu, Allah yang Esa. Keren kan, Esa. Bukan 2, bukan 3. Jadi keluarga masih banyak di Flores. Keluarga saya daripada Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Bukan saya daripada Flores, tapi Flores itu masuk negeri saya. Oh, sepupuan sama RK enggak? Tak. Oh, tak sepupuan sama RK. Sebab saya masuk di sini tahun 2012, and then saya pulang ke kampung 2014. Semua keluarga saya tak menerima saya. Maaf nih bang. Tadi kupikir anaknya Sri Devi, betul mirip. Saya sekali minta naik. Tapi Bang Juma tak naik. Saya menahan saja. Saya mau hantam itu Kristen itu. Subhanallah. Sebab tapi biasa pulang ke NTT biasa. Saya pulang tahun 2014 dengan tahun 2023. Saya pulang, ayah saya meninggal dalam agama Kristen dan terus mak saya meninggal tahun 2020 dalam agama Kristen. Tapi yang membagikan saya izin untuk masuk Islam di luar negeri yaitu abang saya sama ibu saya. Yang keluarga semua keluarga daripada ibu saya dan mak saya, mereka tidak suka saya semua. Tidak suka. Lakum dinukum wali adin. Berarti sudah lama di Malaysia? Sudah lama di Malaysia, sudah 20 tahun. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah di Malaysia. Saya selalu bersyukur dan tetap semangat. Doakan saya semoga saya tetap istiqomah. Dan dengan niat saya bekerja dekat sini mencari rezeki, tujuan mau pulang ke NTT. Saya mau daftar untuk pergi ke umroh. Allahu Akbar, Masya Allah. Umroh. Tidak mau bisnis di Malaysia, MBG, enggak mau MBG? Tak mau sebab saya cari uang, simpan tabungan dulu, balik ke Indonesia, berniaga, baru ke umroh ke Arab Saudi. Allahu Akbar, Masya Allah, saya sangat senang. Abang Juma, waktu saya belum Islam, saya masuk Islam mengucapkan kedua kalimat syahadat di Malaysia, saya menangis. 15 menit saya menangis. Allah Akbar. Sampai dihitung waktu menangisnya teman-teman. Iya. Luar biasa. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat berkesan pada waktu itu. Betul sekali. Selepas saya masuk Islam, hati saya tenang. Saya tak ada apa-apa, tenang. Sebelum saya masuk Kristen, sebelum saya masuk Islam, saya masih Kristen Katolik. Saya berdoa saya sembahyang tidak menangis. Sekarang kalau di setiap kali saya sholat, saya menangis sebab keluarga, saudara-saudara mara saya masih Kristen dalam kekafiran. Allahu Akbar. Saya sudah di jalan yang terbaik, tetapi kita hanya berbuat yang terbaik saja. Itu yang saya berbuat baik. Itu saja. Saya pernah live dengan itu yang kakak yang perempuan dari Indonesia. Nama siapa itu yang pakai cermin mata itu? Saya ada live dengan dia juga. Unirifa? Unirifa, betul. Unirifa mau jumpa saya dekat Malaysia. Unirifa, saya sudah bagi nomor saya. Dia mau jumpa saya dekat Indonesia. Waktu saya masuk, Abang Juma, waktu saya masuk Islam di Malaysia, itu kawan-kawan Kristen mau bunuh saya buat report polisi di Malaysia, saya report polisi. Teman-teman yang di Malaysia ini yang ingin membunuh, mereka juga di Malaysia. Iya. Ada daripada Malaysia waktu itu. Ada di Malaysia waktu itu. Saya masuk dengan bulan Hari Raya Aidil Adha. Itulah nama saya ditukar. Nama saya ditukar Muhammad Ibrahim bin Abdullah. So nama saya yang dulu Agustinus. Bukan Upin Ipin, bukan.
itu Upin Ipin itu hanya nama itu saja. Tapi saya kan iya, ada di nama-nama bawah kan ini ya. saya tulis Ibrahim. Di bawah saya tulis Ibrahim. Betul, Upin Ipin itu hanya di negara seberang. Negara Masya tetangga. Allah, luar Nah, itu. biasa, Saya subhanallah. tetap semangat. Itulah yang kalau di setiap tahun saya mau balik, tapi Allah belum bagi balik lagi. Sebab saya macam senang beribadah dekat Malaysia pun senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dekat Sudah punya keluarga di Malaysia? Belum. Mau kembali ke NTT cari di sana? Iya, insya Allah, mudah-mudahan, amin. Semua kita rencanakan, tapi Allah yang tahu. Yang tahu. Usaha Itulah apa di Malaysia kalau boleh tahu? Saya bekerja di Jualan kuaci? Saya bekerja di bahagian restoran. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya, saya tunjukkan sudah. Saya bekerja di bagian. Boleh. Iya, insya Allah. Di sini Saya sudah mau bekerja di buka bagian- soalnya. Mana tahu kita bisa lihat ada makanan apa gitu. Mumpung kita mau buka ini. Oh, kita sudah siap. Kita sudah siap, tapi Ada es cendol kah atau apakah yang bisa dikirim lewat email ke sini? So ini kedai kita. Jadi kedai kita ini kan tutup di bulan puasa tutup. Iya. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah saya sangat senang kalau setiap kali saya tengok Bang Juma live. Oh, berarti sudah lama Saya ngikuti selalu Bang Juma. hadir. Saya selalu hadir, tapi Bang Juma tak naik-naik saya. Oh, iya. Saya kalau tengok Kristen, Bang Juma, kalau saya tengok Kristen yang mempertuhankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya geram sampai di sini. Saya memang geram betul. Iya, karena kan mu'alaf atau wajar kan dulu juga sama seperti mereka, wajar. Iya, lah. betul. Yesus itu bukan wajar Tuhan. Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel, bukan untuk Yesus itu bukan diutus untuk kaum Bani Kristen yang Betul bodoh itu. sekali, Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi nggak ada dapur, jauh dapurnya di situ, ada aroma apa gitu? Itu ada dapur, ada kawan-kawan ada masak. rasa bawang dari sini. Kayaknya. Ada kawan-kawan masak. Oh, pantasan dari sini kecium bau bawang merah. Ada masak, ada kawan-kawan masak. Iya, Masya Allah, iya, saya iya, kalau biasa Masya- tengok Abang Juma, saya sangat senang. Allahu Ya Allahu Akbar, Masya Allah, ya Dalam waktu Allah, dekat ya Tuhan. saya ini rencana ke Johor. Ke Johor Baru, Masya Allah. Iya, Ke dekat Johor dari Baru. situ abang. Dekat-dekat. Kalau daripada Johor Baru, Bang Juma datang ke Kuala Lumpur, TBS Sepadu Selatan Kuala Lumpur, terus baru beli tiket. Kalau naik bus beli tiket Pahang Cameron Highland. Oh, iya. Insya Allah. Insya Allah. Saya akan pulang ke Indonesia. Saya nak cari tanah dekat Indonesia. So saya tak tinggal dekat kampung saya, sebab kampung saya itu semua mayoritas agama Kristen. Islam saya satu orang. Oh, iya. Mantap sekali. Saya mau berhijrah. Nabi Muhammad SAW berhijrah. Daripada Betul. Palestina menuju ke Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itulah saya tak suka itu orang Kristen mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya. Kenapa mereka mempertuhankan Yesus? Maaf abangku nggak takut ngomong gitu, mana tahu ada non muslim di situ. Saya tak takut. Saya niat karena Allah Ta'ala dan saya mati karena Allah Ta'ala. Saya mati dengan Islam. Oh, enggak, takutnya kehantam balok-balok dari belakang. Boleh dihantam saja, mati sakit. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya dekat sini berani. Saya berani. Pergi lapor polisi pun saya berani. Saya tak mau Takutnya ada Pak Bom peluk dari belakang sesak napas Tak apa yang ada. dibuat. Tak ada. Allahu Alhamdulillah, Akbar. Masya Allah. Iya. Itulah yang saya tahu. Sebab Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk kaum Bani Kristen. Sebab pencipta agama Kristen itu adalah Paulus. Oh, iya. Paulus. Dan sebelum saya masuk
Islam itu saya temukan di kitab Imamat pasal 7 ayat 11, jangan makanan-makanan yang diharamkan yaitu adalah babi. Terus saya berambus jadi orang Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sempat merasakan makanan babi? Sempat? Saya tak makan babi dan saya sunat umur 11 tahun sebab ibu saya kerja di Surabaya, kerja dengan Pak Haji di Surabaya. Jadi kami masih kecil sudah disunatkan, tetapi keluarga belum Islam lagi. Tapi kami tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing. Oh, pantasan otaknya masih bersih otaknya. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya dekat sini pun Bang Juma saya dilarang, saya tidak minum arak, saya tidak merokok dan saya tidak berbuat hal-hal yang berzina-zina. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi sudah mahir baca Quran? Saya belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 2014 saya balik. Terus saya balik sampai Malaysia, saya belajar mengaji Al-Quran dekat masjid. Setiap selepas solat maghrib kita belajar dengan ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Enak kan? Mas Islam indah kan? Masuk Islam indah. Islam itu mudah dan indah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang muka saya cerah, bukan macam dulu. Dulu itu macam dulu macam syaitan. Dulu macam syaitan. Iya. Betul. Sekarang udah cakep kali, Masya Allah. Cakep, ganteng abang ini. Manis kayak orangnya, kayak orang mirip-mirip orang Iran. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Nomor 1, kita jangan tinggalkan sholat wajib kita. Sholat 5 waktu itu harus. Yang lain-lain kita tak boleh buat, kita buat 5 waktu cukup. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantasan aja wajahnya sudah berseri-seri. Dulu kayak setan katanya, sekarang bercahaya. Dulu Bang Juma saya gastrik. Saya jatuh sampai mati. Gastrik itu macam kita pusing-pusing, tapi selepas saya masuk Islam, terus saya berpuasa, alhamdulillah saya punya penyakit itu hilang. Alhamdulillah. Epilepsi. Iya, betul. Epilepsi. Yes. Ya betul. Sekarang tak ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya jumpa macam live macam ini, sangat happy saya sangat happy. Bila saya tengok Kristen yang punya otak bodoh, otak babi itu, saya paling sini. Oh iya, karena mantan mu'alaf, mantan Kristen kan, jadi tahu. Ya, sebab Bang Zuma, saya hidup dari kafir, terus menuju ke yang betul. Saya mau mencari Tuhan saya. Tuhan saya itu yang mana? Supaya saya tidak boleh mempertuhankan 3 Tritunggal. Iya, betul, luar biasa, Masya Allah. Sebab Allah itu Allah yang Esa, Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa. Maha kuasa, Allah itu maha kaya. Kita mohon saja kepada Allah, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Allahu Akbar. Tak payah risau. Iya, luar biasa. Memang Masya Allah. Kalau Kristen yang jumpa dengan saya Bang Juma, saya tunggu dia. Saya tunggu. Jangan. Tadi yang saya teringat pertama naik di sini tadi, kupelonco tadi. Ternyata saya tunggu Bang Juma. Saya kalau jumpa orang macam itu saya tunggu. Ternyata luar biasa abang kita ini, luar biasa. Saya cakap berambus you cari you punya Tuhan yang mana. Iya. Akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi, dan Nabi Isa tak akan mengenal kamu dan tak ada mengaku bahwa Nabi Isa itu adalah Kristen kampret. Wah, pintar kali, Bang. Itu sudah Al-Maidah ayat 116-117. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 7. Abang Juma doakan supaya saya tetap istiqomah dengan Islam. Amin. Kita doakan. Saya mati dengan Islam. Insya Allah sebelum saya mati, saya pergi umroh, haji. Allahu Akbar, amin. Bila mati. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kita semua merindukan itu. Saya menangis Abang Juma sebab semua keluarga saya itu masih Kristen. Iya. Ini masih jalan yang gelap.
Iya, awas balok dari belakang. Oh enggak. Kak, ini kawan mau pergi masak untuk berbuka puasa. Oh ya, kirain tadi Pak Bom, sorry. Allah, ya. Ini kawan-kawan daripada Bangladesh, daripada Pakistan, dari orang sini, orang tempatan sini, Malaysia. Allah Akbar. Iya. Subhanallah. Nanti kalau saya jadi ke Johor, kalau ada sempat waktu kita ketemu ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan. Amin, Iya, saya pingin makan masakan dari tangan antum yang masak langsung, nasi goreng atau apa gitu. Dekat sini ada nasi lemak strawberry, nasi lemak Tempurung bakar ada nggak, Bang? Kami bakar ada, kami bakar sambal strawberry ada. Saya ada masak ayam penyet dengan ikan gele. Itu menu daripada Indonesia. Ikan geli yang mana ini? Ikan geli itu yang ikan lele, ikan paca lele. Oh, ikan keling. Ikan hitam. Geli. Ya, yang Malaysia ikan geli, di Indonesia ikan lele, ikan paca lele. Kayak punya Pak Bom Bom, mirip lele. Iya, cuman dia kecil kayak lombok biji. Bang Juma, kalau ada Kristen yang naik sini, tolong kasih naik saya yang cuci mereka. Saya cuci mereka. Orang punya otak, saya cuci mereka punya otak. Iya, dibersihkan dari doktrin dan dogma maksudnya. Dibersihkan. Iya, bisa jadi. Baca Bible itu baik-baik dan selidiki betul-betul, pasti saja masuk Islam. Iya, kalau betul itu betul. Kalau dia baca betul-betul Bible ya. Makanya bukan hanya baca saja. Mengerti. Bukan hanya baca saja. Kalau dulu saya masih dekat agama Kristen, kita masuk gereja Bang Juma, terus kita pergi sampai sana, kita baca saja itu Bible habis-habis. Tak ada apa-apa. Tapi kalau dalam Islam, kita baca Al-Quran masih ada di dalam memori kita. Iya, sampai sekarang yang kita baca dulu masih ada sampai sekarang. Iya, betul. Al-Quran itu tidak berubah, tapi Kristen punya itu yang Bible diubah menjadi macam makanan-makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Tapi babi di hutan tidak boleh makan saja babi yang di kota. Masalah generasi. Babi hutan nggak boleh, babi kota bisa. Babi restoran boleh. Tapi kalau Islam berpuasa, sebelum azan subuh kita sudah sahur, dan sebelum azan maghrib kita berbuka puasa, sahur dan berbuka. Kalau Kristen dia puasa saja hari Jumat, tapi hanya daging saja, tapi dia makan nasi satu periuk habiskan. Itu. Nanya satu. Abang yang owner tempat kerjanya lagi libur atau lagi puasa atau gimana? Libur dan puasa. Kita beliau kedai, close. Ownernya udah pulang? Ya, pulang kampung, kan orang Islam kan, orang tempatan yang Islam. Saya bekerja dengan orang Islam. Kalau yang bukan Islam saya tak mau, sebab nanti tak bagi kita untuk beribadah. Kita harus bekerja dan beribadah. Mohon kepada Allah. Biar 5 menit mohon kepada Allah. Allah akan memperluaskan segala urusan dan segala rezeki kita. Jadi kita tak payah takut, kita tak payah ini itu. Jadi kita niat bekerja, mohon kepada Allah. Allah pasti sayang kita. Kita sayang Allah, Allah sayang kita. Allahu Akbar. Itu lebih bagus, lebih indah. Simple. Islam itu simple dan indah, bukan berat, tak berat. Tak berat. Masya Allah, luar biasa Abang ini. Oke Abang, di tempat saya matahari sudah pamit, udah mau malam. Terima kasih udah menyertai kami di sini. Seorang mualaf yang luar biasa, Masya Allah. Kami doakan sukses di sana. Iya, mualaf NTT sehat selalu, sukses sampai umroh, sampai haji, sampai balik ke tanah air, menjadi pengusaha yang baik, yang sukses dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salam sama teman-teman di sana, selamat berjuang. Ya, semoga istiqomah kita semua, istiqomah semuanya. Terima kasih Bang Joma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mualaf NTT luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Teman-teman, di sini sudah gelap, udah malam, sudah hampir buka. Terima kasih sudah menyertai ya. Alhamdulillah, Allah bersama dengan kita teman-teman sekalian. Dengan materi yang memang agak berat
ya, agak berat materinya, tapi mungkin mana lagi kita harus menyampaikan kebenaran. Kenapa materi ini harus kita bawa? Untuk membuka tabir ya yang tertutup ketika Nabi Isa alaihissalam itu dikabarkan tidak disalib. Nah, inilah kuncinya supaya mereka tahu bahwa apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu adalah benar adanya. Kita lihat dari jam berapa tadi ya teman-teman sekalian, kurang lebih 5 jam adalah jam-jam efektif yang kita gunakan tadi, yang maksimal. Betapa banyak mereka dalam berapologet, membela akidah mereka tanpa dalil, hanya cocokologi, membantah dalil. Bahkan ketika kita tunjukkan dalil, mereka hanya memiliki kemampuan untuk silat lidah. Yang dikatakan tidak ada nubuat, ternyata ada nubuat. Anda menyaksikan itu semuanya. Saya berbicara bukan karena pribadi, enggak. Saya berbicara karena Al-Quranul Karim yang menggambarkan itu ilmu yang datangnya dari Allah, dan pengetahuan yang kemudian saya dapatkan karena belajar Bible, membaca Bible, memahaminya, kemudian menyandarkan pada prinsip yang ada bahwasanya tidak ada yang Tuhan sampaikan, yang Allah sampaikan kepada kita kalau tidak ada ilmu tersimpan di dalamnya. Begitulah yang Al-Quran sampaikan, dan begitulah ketika kita mengkaji Al-Quran sampai kepada kitabnya saudara kita Kristen, ternyata kita temukan bahwa intisari Quran yang dikatakan wa makaru wa makarallah itu bukanlah sesuatu hanya ungkapan biasa dari Allah, tetapi ungkapan yang bisa kita buktikan hari ini bahwa makar yang mereka buat membuat mereka sendiri terjebak daripada makar itu sendiri, dikarenakan oleh Allah membalas tipu daya mereka. Subhanallah. InsyaAllah sebentar kita jumpa lagi, meskipun komal kita ini komal yang bukan komal utama karena masih tanggal 13 baru bisa ya. 12 insyaAllah. Kalau nggak salah 12 baru komal kita bisa yang Bang Suma 01. Tapi paling tidak semangat kita ya di dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan materi sajian lintas agama yang terkait antara Islam dan juga Kristen. Sekali lagi terima kasih atas kesertaan Anda, atensi Anda, sahabat-sahabatku yang saya cintai, yang saya sayangi dimanapun berada. Allah menyertai kita selalu. Yang sakit insya Allah disembuhkan, yang lagi ada masalah ekonomi diberi solusi yang terbaik oleh Allah untuk dimudahkan rezekinya, dan yang memiliki niatan-niatan yang baik diijabah oleh Allah untuk segera ditunaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Gelap teman-teman. Inilah kalau rumah tanpa ibu, ya kan ya, rumah tanpa ibu. Kalau ada ibu di rumah ini, pasti dia mencari ayah. Ayah kok belum ada di meja makan? Ini kan udah mau buka. Maka naiklah ibu dari lantai 1 naik lewat tangga. Cak. Habis itu berbisik dengan lembutnya, Abah, ayah, sedikit lagi kita berbuka puasa. Turun yuk, karena di sini tidak ada ibu. Inilah yang terjadi. Sedih. Rumah tanpa ibu ini sedih memang. Tapi karena ada teman-teman saya di sini, saya merasa terhibur. Meskipun ya di sini tak ada ibu, tapi di hati tetap ada. Itu kan ya. Ya minimal ibu kita Kartini. Allah. Minimal
minimal Ibu kita Kartini gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa sebentar malam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.